The Pawnee Gold Project will become one of Indonesia's
Dr. Haji Hermanderu SHMH, represented by Mr. Herdi Apriansya SSTP MM, as the head of the South Sumatra Provincial Office of Environmental and Land Affairs. Chairman of HATI Indonesia, Professor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso, MSc, PhD, IPU. Chairman of HATI South Sumatra, Professor Insinyur Nurli Gofar, MSce, PhD, IPM. Chairperson of the Organizing Committee, Insinyur Herdian Gumai, ST, MT, IPM. Head of LPJK Indonesia, Mr. Insanul Kamil, MH, PhD, IPU, ASEAN Eng, APEC Eng. Head of BBPJN South Sumatra, Mr. Panji Krishna Wardana, ST, Head of Perhapi PD South Sumatra, Mr. Franz Irawan, ST, Associate Professor Insinyur Arfrendo Satyanaga, ST, MSc, PhD, from Nazarbayev University, Kazakhstan. Assistant Professor Dr. Kim Yong Min from University of Glasgow, Singapore. Mr. Ahmad Beltian-Wiener from PT Nusantara Panca Geokonstruksi. Distinguished guests, invited speakers, respected representatives from government institutions, esteemed academicians, industry leaders, professional association, sponsors, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my great pleasure to welcome you to the International Seminar of the Indonesian Society for Geotechnical Engineering, South Sumatra, under the theme, Innovative Geotechnical Solutions for Future Infrastructure and Environmental Sustainability. Please give a warm round of applause to our international event today. On behalf of the organizing committee, I would like to extend our warmest welcome and deepest appreciation to everyone joining us today, both on site and also through our live streaming. My name is Dewi Purnama, and it's truly an honor to serve you as the master of ceremony throughout today's seminar. We sincerely hope that this international seminar will become an inspiring platform for exchanging knowledge, strengthening collaboration, exploring innovative geotechnical solutions that contribute to sustainable infrastructure development. Well, ladies and gentlemen, to begin this event, let us sing the national anthem of Indonesia Raya, led by Insinyur Anggi Purnama Saridewi, ST, Ladies and gentlemen, please rise.
Ladies and gentlemen, please be seated. Now, we continue with the opening prayer. To lead us in reciting prayer, may I respectfully invite Mr. Muhammad Buhori SPD. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk dan huduk agar pertemuan kita pada hari ini mendapatkan cucuran rahmat, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madida. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi li jalalika karim azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa min babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdali. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka afa wa afata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Buhori, for leading the prayer. Well, ladies and gentlemen, it's our pleasure to invite you to the experience of Indonesia's rich cultural heritage, originating from the Malay tradition. Malay Zapin dance is a graceful performance that symbolizes harmony, unity, and mutual respect. Values that beautifully respect the spirit of collaboration we celebrate on this international gathering. Please enjoy the performance, Malay Zapin dance. Please give a warm round of applause.
performance. A warm round of applause for our talented dancers. Thank you very much for beautifully showcasing the richness of Indonesian culture. Well, ladies and gentlemen, we are now coming to proceed to the welcome remarks. First, may I respectfully invite the chairperson of the organizing committee, Insinyur Herdian Gumai, ST, MT, IPM, to deliver his welcoming remarks. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, peace and prosperity be upon us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. The Honorable, the Governor of Sumatra, His Excellency Dr. Haji Herman Deru, SHMM, represented by Mr. Herdi Apriansa. Thank you, sir. Head of the Environment and Land Department of South Sumatra Province. The President of the Indonesian Society for Geotechnical Engineering, HATI, Profesor Insinyur Wijoyo Adiprakoso, MSc, PhD. The Chairperson of HATI South Sumatra Regional Chapter, Profesor Insinyur Noli Gopar, MSCA, PhD, IPM. The Executive Board Member of the Construction Service Development Board, LPJK, of Indonesia, Insinyur Insanul Kamil, MN, PhD, APU, ASEAN Eng, APEC Eng. The Head of the National Road Implementation Agency of South Sumatra, Mr. Panji Krishnawardana, STMT, represented by Mr. Ari Febrianto, STMT, Head of Road Infrastructure Development Integration Division. Okay. And our international speaker who have joined us today, Asok Prof. Insinyur Alfredo Satyanaga, PhD, from Nazarbayev University. Thank you, sir. And University Kazakhstan. And Assistant Professor Dr. Kim Yong Min from the University of Glasgow, Singapore. Welcome to Palembang City, sir. And then the technical official from the department within the provincial government of South Sumatra and BBPJN South Sumatra, the leader of higher education institution, professional association, as well as consultant and contractor business association. And Kadin Sumatera Selatan, thank you, Chairman of Kadin Sumatera Selatan. And all seminar participants, both those attending in person here at the ballroom of Hotel Arya Duta Palembang and those joining us online from all across the nation, from we are delighted to welcome today. With your kind permission, allow me to continue and deliver my remark in Indonesian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada hari ini Rabu 22 Juli 2026 kita dapat menyelenggarakan seminar internasional HATI Sumatera Selatan dengan tema Innovative Geotechnical Solution for Future Infrastructure and Environmental Sustainability. Seminar ini dilatar belakangi oleh tingginya dinamika pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan yang dihadapkan pada tantangan geoteknik kompleks seperti tanah lunak dan penurunan tanah. Oleh karena itu, hari ini kita menghadirkan forum seminar internasional dalam format hybrid dengan 8 narasumber
pakar dari 8 negara ya, dari 3 negara. Saya sebutkan. Yang pertama Bapak Insinyur Insanul Kamil, M.Eng, PhD IPU ASEAN Eng, APEC Eng dari LPJK Indonesia. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Beliau adalah Ketua LPJK Indonesia. Kemudian Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso, MSc, PhD IPU. Beliau adalah Ketua Umum HATI Indonesia, HATI Pusat. Kemudian Asisten Profesor Dr. Kim Yong Min from Glasgow University Singapore. Thank you. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Ari Pibrianto STMT. Beliau adalah Kepala Bidang KPIJ ya, di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian ada Bapak Associate Profesor Insinyur Aprendo Satyanaga ST MSc PhD dari Nazarbayev University Kazakhstan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada Bapak Frans Irawan STMM. Terima kasih Pak. Beliau adalah Ketua Perhapi Sumatera Selatan. Kemudian ada Bapak Ahmad Beltin Winner. Beliau adalah narasumber dari sponsor kami, sponsor Platinum dari PT Nusantara Panca Geokonstruksi. Terima kasih atas dukungannya pada kegiatan pada hari ini. Dan yang terakhir adalah yang kami banggakan, kami cintai, Ketua Umum HATI Komda Sumatera Selatan, Profesor Insinyur Nurli Gopar, MSc, PhD, IPM. Dan akan dimoderatori oleh 5 orang ya. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Ratna Dewi, STMT IPM. Yang kedua Dr. Eng Insinyur Utari Sriwijaya Minaka, STMT IPM. Yang ketiga Insinyur Nita Anggraini, STMT IPM. Keempat Insinyur M. Sanggumilar, STMT IPM. Dan yang terakhir Dr. Insinyur Rosian Febrianto, STMT, yang insya Allah nanti akan memandu jalannya seminar pada sesi pagi dan siang. Atas nama panitia pelaksana kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh sponsor yang mendukung kegiatan pada hari ini. Akan kami sebutkan yang pertama dari PT Nusantara Panca Geokonstruksi, terima kasih. Kemudian dari PT Merdeka Copper and Gold, ada juga dari PT Makaper Indonesia, dari CP Ship Engineering, kemudian dari PT Waskita Karya, dan juga dari Wijaya Karya Beton, dan EDP Media Multimitra, dan juga beberapa sponsor pendukung kegiatan kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia pelaksana, baik panitia pengarah maupun panitia pelaksana yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kegiatan pada hari ini. Saya selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Dan juga kami memohon maaf, tentunya tidak ada kesempurnaan dalam sesuatu, baik dalam kegiatan hari ini juga mungkin banyak kekurangan. Kami dari panitia pelaksana mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Herdi Apriansa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, untuk dapat memberikan sambutan nanti sekaligus membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Herdian Gumai, for your welcoming remarks.
Well, it's now my honor to invite the chairman of HATI South Sumatra, Professor Insinyur Nurli Gofar, MSCE, PhD, IPM, to deliver her welcome remarks. Professor, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Bapak Gubernur Sumatera Selatan, represented by Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Bapak Ferdi Apriansah, the Honorable Prof. Insinyur Wijoyo Hadi Prakoso, MSc, PhD, IPU, Chairman, President of Indonesian Geotechnical Engineering Society, HATI, the Honorable Insinyur Insanul Kamil, M.Eng, PhD, IPU, ASEAN Eng, APEC Eng, the President of Construction Service Development Board, Indonesia. Invited speakers, distinguished guests, committee, participants, and everyone gathered here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan good morning to you all. Alhamdulillah, praise and gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most gracious and most merciful, for His blessing, mercy, and grace to all of us. Salawat dan salam to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May we have his blessing in the afterlife. First of all, allow me to express my sincere gratitude for the opportunity to stand before such a wonderful audience. It's a true privilege to welcome you to this event. Today, we are having an international seminar here at Arya Duta Hotel, and tomorrow, insyaAllah, we will have an assessment of SKK LSP Geotechnic level 7, 8, and 9. This is the third SKK we have held in Palembang with the new LSP regulation. So, for this event, I would like to thank Prof. Wijoyo for his continued support and for accepting our invitation as keynote speaker today, and also for the assessment tomorrow. Also thanks to Dr. Andi, Dr. Sugeng, and Pak Sugino, who also attend this seminar and SKK tomorrow. My appreciation to our committee for their enthusiasm and hard work in preparing the executing the seminar, especially to those four who referred to themselves as Murid Tong Samchong. They are there, Herdian, Yudi, Nita, and Norma. So they are actually the drive of all the activity at HATI South Sumatra today and in the future. Okay. And also I thank our committee members and who frequently present at meetings and discussion at our secretariat, Jalan Seruni A38. I'm deeply indebted to you all for the success of HATI Komda Sumsel's activity. I hope you all will become great leaders in the field of geotechnical engineering. My gratitude also goes to Prof. Alfredo Satyanaga, my best friend in research and publication, for his support on HATI Sumsel activities. Thanks for coming here today and as an invited speaker, together with my best friend also, Dr. Kim Yong Min. Yeah.
maybe this is the last month he's in Singapore, so it's cheaper for us to invite him this year. Next year we will have to pay a lot because he's going to move to Abu Dhabi, UAEU, yeah. But I hope maybe we can have time to meet together again in the future. Alhamdulillah, today we will have a small union of NTU Geotechnical Engineering together. Maybe tomorrow Dr. Sugeng will come also. And actually, I really wish Dr. Abdul Halim Hamdani will be here also. I asked him to present at the Zoom meeting, but I don't know if he has time or not. I hope through this event, Murid Tom Sang Chong can have continuous contribution and collaboration with others, like the students of Prof. Haryanto Raharjo, the student of Prof. Wijoyo, the student of Prof. Alfredo, and the student of Prof. Ria Sumitro, Prof. Tri Haryanto, Dr. Adyashad, and others. So from now on, we can continue our collaboration together through Hati. Thank you to Pak Wijoyo for the support. In terms of events, this year we start with the international seminar. Some people ask, why don't you go to conference with call for papers? We don't have a guts now to have that. But with the support from Prof. Alfredo, maybe next year, not maybe, inshallah next week we will have one with call for papers, and then we can promise publication in the Scopus Index proceeding. So here, I think it's a lot of master and doctorate students here, attend here, can prepare your paper for our next conference. Yeah, we promise to process it to be able to go to Scopus Index proceeding. I talked to Pak Sugino last night, and he said maybe July 2027 will be the best time because it's not close to November, and it's the time for Dr. Alfredo come to Indonesia. Okay, beside the big events like this, we also carry the mission of Hati to promote geotechnical engineering to other university in the in the kabupaten, like Uniski in Ogan Komering Ilir, Unbara in Batu Raja, ITPA in Pagaralam. I think there's others. So we try to introduce geotechnic because I heard that that many people don't know what is geotechnic yet. So for the people in the outside Palembang, maybe we can promote what is implementation of geotechnic, or what is the aspect of geotechnic of many construction activities. So with this hope, I close my welcoming remarks with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Nurli Gufar. Ladies and gentlemen, may I now respectfully invite the President of the Indonesian Society for Geotechnical Engineering, Professor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso, MSc, PhD at IPU, to officially open today's international seminar. Professor, the time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to apologize to Professor Kim because I will be speaking in bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Gubernur Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pak Herdi, dan saya hormati Pak Ketua LPJK Pak Insanul Kamil, dan tentunya saya hormati senior saya Bu Nurli Gofar, Ketua Hati Sumatera Selatan, dan tentu semua pengurus Komda Sumatera Selatan, tentu teman baik saya manggilnya Mas Edo, Prof. Alfrendo, dan juga Distinguished Professor Kim Yong Min yang sudah berkenan hadir. Dan tentu juga kepada teman-teman dari balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, dan tentu dinas-dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan tadi saya juga mendengar dari Bapak Ibu yang mewakili dari perguruan tinggi dan asosiasi terkait, dan tentu semua sponsor dan semua hadirin seminar offline dan online ini. Tama-tama saya mengucapkan selamat datang di acara seminar geoteknik yang diselenggarakan oleh teman-teman di Sumatera Selatan yang diketuai tadi Prof. Nurli. Tentu yang seperti yang disampaikan Prof. Nurli bahwa harapan terbesarnya adalah Hati bisa memperkenalkan apa itu geoteknik. Dan karena kebetulan juga ini ada Pak Insanul Kamil yang Ketua LPJK. Terima kasih Pak, baru pertama kita ketemu ini Pak ya. Perkenankan saya memperkenalkan Hati sedikit Pak. Jadi Hati adalah asosiasi khusus, ya, asosiasi profesi khusus tanpa cabang. Kami di provinsi tetap mempunyai wakil walaupun kami tidak menyebutnya sebagai cabang. Dan Hati ini merupakan asosiasi profesi yang usianya sudah lebih dari 50 tahun Bapak Ibu. Dan Hati juga merupakan anggota dari International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Jadi Hati adalah bagian dari komunitas internasional di geoteknik. Jadi harapan kami tentu kami sebagai bagian dari komunitas internasional tapi juga bergerak pada level nasional ini bisa berkontribusi sebesar-besarnya pada pembangunan Indonesia. Dan saya mendengar dari teman-teman di Sumatera Selatan bahwa tantangan geoteknik di Sumatera Selatan ini sangat bervariasi, di mana di sisi timur Sumatera Selatan kita dihadapkan dengan kondisi tanah yang lunak, tanah-tanah gambut, sedangkan di tengah ada pertambangan, di bagian barat terdapat daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi adalah suatu laboratorium geoteknik yang sangat penting dan menarik untuk kemudian kita bisa sama-sama mencoba mencari solusi atas tantangan-tantangan yang ada. Dan inisiatif yang disampaikan oleh Prof. Nurli tadi tentu kami sangat menyambutnya dan semoga kita bisa terus bekerja sama, bukan saja pada level di provinsi tapi juga di level nasional. Dan semoga semua kita di sini bisa saling belajar dan bisa bertemu di kesempatan berikutnya, tidak saja pada acara-acara ilmiah semacam ini tetapi juga pada kesempatan yang lebih akrab lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Wijoyo Adi Prakoso. May this seminar bring meaningfulness, discussion, valuable collaboration, and innovative ideas for the advancement of geotechnical engineering. Well, ladies and gentlemen, to represent the government of South Sumatra Province, may I respectfully invite Dr. Haji Hermanderu SHMM, the Governor of South Sumatra, represented by Mr. Herdi Apriansya, the head of South Sumatra Provincial Office for the Environment and Land Affairs. The time is yours.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Hati Indonesia Bapak Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso, Ketua Hati Provinsi Sumatera Selatan Profesor Insinyur Nurli Gofar beserta jajaran yang kami hormati, Ketua LPJK Pak Prof. Insinyur yang kami hormati, Kepala OPD Provinsi Selatan yang sempat hadir dari Dinas SDM, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para narasumber dari Singapura dan Abu Dhabi yang kami hormati, welcome to Palembang. Kadin Sumatera Selatan beserta jajaran yang sempat hadir yang kami hormati, Bapak Ibu para undangan, narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan semuanya insya Allah dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kami membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Sumatera Selatan, perkenalan kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang seyogyanya Bapak Gubernur yang akan membuka acara ini, tetapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Bapak Gubernur sehingga Bapak Gubernur mendelegasikan kepada kami untuk membuka acara ini. Jadi Bapak Gubernur hari ini juga sudah terjadwal sebagai mentor pelaksanaan pelatihan kepemimpinan dari Bapak Sekda di LAN Jakarta, sehingga beliau tidak bisa hadir, dan semoga dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi rasa hormat beliau pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan kami izin membacakan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, utamanya kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka seminar internasional Himpunan Ahli Teknik Indonesia Sumatera Selatan dengan tema Innovative Geotechnical Solution for Future Infrastructure and Environmental Sustainability. Hadirin yang saya hormati, pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen bersama dalam menjawab tantangan pembangunan masa kini dan masa depan. Paradigma ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks tersebut, pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya berorientasi pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan, mitigasi risiko bencana, serta keberlanjutan sumber daya alam. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah strategis nasional memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur. Namun demikian, kita juga dihadapkan pada karakteristik geologi yang khas, seperti keberadaan lahan rawa, tanah lunak, dan kawasan gambut yang memerlukan pendekatan rekayasa geoteknik yang tepat, inovatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan inovasi geoteknik menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Berbagai teknologi seperti penggunaan prefabricated vertical drain, metode freeloading, pondasi tiang panjang, sistem drainase berkelanjutan, hingga pemanfaatan teknologi digital berbasis Internet of Things untuk pembangunan kondisi tanah merupakan contoh nyata bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan ketahanan infrastruktur. Selain memberikan manfaat teknis berupa peningkatan stabilitas konstruksi, efisiensi biaya pemeliharaan, serta penggunaan risiko kegagalan struktur, inovasi geoteknik juga memberikan manfaat ekologis yang sangat besar. Penggunaan material ramah lingkungan seperti geopolimer dan beton rendah karbon mampu menekan emisi karbon secara signifikan. Pemanfaatan limbah industri seperti fly ash dan slick baja sebagai material stabilitas tanah juga menjadi langkah nyata dalam mendukung ekonomi sirkular sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Lebih dari itu, pendekatan geoteknik berkelanjutan mampu menjaga kelestarian ekosistem lahan melalui metode konstruksi yang minim gangguan terhadap habitat alami, pengendalian erosi dan banjir,
melalui sistem drainase berbasis bioengineering, serta peningkatan kualitas tanah dan tata air secara berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, berbagai implementasi di Sumatera Selatan telah menunjukkan hasil yang positif penerapan teknologi PPD pada pembangunan jalan tol Palembang Indralaya, pengembangan sistem pengendali air pada kawasan irigasi rawa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga penggunaan pondasi tiang pancang pada pembangunan kawasan industri Tanjung Api-Api merupakan contoh bagaimana inovasi geoteknik mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah dengan karakteristik tanah yang kompleks. Kedepan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan agar inovasi dan hasil penelitian dapat diimplementasikan secara nyata dalam setiap pembangunan. Saya berharap seminar ini menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, dan inovasi yang mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan teknologi geoteknik berkelanjutan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga pembangunan yang kita laksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, menghasilkan pemikiran-pemikiran konstruktif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Sumatera Selatan dan Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru ditandatangani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Bapak Ibu sekalian, sekaligus dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Internasional Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia Hati Sumatera Selatan dengan tema Innovative Geotechnical Solution for Future Infrastructure dan Environmental Sustainability resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Herdi Apriansyah, SSTP MM. Please remain on stage, Mr. Herdi. Now I'd like to invite Professor Insinyur Nurli Gofar, MSCE, PhD, to give plaques as a token of appreciation to the representative of the Governor of South Sumatra for supporting this event. Please give another warm round of applause to all distinguished speakers and also to all the honorable speakers who have already attending this event. Boleh tepuk tangannya yang meriah? Well, I also would like to invite all the distinguished guests and keynote speakers to stand on stage to have the official photographs. To all professors and also Mr. Foto.
And next also moderators, please come to the stage for official photo shoots. Boleh tepuk tangan lagi yang meriah untuk para tamu undangan, keynote speakers dan juga moderator. Moderator boleh ke depan untuk official photo shoot. Please be on standby, participants, para peserta yang ada di ballroom untuk mungkin bisa berdiri dari tempat duduknya karena akan ada official photoshoot bersama kembali. Ya, menghadap ke panggung. Mungkin Profesor boleh turun ya, boleh turun ke bawah. Ya, nanti ya. One more official photoshoot with all participants. Para peserta mohon untuk berdiri. Ya. Semua yang ada di ballroom boleh mohon untuk berdiri. Kita akan mengambil official photoshoot for this international seminar of innovative geotechnical solutions for future infrastructure and environmental sustainability. Okay. Well, please give another warm round of applause to all distinguished guests who have officially opened today's seminar. Boleh tepuk tangannya yang meriah, Bapak Ibu. Well, ladies and gentlemen, we will now have a short break before entering our keynote presentation sessions. Please enjoy the refreshments provided on your table. Silahkan Bapak Ibu untuk menikmati coffee break yang telah disediakan di atas meja Anda sekalian. Terima kasih.
before I invite or introduce the speakers of this first session, I'd like to give pantun first. Probably Professor Yongmin and also Professor Alfredo. Do you know pantun? Or English rhyming verse? Yes, so maybe others can help to say cakep after every verse of the pantun. Ya, tolong dikasih kata cakep nanti ya, pas saya baca pantunnya. Oke, pondasi kokoh menyangga bangunan. Dibangun teliti sepanjang masa. Kehadiran Prof. Insanul dan Prof. Wijoyo membawa harapan, menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Boleh mungkin karena kita di Palembang pacak nian ya for this pantun. Okay, please welcome, please go on, please come to the stage, Professor or Insinyur Insanul Kamil M.Eng, PhD, ASEAN Eng, APEC Eng, and also Professor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso, MSc, PhD, to come on the stage. Please give a warm round of applause for our keynote speakers of the first session. And it's also my pleasure to introduce our moderator for this session. Please welcome Dr. Insinyur Ratna Dewi, STMT. Another round of applause, please. Mari beri tepuk tangannya yang meriah. Well, let me introduce the moderator of the first session. Dr. Ratna currently serves as Vice Chair for Research Development of HATI, South Sumatra, and is also a senior lecturer as well as the head of the Master's Program in Civil Engineering, the Faculty of Engineering, Universitas Sriwijaya. Please join me in welcoming our moderator, Dr. Ratna Dewi. The time is yours. Please give a warm round of applause, please. Beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to International Seminar HATI Komda Sumatera Selatan 2026. My name is Ratna Dewi and I will be your moderator for today's seminar. We hope this seminar will provide invaluable insight and encourage collaboration among researchers, engineers, and professionals. And let us begin our seminar. It is my great pleasure to introduce for our first keynote speaker, Dr. Insinyur Insanul Kamil M.Eng, PhD, FU, ASEAN Eng, APEC Eng. Mr. Insanul Kamil is an academic and engineering professional from Universitas Andalas. He earned his master degree from Toyohashi University of Technology, Japan, and his PhD from University Technology Malaysia. He has served as Dean of Faculty of Engineering and Vice Rector of University Andalas, and currently lead the doctoral program in industrial engineering. He is also active involved in national engineering organization, including service as the chairman of LPJK Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Insanul Kamil. Sir, floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Indonesia untuk berpartisipasi menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran terkait dengan satu topik yang
sangat penting yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi saya ingin menyapa terlebih dahulu Ketua Umum HATI, Prof. Wijoyo Adi Prakoso. Terima kasih banyak Prof atas undangannya Prof. Saya ingin menyapa Ketua HATI Sumsel, Bu Profesor Nurli Gofar. Makasih juga Ibu sudah mempersiapkan acara yang memang sedang menjadi salah satu isu penting ya di dunia konstruksi. Pada hari ini berkaitan dengan banyak sekali hal-hal yang kita alami dan mungkin yang mampu kita prediksi terkait apa yang dilakukan HATI di tahun-tahun atau di masa yang akan datang. Spesial saya ingin menyapa international speakers. Ada Profesor Kim tadi saya dengar, I hear Profesor Kim. Dan juga Profesor Alfredo dari Kazakhstan dan juga dari Singapura. I bid you welcome to Palembang City. This is a very famous place for culture, cuisine, and hospitality. Its people, very famous in the world. Saya ingin menyapa Ketua PII ini, Pak Prof. Abu, Ketua PII Palembang ya, Pak Prof. Abu. Tapi spesial saya ingin menyapa P3SM Palembang ini, Pak Iwan Riyadi ini. Ini kalau udah perintah Pak Iwan, Pak Prof. Wijoyo, kalau udah perintah Pak Iwan Riyadi ini untuk datang ke Palembang nggak bisa nolak Pak. Nggak berani dan nggak bisa nolak. Makasih Pak Iwan atas ini, atas undangannya hari ini kita bisa hadir. Kemarin di tempatnya Prof. Wijoyo di Universitas Indonesia 2 hari, program profesi insinyur, forum nasional, langsung dari kampus ke Palembang. Makasih Pak Iwan atas waktunya. Bapak Ibu semua audience, also international speakers from Kazakhstan and Singapore, I will share some ideas from the Construction Services Development Board Indonesia for this seminars. Kita ngasih judul paparan ini agak umum memang, yaitu transformasi geoteknik yang inovatif dan berkelanjutan dalam tata kelola jasa konstruksi. Izin Pak Ketua, saya ingin mengantarkan, ini waktunya berapa menit Bu? 10 menit? 20 ya? Nanti kalau 20 menit ke 19 saya kasih tahu aja Bu, waktu Bapak sudah habis. Saya akan memperpanjang ya. Guru kita Profesor Maran. Oh ya, makasih Pak. Nah, kenapa kita harus bertemu dan PJK harus menyampaikan transformasi geoteknik yang inovatif dan berkelanjutan dalam tata kelola jasa konstruksi? Berarti ada masalah dong tentang jasa konstruksi kita pada hari ini. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan bahwa sektor konstruksi di Indonesia itu berkontribusi terhadap PDB nomor 4. Berkontribusi terhadap PDB nomor 4. Kontribusinya di kuartal 1 2025 itu adalah sebesar 9,81%. Sangat signifikan. Jadi hampir 10% kontribusi sektor industri konstruksi yang di dalam itu ada HATI di Indonesia. 10% kontribusinya. Nah, pertumbuhan sektor konstruksi, pertumbuhan sektor industri konstruksi di Indonesia itu kuartal 1 sebesar 5,49%. Pertumbuhannya 5,49%. Sementara pertumbuhan nasional itu hanya 5,1%.
Jadi pertumbuhan sektor industri, Prof, itu di atas pertumbuhan ekonomi. 5,49%. Jadi impact ekonominya itu besar. Jadi keberadaan hati itu begitu penting karena impact ekonominya sangat besar. Di atas pertumbuhan ekonomi. Ada 98.621 badan usaha yang berbisnis di sektor konstruksi di Indonesia. Nah, PR kita tadi saya dengar dari ketum Sumsel, dari ketua Sumsel tadi bahwa besok akan ada assessment untuk level 7, 8, 9. Nah, itu begitu penting. Saya tadi dengan Prof. Wijoyo juga bahwa ini sangat spesifik sehingga besok itu ada beberapa. Tapi Prof, saya ingin menyampaikan bahwa dari data statistik BPS ada sekitar 8,2 juta orang yang bekerja di sektor konstruksi. 8,2 juta yang bekerja di sektor industri konstruksi di Indonesia. Nah, yang sampai kemarin, sampai 2 hari yang lalu datanya, yang memiliki sertifikat kompetensi itu baru 623.000. Ya 624.000 lah. Nggak sampai 10%. Nah, padahal Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 2017 Pasal 27 mengatakan bahwa setiap orang yang bekerja di sektor industri konstruksi itu wajib memiliki sertifikat. Nah, ini problem besar kita sebetulnya. Baru 8%, sekitar 8% tenaga kerja konstruksi kita yang bersertifikat. Nah, itu yang paling menarik. Kenapa pada pertemuan ini kita harus melihat secara komprehensif, right? Sektor transformasi geoteknik itu yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Nah, yang menarik dari judul ini juga inovatif. Disinyalir sektor industri konstruksi itu paling lambat inovasinya terjadi. Very slow innovation in construction. Very slow. Compared with manufacturing industry. It's very fast for innovation. Di sektor konstruksi itu disinyalir inovasinya lambat. Produktivitas rendah. Efisiensi rendah. Inovasi, kalaupun kita tidak boleh mengenakan stagnasi inovasi di sektor konstruksi. Kalau tidak boleh mengatakan terminologi stagnasi, kita boleh mengatakan bahwa inovasi itu rendah di sektor konstruksi. Karena efisiensinya masih kurang dan produktivitasnya masih rendah. Nah, kita berharap ini Pak Ketum, intervensi dari digitalisasi, Pak Ketum, dari BAM, terus computerize di bidang hati tentunya, di bidang tanah, dan juga intervensi dari digital twins pada hari ini, intervensi dari kecerdasan buatan, artificial intelligence, itu makin mendorong inovasi di sektor konstruksi, itu bisa bergerak lebih cepat. Sektor konstruksi harus bisa mengadaptasi lebih cepat. Yang namanya inovasi dan juga konstruksi berkelanjutan. Next slide. Saya punya. Ini terlalu jauh, nggak bisa. Nah, kita bagi tiga kamar ini, dari tantangan hingga peran yang dapat dimainkan LPJK. Nah, konteks
Dan tantangan globalnya adalah pemetaan komprehensif realitas geoteknis lokal wilayah Sumatera Selatan beserta tantangan spesifik risiko tanah lunak di lapangan. Itu jadi konteks dan tantangan lokal. Kamar kedua yaitu inovasi dan regulasi keempat, di mana eksplorasi disrupsi teknologi geoteknik global di 2024-2026 serta penyelenggaraan keselamatan konstruksi yang berbasis kepada regulasi yang kita miliki, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah sebagian Undang-Undang Nomor 2 2017. Nah, terutama dalam konteks inovasi dan regulasi ke depan. Nah, LPJK Construction Services Development Board Indonesia itu sebagai ekosistem enabler. Jadi dia sebagai ekosistem enabler di situ bahwa LPJK itu berperan dalam operasionalisasi program kerja. Untuk apa? Untuk mengawal implementasi fisik dan keandalan infrastruktur nasional secara real. Itu peranan yang bisa dimainkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Next. Nah, next ini agenda pembahasan kita yang pertama. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu tentu lebih jagoan di sini para audiens, para peserta seminar pasti ini keilmuannya lebih mendalam soal ini. Tapi LPJK ingin mensanikan dalam tiga kelompok besar, yaitu jalur busur vulkanik dan sesar aktif, di mana kemampuan untuk menyoroti red zone, jadi menyoroti zona merah sampai jingga di gambar di sebelah kiri pada Sumatera dan Jawa. Misalkan sesar Semangku. Nah, saya kan domisili itu di Padang, di Universitas Andalas. Salah satu jalur yang kawatannya masuk ke sesar Semangku. Nah, itu kekhawatiran masyarakat luar biasa itu. Karena kita berada di daerah yang berada pada sesar Semangku, katanya seperti itu. Nah, kenapa kekhawatiran itu muncul? Karena sangat rentan dengan yang namanya deformasi lateral yang ekstrim ataupun gempa bumi masif yang beberapa kali kita dengar terjadi di sesar Semangku itu. Yang kedua adalah formasi sedimen muda dan lahan basah. Nah, di mana wilayah aluvial dan gambut tebal di pantai timur Sumatera dan Kalimantan dengan daya dukung tanah yang sangat rendah dan risiko settlement yang tinggi. Nah, kamar ketiga yaitu zona subduksi dan risiko tektonik, di mana tekanan tektonik tinggi di selatan kepulauan pemicu namanya gempa yang disebut megatrust, atau yang mulai sering kita dengar likuifaksi dan pergerakan tanah ekstrim yang wajib kita lakukan mitigasi ke kampak. Next slide. Terlalu jauh. Ini resiko. Saya next slide. Next saja Bapak Ibu lebih tahu soal kestabilan lereng dan perbaikan tanah. Next. Nah, ini visi infrastruktur yang berhadapan dengan realitas geoteknik. Jadi ini sudah hanya di Sumatera Selatan, hanya LPJK mengambil salah satu contoh karena sedang bicara di Sumatera Selatan. Ini juga similar dengan tempat-tempat lain di Indonesia tentunya, yaitu soal konektivitas masif di mana-mana, tidak hanya di Sumatera Selatan, di semua tempat sekarang sedang tumbuh yang namanya pertumbuhan kawasan industri, pertumbuhan jalan dan pelabuhan yang menuntut eksekusi cepat sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan dalam konteks Sumatera Selatan tentunya Sumatera Selatan. Yang kedua itu kompleksitas lahan. Nah, LPJK melihat satu hal yang sangat penting kita
kita lihat adalah dominasi tanah lunak dan gambut yang pasti menuntut rekayasa tinggi. Ground improvement bukan hanya sekedar melakukan dengan cara atau metode konvensional. Karena Pak Ketum mungkin faktor pengganggunya makin banyak Pak Ketum. Apalagi isu climate change, isu perubahan iklim dan segala macam yang merubah cara berpikir kita untuk melihat sesuatu berkaitan dengan kompleksitas lahan, Pak Ketum. Dan kita itu zero tolerance, yaitu konstruksi modern tentu diharapkan, bukan diharapkan ya, ditujukan pada toleransi nol terhadap settlement atau penurunan yang berlebihan dan juga kegagalan lereng. Next. Nah, dampak sistemik kegagalan geotermik pada kelaikan proyek bisa kita lihat dari kajian yang dilihat oleh LPJK tentunya. Kita beberapa kali mengundang asosiasi profesi, Pak. Besok kalau ada undangan LPJK asosiasi profesi, mohon berkenan untuk datang Pak Ketum atau diutus anggotanya. Karena beberapa kali kita diskusi juga terhadap isu-isu yang sedang membuka di sektor industri konstruksi di Indonesia. Nah, pasti itu very related lah dengan bidang kita yang seminar pada hari ini. Juga ahli-ahli tanah juga pasti diharapkan pendapat atau pandangan soal itu, Prof. Izin, Prof. Nah, pembengkakan waktu dan biaya, risiko reputasi dan nyawa mungkin sampai risikonya, dan sanksi hukum terhadap kelalaian dalam pemenuhan standar-standar keandalan geoteknik yang berisiko akan memicu sanksi-sanksi baik administratif maupun berat hingga tuntutan pidana serius. Nah, apalagi kemarin kita ngomong-ngomong malam juga dengan Pak Iwan, Prof. Adu dan teman-teman asosiasi, bagaimana yang nomor 3 ini juga jadi problem besar bagi kita. Karena tanpa itu pun kita selalu dimonitor terkait dengan pemenuhan standar yang dapat saja memberi ruang sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi kita. Nah, itu diskusi dengan teman-teman dari asosiasi semalam. Terima kasih Pak Iwan atas diskusinya semalam. Nah, sehingga investigasi tanah kompresi itu sejak awal. Pasti Pak Ketum dan timnya tahu persis. Nggak bisa di tengah atau pada saat proyek dilakukan. Agar menjamin, ya tentu memberikan jaminan kekuatan struktural terhadap proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan di negara kita. Next. Nah, ini inovasi dan regulasi keempat. Karena regulasi keempat kita lihat penting untuk kita state juga di pertemuan ini. Next. Basisnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 2021, yaitu menuju konstruksi cerdas dan resilience. Kita lihat tadi ada beberapa hal yang mulai diintervensi oleh kemajuan teknologi, begitu. Teknologi mulai memainkan peranannya, mulai memaksa, suka tidak suka, mau tidak mau, tapi kita memang harus adopt teknologi maju yang sedang berkembang. Kita kasih contoh adalah assisted soil investigation, di mana integrasi machine learning ML untuk prediksi parameter tanah secara instan, mungkin untuk membantu mereduksi waktu uji lab konvensional secara signifikan. Yang kedua yang tadi kita sebut digital twins dan telemetri, yaitu pemantauan terhadap kemungkinan atau prediksi deformasi lereng dan tekanan air pori secara real time, yaitu melalui transmisi kabel Internet of Things atau IoT yang langsung ke dashboard atau cloud dashboard. Paling kanan itu perbaikan tanah hijau. Nah, dalam konteks aplikasi material rendah karbon, geopolimer dan
grouting berbasis mikroba untuk menstabilkan tanah ramah lingkungan. Nah, kita bisa lihat transmisi dan transferability. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah riset, sudah punya riset yang jauh lebih berkembang dari ini, yaitu naruh IT sensor, ada gateway yang dikirim via nirkabel 4G atau 5G, terus diterima oleh cloud server dan dashboard yang mampu memberikan notifikasi peringatan, early warning system. Karena itu penting, dan visualisasi itu akhirnya akan membuat kita lebih awal dapat melakukan sesuatu. Karena kajiannya sudah kita dapat. Mudah-mudahan sudah jauh berkembang dari apa yang kami sampaikan. Saya yakin Pak Ketua, Ketua Sumsel dengan basis perguruan tinggi tentu setiap saat, setiap waktu ya melakukan riset-riset terhadap hal tersebut. Nanti kalau perlu ada riset-riset yang backup LPJK juga bisa kan. Kita bisa coba susun kan. Kita coba susun mungkin satu tindakan kita berkaitan dengan bidang geotek Pak. Itu LPJK juga bisa masuk di situ mungkin. Ini memberikan dampak baik secara policy brief ataupun apapun Pak. Atau apapun. Mungkin kita bisa coba Pak Ketua untuk hal tersebut. Next slide. Nah ini adalah penerapan teknologi. Bapak Ibu lebih tahu mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, dan operasional. Sehingga pada saat construction, pada saat konstruksi dari penerapan teknologi geotek itu, maka LPJK beliau adalah satu hal yang paling penting, yaitu pada saat konstruksi dari penerapan teknologi geoteknik di proyek. Dan LPJK melihat bahwa pengawasan yang ketat dan instalasi instrumen deteksi dini terhadap pergerakan tanah yang terjadi. Next. Nah ini yang tadi kita sebut PP 14 tadi yang mengatur apapun akhirnya yang menjadi domain kita, yaitu mencoba memitigasi risiko dari awal. Sehingga kejadian-kejadian yang kita dengar berkaitan dengan tanah yang dengan karakteristik dia sendiri itu memberikan sebuah kejadian-kejadian yang seharusnya bisa kita prediksi lebih awal. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia juga sudah sangat konsen di situ melalui PP 14 bahwa setiap penyelenggaran jasa konstruksi di Indonesia itu wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Yang tadi key 4 atau keempat yang kita sebut. Itu regulasinya sudah seperti itu, bro. Sudah seperti itu regulasinya. Nah, operatornya itu kan hati dong. Salah satunya yang paling dominan itu hati di situ. Karena sangat spesifik. Sangat spesifik dan harus diakui secara realitas memang kepakarannya ada di situ. Tidak ada di tempat lain. Nah, itu yang kita harapkan sehingga aspek geoteknik itu menjadi fondasi utama. Aspek geoteknik menjadi fondasi paling utama dalam menjamin kestabilitas struktur dan perlindungan lingkungan jangka panjang. Itu ada di pasal 84. Sehingga ada 4 K yang muncul. Keamanan, itu menjamin kekuatan, kekakuan, dan stabilitas fondasi tanah guna meminimalkan risiko deformasi fatal. Yang kedua, keselamatan, tentu sesuai dengan standar-standar keselamatan global, yaitu mitigasi risiko keruntuhan galian dan lereng selama proses produksi fisik berlangsung di lapangan. Standar kesehatan, menghindari kontaminasi air tanah akibat penggunaan zat-zat kimia berbahaya pada stabilisasi tanah. Standar keberlanjutan, mendorong penggunaan teknologi, material lokal, geopolimer, dan metode ramah lingkungan. Inilah yang regulasi, national regulation yang dimiliki oleh kita pada saat ini untuk menjamin dan salah satu aspeknya itu adalah geoteknik itu menjadi fondasi utama dalam menjamin terciptanya keempat yang bisa menyelamatkan dari awal, yang bisa memitigasi lebih awal semua kejadian yang mungkin diprediksi dapat terjadi.
Next. Nah, lembaga pengembangan jasa konstruksi, Construction Services Development Board as ecosystem enabler, yaitu bagaimana LPJK mempunyai peran dan operasional program kerja dalam mengawal implementasi visi dan keandalan infrastruktur nasional secara real. Fungsi LPJK itu ada di situ, bro, ada di sana. Next. Sudah diingatkan waktunya hampir habis oleh Bu Moderator, hebat sekali Bu Moderator. Dari kode mata saja sudah bisa kelihatan. Bahwa LPJK itu sebagai enabler, ya ekosistem enabler. Nah tentu mengintegrasikan akademisi, itu tugas dari LPJK. Mengintegrasikan praktisi, itu tugas LPJK. Berkolaborasi dengan asosiasi profesi. Hari ini kita dengan hati, itu tugas LPJK, begitu. Tugas LPJK. Nah ini akan terkait dengan regulasi-regulasi yang akhirnya harus berkembang terus-menerus, mengadaptasi dari perubahan-perubahan. Jadi regulasi itu bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, tapi setiap saat dia harus berubah. Karena kondisi itu memang berubah. Yang paling pasti itu kan perubahan. Jadi nggak usah bangga kalau ada regulasi tahun 70 itu tidak diperbaiki, tidak diadopsi sampai sekarang. Oh ini peraturannya sudah lama sekali. Jadi kaget kita harusnya. Kok aturan pada tahun 70 sudah 55 tahun begitu? Belum ada penyesuaian terhadap realitas sekarang. Nggak harus bangga harusnya. Harusnya peraturan-peraturan yang mengadopsi lebih cepat itu yang harus diberi tempat lebih baik sebetulnya. Nah, tentu dalam peranan seminar kita hari ini, dalam konteks seminar kita pada hari ini, peran LPJK sebagai ekosistem enabler ya integrasi dengan akademisi. Nah tentu pusat-pusat riset geoteknik, inovasi metode, dan pengembangan literatur ilmiah. LPJK juga berharap bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan itu. Karena LPJK satu-satunya badan di Indonesia yang bisa mengharmonisasi dan berkolaborasi dengan akademisi, praktisi, asosiasi profesi di sektor industri manufaktur. LPJK sendiri merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi dan diamanatkan dengan PP 14 2021 Pasal 6 ayat 2 serta Permen 9 tahun 2020. LPJK adalah sebuah lembaga strategi sebagai mitra penghubung yang tadi antara pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi. LPJK merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini, seminar kita ini, Bu Ketua dan Pak Ketua menjadi pemicu agar kita lebih bisa berinteraksi dan berkolaborasi lebih substansial di masa-masa yang akan datang untuk kemajuan industri konstruksi di Indonesia. Saya kira itu saja Bapak Ibu atas semua presentasinya. Waktunya sudah habis, time is over. Moderator sudah kasih kode ya. Terima kasih, mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua yang sudah mengundang kita. Wabil khusus saya terima kasih kepada Ketua PI Palembang, Prof. Abdul, dan Pak Iwan Riyadi, kolega lama di asosiasi profesi, lebih dari 20 tahun ya. Saya berinteraksi dengan Pak Iwan dalam konteks industri asosiasi konstruksi di Indonesia. Beliau juga aktif di Jakarta, setiap saat berdiskusi banyak hal dengan LPJK dan asosiasi di Singapura Pusat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Prof. Kim, Prof. Alfredo, thank you for you coming here. Dan terima kasih Bapak Ibu audiens semua. Mohon maaf atas semua silap, salah maupun janggal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsanul Kamil. Jadi kita Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso MSc PhD. Profesor Wijoyo Master dan Doktoral dari Geotechnical Engineering dari University Cornell USA.
dan memiliki pengalaman geoteknikal sangat lama, sudah 25 tahun lebih, dan mengkontribusikan lebih dari 100 project engineering dan scientific publication. Beliau juga merupakan presiden dari Indonesian Association for Geotechnical Engineering. Kami persilakan Profesor Wijaya Adipukoso untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Once again, Professor Kim, I'll be speaking Indonesian, so I'm sorry for that. Bapak Ibu, sebagai tadi sudah saya sampaikan sedikit memperkenalkan HATI sebagai asosiasi profesi yang sudah berdiri sejak 1975 dan juga menjadi anggota International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, dan kami sudah terakreditasi oleh Kementerian sejak tahun 2020, dan sekaligus mengundang Bapak Ibu semua. Kita akan mengadakan pertemuan ilmiah tahunan HATI di bulan November, tanggal 3-4 November. Tentu kehadiran Bapak Ibu sangat kami harapkan. Mohon maaf Pak Insanul, jika berkenan hadir, kami juga akan mengadakan pertemuan ilmiah tahunan di Jakarta pada tanggal 3 November. Terima kasih Pak. Dan tadi juga disinggung oleh Pak Ketua LPJK bahwa kami juga punya LSP, namanya LSP Geoteknik Indonesia. Baru kemarin diperpanjang, hasil surveillance scan-nya baik Pak, jadi bisa melanjutkan. Dan besok ya akan melakukan area cakupannya bisa luas gitulah ya, ada karena tantangan di Sumatera Selatan ini macam-macam, dan saya pikir kalau kita berbicaranya kaitannya dengan risiko, ini akan lebih nyambung ya dengan di banyak bidang yang berbeda-beda. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Ketua LPJK, bahwa kemudian bagaimana kita bisa berinovasi. Dan kalau kita bicara inovasi di geoteknik, rasanya salah satu pendekatan yang akan lebih membuka kita untuk berinovasi adalah pendekatan yang kita berpikir risiko. Jadi bukan lagi sekedar angka yang mutlak di peraturan kita, tapi juga sesuatu yang kita bisa ukur di sini, karena kemudian peraturannya bunyinya beda gitu. Nah ini kadang-kadang membuat inovasi kadang-kadang menjadi terhambat, dan kita perlu cari solusi di situ Pak. Dan harapannya bahwa ketika kita bisa mendorong ke arah sesuatu yang terukur dari sisi risiko, tentu kita akan, kalau tadi melihat judul seminarnya itu kan adalah sustainability gitu ya. Kita akan bicara sustainability menjadi lebih clear. Mau kemudian apakah kita harus membangun semua dengan sama gitu ya? Kan tidak. Nah, gimana kita bisa menentukan membangun itu sama atau tidak sama? Itu hanya bisa diukur kalau kita bicaranya risiko. Jadi itu gambaran awalnya Bapak Ibu. Sebagai contoh, ini saya ambil Google Map gitu ya. Misalnya ini crossing gitu ya, kebetulan ini di daerah Kalimantan, crossing ada jaringan jalan nasional, crossing dengan jalan tambang. Apakah dua jaringan ini mempunyai risiko yang sama? Ya, rasanya kita bisa jawab, risiko jalan tambang akan berbeda dengan risiko jalan nasional. Nah kalau risikonya beda, apakah kita harus kemudian menggunakan pendekatan yang sama persis? Tentu tidak. Nah ini kalau kita menggunakannya pendekatan risiko, kita jadi bisa bicaranya lebih nyambung. Ada dua network yang crossing, bagaimana menjawab tantangan di dua network yang berbeda dengan tetap menjaga tentu performance yang tadi kita tentu harapkan adalah performance yang baik. Jadi ini adalah pendekatan kemudian kita bicara risiko. Ya, contoh lain, saya ambil misalnya November kemarin kita dihadapkan yang kita sebut dan biasa disebut sebagai, ya inilah efek pertama yang dahsyat dari climate change, perubahan iklim, adalah siklon yang terjadi di Sumatera bagian utara, sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan ini dekat kampungnya Pak
Insanul tentunya ya. Ini misalnya ada suatu segmen antara kalau kita mau dari Padang ke arah Bukit Tinggi, jalur utamanya itu melalui Lembah Anai, tapi sebenarnya ada jalur alternatif, yaitu lewat yang disebut biasa lewat Malalak. Bisa kasih hijau itu jalan utamanya Lembah Anai, yang kanan, yang kiri Malalak gitu ya. Dua-duanya putus jalannya, ya, karena longsor. Tapi pertanyaannya apakah kemudian risikonya sama nggak sih dua jalan ini? Faktanya sama-sama longsor. Nah, kalau saya dengar dari teman-teman di Sumatera Barat bahwa jalur utama ini yang ramai, gitu. Jalur yang alternatif sebenarnya sepi. Ya, paling kalau ada orang-orang yang menyantai-nyantai atau lagi macet banget di Lembah Anai gitu ya, orang lewat jalur yang kiri, yang di barat. Nah, tentunya akan risikonya beda. Nah, bagaimana nanti perbaikannya dan sebagainya bisa kita bedakan. Ya, kita bisa membedakan itu kalau kemudian kita bicaranya adalah bicara risiko. Kalau kita hanya mengadopsi SNI kita, katakanlah faktor keamanan sekian-sekian, jadi sulit. Alokasi resources kita yang terbatas menjadi tidak optimum. Jadi kita bicara risiko intinya adalah kemudian, atau bukan itu, salah satunya adalah kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan resources kita yang terbatas dengan lebih efisien. Nah, ini konteks yang saya rasa bahwa namanya tanah kan nggak bisa kita pesan. Ya, material geoteknik itu ya kita terima apa adanya. Sehingga itulah mindset yang kita harus miliki, bahwa kita berhadapan dengan material yang nggak akan pernah bisa kita order. Material yang kita peroleh apa adanya. Makanya kita punya bisa dibantu ya, ini nggak nyala aja, kadang nyala kadang tidak. Ya, bukan hanya data tanahnya ya, lanjut aja lagi. Kita punya SNI kita, ya, SNI 8460 tentang pendidikan tanah. Komplainnya selalu sama, pendidikan tanah jadi mahal. Ya, akhirnya yang pendidikan tanah dianggap sesuatu yang membebani. Padahal pendidikan tanah adalah sesuatu yang kita harus lakukan dalam memanage risiko kita. Jadi kita perlu memandangnya pendidikan tanah ini sebagai bagian dari manajemen risiko, ya, bukan cost center di sini. Dia adalah bagian dari proses manage risiko kita. Nah, kalau kita lihat, saya nggak harus masuk detail, nanti saya dimarahin di moderator kelamaan. Tapi intinya, kemudian sebenarnya banyak persoalan, ya, yang kita hadapi di pendidikan tanah, dan sebenarnya masih banyak turunannya. Nanti saya cepat-cepat aja di sini. Ya, misalnya kita melakukan tes SPT, ya. Nah, nanti pertanyaannya apakah tesnya bagus, apa enggak alatnya, gitu ya. Kemudian juga masih ada, saya pindah sedikit, ini lebih berfungsi tidak ya? Ya, kemudian nanti jarak antar borehole dan sebagainya, apakah kemudian kita menggunakan korelasi dan semuanya, baru kemudian parameter desain. Ya, alat menjadi penting dipelihara. Ya, memang kita masih punya kelemahan besar di sini bahwa banyak pelaku pendidikan tanah yang kurang baik gitu ya. Dan kemudian juga kita butuh, ya, tadi memandang pendidikan tanah, pendidikan geoteknik ini sebagai bagian dari manajemen risiko, bukan sebagai cost. Ya. Sehingga titik-titik pendidikan tanah juga bisa memadai. Dan tentu baru dari situ kita dapat data yang kebanyakan nggak akan juga seragam tadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Terzaki. Sehingga inilah yang kita harus hadapi. Ditambah pula bahwa kemudian dalam praktek kita banyak menggunakan korelasi, tentu ini juga sesuatu yang kita ya perlu membangun korelasi khas Indonesia. Mendapatkan data real kegagalan, ya, data real tanah yang ada di situ seperti apa, dan itu yang harus kita pelajari lebih dalam. Ya, jadi data tanah bukan hanya pendidikan tanah yang konvensional, tapi juga belajar dari kegagalan. Jadi dengan sumber data yang berbeda, kita akan bicara risiko yang berbeda.
Karena kalau udah dari kegagalan, datanya real. Bukan hanya kemudian kita interpretasi dari hasil penyelidikan tanah. Nah, kalau sudah apa? Kalau kita bicara risiko, sebenarnya kita akan bicaranya probabilistik. Ya, dan saya ngambil contoh di sini lereng, bukan kenapa, karena lereng ya salah satu aplikasinya paling banyak, mulai dari apa namanya bendungan, jalan tambang, sumber daya air, ya, pembangunan kawasan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, kalau saya punya data kiri dan kanan dengan rata-rata ya kira-kira sama, sekitar 20. Kira-kira Bapak Ibu akan lebih nyaman yang mana datanya gitu? Yang kiri atau yang kanan? Kalau Bapak Ibu disuruh menentukan parameter desain, ya, saya yakin bahwa kita akan lebih nyaman kalau datanya yang kiri, karena datanya lebih rapat gitu, bukan data yang kanan yang berarti kemana-mana. Ya, inilah yang kita hadapi. Data geoteknik kita tuh kemana-mana. Apakah yang kiri atau yang kanan, kadang-kadang kalau diserahkan pada masing-masing, tentu interpretasi jadi beda-beda. Dan disinilah kadang-kadang membuat kita menjadi sangat konservatif. Karena udah yang penting aman. Yang penting aman sehingga nggak jadi tadi ada APH dan sebagainya begitu. Akibatnya apa? Biaya konstruksi kita menjadi mahal tanpa sebenarnya harus begitu gitu. Ya, jadi di sini adalah tadi seperti saya sampaikan adalah bagaimana kita arahnya bisa mengoptimalkan ya, resources ya, yang kita miliki yang terbatas ini. Jadi kalau kita bikin statistik sedikit gitu ya, bedanya data yang kiri dan kanan, tentu data yang kanan lebih secara statistik lebih menyebar gitu ya dibanding data yang kiri ya. Nah, ini kalau kita menggunakan geoteknik yang katakanlah konvensional agak susah gitu jadi mengadres masalah ini. Nah, kalau kita kemudian dari data yang menyebar ini kita melakukan analisis probabilistik ya, dan sekarang toolsnya banyak sebenarnya, kita bisa mendapatkan output yang cara pandangnya berbeda. Kita bisa melihat kemudian adalah probabilitasnya berapa sih. Nah, kalau tadi Pak Ketua LPJK bilang masalah ada digital twin, ada machine learning, itu akan lebih nyambung kalau kita bicaranya di sini. Ya, kita tidak bicara lagi faktor keamanan, tapi kita bicaranya risk. Ya. Nah, kemudian risk ini menjadi penting dengan faktor keamanan yang sama, risknya bisa beda. Karena yang sebelah kiri itu bawah itu data tanahnya beda-beda. Ya, jadi faktor keamanan yang sama belum tentu risknya sama. Ya. Ya, karena kemudian ya distribusi material kita menjadi penting. Begitu pula kalau faktor keamanan yang berbeda belum tentu risknya berbeda, bisa jadi risknya sama atau probabilitas failure-nya sama. Jadi kalau kita men-shifting, berpindah mindset kita bisa membuat inovasi lebih besar, yang lebih banyak lagi. Ya, jadi balik lagi ke sini bahwa kemudian ketika kita punya data yang lebih baik, ya tentu kita bisa memanage risk dengan lebih baik juga. Nah, ini kalau kita lihat ya ujungnya tadi sekali lagi optimal resource allocation sebenarnya salah satunya ketika bicara risk. Ya, di SNI kita sebenarnya semangatnya udah ada. Ya, misalnya di sini ada 2 kolom tingkat ketidakpastian kondisi analisis, ada rendah, ada tinggi, kemudian di barisnya ada biaya perbaikan ada yang berbeda-beda. Ya, semangatnya ada, tapi memang kita bisa tingkatkan lebih jauh. Kembali misalnya kita lihat tadi jalan, ya, network jalan yang berbeda. Ya, nah kemarin seperti saya angkat tadi, apakah kemudian resources yang kita keluarkan untuk jalan Lembah Anai dengan jalan Malalak harus sama? Bisa jadi berbeda kalau kita bicaranya risk. Ya. Nah, ini contoh standar atau codes yang kemudian bisa kita adopsi gitu misalnya. Ini di Hong Kong ya. Ya memang Hong Kong beda dengan Indonesia yang kecil gitu ya, Hong Kong ya.
mereka misalnya di highway stop manual ini secara spesifik sudah mengarah pada risk. Ya, jadi di sini misalnya mereka sudah menyebutkan ada consequence to life, ada economic consequence. Ya. Lebih detail. Misalnya kalau yang consequence to life untuk kehidupan, ada yang heavy traffic, very heavy traffic, moderate to heavy, very low traffic. Beda-beda. Ekonomi konsekuensi juga beda-beda, bisa dipetakan. Ada yang jalan penting, ya, yang ramai sekali, ada jalan yang ya jalannya nggak sepi, tapi ada yang jalannya sepi, resikonya kan beda. Ya, sehingga bisa didapatkan, ya, dipetakan semacam ini sehingga mereka bisa mengeluarkan matriks. Ya, ini secara praktis gitu ya. Yang kalau kita lihat lebih lanjut, ya, ini atasnya bawah sama gitu ya. Sehingga kalau katakanlah saya punya dua example, yang satu jalan kampung katakanlah begitu, trafficnya nggak banyak, faktor keamanannya nggak usah tinggi-tinggi. Kalau kita bandingkan dengan trafficnya rame, jalannya penting, ya, faktor keamanan bisa beda. Masih pakai faktor keamanan tapi berbasis risk. Jadi kita berbicara di sini risk. Jadi bukannya nggak ada contoh, tapi berat kita mengadopsinya karena tadi peraturan kita belum ke sana. Ya. Bahkan kalau mau lihat lebih detail, banyak sekali yang bisa kita lihat, kita pelajari bagaimana risk ini diadopsi. Ya, dan bahkan di peraturan Hong Kong ini, ya, kalau tadi failure udah ada kelongsoran, itu adalah harus dipelajari. Benefitnya apa? Benefitnya langsung. Faktor keamanan boleh diturunin karena sumber datanya beda. Ya, jadi sekali lagi sumber data geoteknik menjadi penting di sini. Ya, jadi sekali lagi risknya beda. Nah, kembali juga misalnya ke jalan tambang gitu misalnya. Tadi ada crossing antara jalan nasional dan jalan tambang. Ya, pertanyaannya sama juga. Apa risknya harus sama? Risknya itu jelas beda. Nah, kalau kita pinjam begini, misalnya ada para ahli di tambang, mereka punya guidelines for open pit slope design, sama-sama slope, tapi cara berpikirnya berbeda. Mereka keluar dengan tabel yang sangat panjang. Kenapa tabelnya panjang? Bicaranya risk, bukan bicara mensimplify, tapi bicara risk yang berbeda-beda. Ya, sebagai contoh. Ya, untuk tipe yang bench itu artinya undakan aja kecil. Kalau konsekuensinya beda, probability of failure yang diperkenankan bisa beda. Ya, juga begitu kalau misalnya ini permanen atau temporary, juga beda. Ya. Kalau kita kemudian juga bicara beda level, slope gede, slope kecil, beda lagi. Jadi semua ada ukurannya. Apakah kita bisa ke sana? Saya yakin bisa. Tinggal memang jalan menuju sananya memang panjang. Ya, kalau mau lebih eksplisit sebenarnya ada guidance-nya, ya. Ada ISO-nya, ISO 2394 ini. Ya. Petunjuk atau turunan secara lebih teknisnya juga ada bukunya. Ya. Kalau mau dibaca, ya sudah secara eksplisit bicara risk di salah satu adalah infrastruktur, ya bagaimana kemudian bisa dioptimalisasi. Ya, sebagai contoh dulu ada studi kami kecil, sederhana aja. Saya punya tanah, slope-nya mesti berapa persen derajat kemiringannya. Oke, saya bisa main-main aja, bisa yang landai 27 derajat sampai yang cukup tegak, ya 60-an derajat. Tentu kalau kita lihat cost-nya beda, yang tegak lebih murah, yang landai lebih mahal, baik itu dari konstruksinya maupun pengadaan lahannya tentu. Ya. Ya, sehingga kalau di gambar yang kiri, slope-nya makin landai, cost-nya makin tinggi. Ya. Slope-nya tegak, cost-nya rendah. Tapi jangan lupa kalau dia fail, yang bersihinnya lebih mahal yang slope-nya tegak. Sehingga saya punya expected cost of construction and repair. Nah, kalau kita tambahin lagi,
misalnya slope saya buat sesuatu yang sepi dengan sesuatu yang ramai, tentu ada konsekuensi yang berbeda lagi. Akhirnya apa? Itu yang menentukan slope saya. Kalau yang memang konsekuensinya tinggi, akan lebih murah kalau saya bikin data. Kalau nggak terlalu tinggi konsekuensi, agak bisa main middle. Ya, kita bicara risiko jadi di sini. Ya, jadi cara berpikirnya yang kita geser dari angka faktor keamanan yang katakanlah tunggal menjadi bicara risiko. Ya, jadi kita bicara menggabungkan konsekuensi ini menjadi ya optimal solution. Dan sebenarnya di code lain, misalnya di ICE 7, ada juga yang ini kira-kira kejadiannya sudden atau enggak. Ya, risikonya kan beda. Kalau dia sudden, orang nggak bisa nyelamatin diri, orang nggak bisa menghindar. Early warning barangkali nggak banyak gunanya. Cuma kalau yang bukan yang sudden, early warning jadi penting. Ini juga yang bisa dipertimbangkan dalam bisnis. Ya, misalnya apalagi di Sumatera Selatan, di daerah barat gitu kan curah hujannya tinggi. Ya, tentu akan berbeda dengan yang di sisi timur yang curah hujannya lebih rendah. Bagaimana memasukkan efek ini? Ya? Nah itu bidangnya Mas Edo, misalnya unsaturated menjadi penting. Apakah hujannya nanti akan mengakibatkan sudden failure atau enggak? Ya, ini bisa dihitung kok gitu. Jadi hal-hal begini ya bisa kita adopsi untuk meningkat atau sebagai memperbaiki, meningkatkan praktek geoteknik kita. Dan sebagai penutup ya, tentu ya tadi saya sampaikan different industries ya akan punya different risk profile. Nah, ini yang kita bisa adopsi, kita sebagai komunitas geoteknik bisa mendorong ke sana. Dan tentu toolsnya banyak tersedia sekarang yang kita bisa lakukan, dan ke depan ya, makin banyak tools. Ya. Tadi tanah kita sangat kompleks, modeling sekarang makin bisa ke sana. Ada yang disebut geological variability, ada yang disebut geotechnical variability. Misalnya tadi data bor saya jarak 50 meter, gimana data di antara itu? Ya, sekarang dengan kemajuan komputasi bisa dimodelkan dengan probabilitas. Ya, ya, gimana variasi data tanah dan sebagainya. Ya, tujuan akhirnya apa? Buat kita manusia bukan sekedar iseng-iseng main akademik yang disampaikan Pak Ketua tadi. Bagaimana kemudian misalnya ya tadi disebut digital twin. Digital twin akan kemudian bermanfaat kalau ya dari yang kita omongin tadi bisa dihidupkan dari sesuatu yang live. Ya, misalnya saya ambil ini di Hong Kong. Ya, mereka sudah mengembangkan bagaimana digital twin. Digital twin kalau Bapak Ibu belum familiar, jadi dia adalah duplikat dari realita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengendalikan risiko juga, salah satu di bidang geoteknik. Ya, misalnya dia kemudian ada data hujan, ada perakiraan akan datang siklon X gitu misalnya. Kemudian bisa dibuat simulasinya secara cepat. Nggak mungkin lagi kita pakai komputer itu. Apa yang dibutuhkan? Machine learning, AI. Ya. Kemudian data apa? Dari tadi, ya data stasiun cuaca, data macam-macam, pakai Internet of Things. Ujungnya di digital twin sehingga kita bisa mempersiapkan masyarakat kita menjadi lebih baik. Dalam skala yang lebih kecil bisa juga dalam proyek konstruksi juga bisa. Ya. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa develop, ya, tapi kita berangkat dari risiko berpikirnya. Ya, misalnya di digital twin yang di kanan bawah, ya dari Hong Kong ini bicara probabilitas, bicaranya failure location di jam keberapa, tadi dia sudden tidak sudden dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan, ya seperti yang tantangan Pak Ketua LPJK tadi. Gimana kita berinovasi, ruang itu sangat terbuka. Ya, tinggal kita kemudian mau bergerak ke sana
sambil tadi menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada sehingga tidak menjadi sesuatu yang salah dari mata hukum, dari sisi pandang hukum gitu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktu, Prof. Oke, terima kasih Prof atas presentasinya. Sangat dimana kegagalan struktur ini sangat terkait dengan soal investigasi yang merupakan pengendalian risiko, di mana soal investigasi harus mengikuti standar SNI kita yaitu 8460/2017. Oke, kita lanjut dengan sesi panel diskusi. Jadi kami persilakan jika ada yang ingin menanyakan. Kami batasi dengan 2 pertanyaan. Kami silakan. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Dikasih. Terima kasih. Saya Lucy Tania dari Universitas Sriwijaya. Izin Bapak, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa ya. Kebetulan basically saya itu dari tambangnya. Jadi kalau kita berbicara regulasi kita tuh agak sedikit berbeda pandangannya menilai kestabilan lereng yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kalau di tambang itu kita mengacu di Kepres 1827 ya Pak, di mana memang sudah tertera nilai probability dari setiap FK yang diizinkan. Nah, setahu saya di dalam SNI Rekayasa Geoteknik 2017 itu tidak dicantumkan berapa nilai probability atau POF yang diizinkan di setiap FS yang kita keluarkan. Namun pencerahannya Pak. Kita tampung, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Pak Rosihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak mendengar presentasi dari dua narasumber tadi, saya sangat tertarik mengenai dari Pak Dibejo, karena kami backgroundnya di geotekniknya untuk pertambangan Pak. Benar kata Bu Lucy tadi, ini sedikit melanjutkan pertanyaan dari Bu Lucy tadi. Kita di tambang itu kadang-kadang kalau misalnya membicarakan kestabilan jalan angkut atau lereng, itu banyak variabel yang sering kita abaikan Pak. Kalau di pertambangan yang flat datar, itu mungkin agak sedikit risiko dibandingkan kalau kita menambangnya itu di posisi lereng atau di ketinggian. Menurut pengalaman Bapak, sebenarnya dalam kajian pemantapan lereng sendiri untuk jalan angkut terutama, itu yang paling penting kita ketahui itu di dinding lereng yang sebelah kanan sisi tingginya, atau tapakan kita ini yang sebelah kiri. Kalau kita di pinggir jurang gitu ya, di pinggir kelerengan itu. Karena kami temui kalau misalnya dalam analisis hasil data-data lapangan itu kadang-kadang data yang kita dapat itu yang sedikit terkait dengan biaya yang kita perlukan, sampling yang kita dapatkan juga itu sangat sedikit. Jadi mohon kiranya kami dapat pencerahan itu kajiannya. Karena kadang-kadang kita mengkaji itu struknya di secara software itu aman, ternyata longsornya itu malah lebih dahsyat di bawahnya. Itu yang kadang-kadang membuat mekanisme pembelajaran geoteknik ini selalu berkembang dan tidak ada yang pasti seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rosihan. Jadi ini ada 2 penanya mendekati sama pertanyaannya Pak tentang desain lereng pemantapan pertambangan, yaitu dari Ibu Lucia Tania dan Pak Rosihan sama-sama dari Universitas Sriwijaya. Kami silakan Pak. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya jadiin satu aja gitu kali ya.
saya pikir yang memang nggak tahu ya, mungkin karena saya orang udah lebih tua begitu ya, mohon maaf ini. Memang ada kecenderungan kita apa namanya, ini sisi lain dari teknologi ya Pak Ketua. Kita jadi menganggap kalau kita sudah melakukan analisis dengan begini begitu, ya itu realitanya gitu ya. Mohon maaf saya jadi agak mundur ke belakang gitu ya. Padahal kan kalau buat saya selalu menyatakan geoteknik realita itu di lapangan, bukan di software gitu ya. Nah ini yang mindset yang kita harus miliki. Jadi kalau kemudian hasil software dengan kenyataan lapangan beda, bukan salah lapangannya, penggunaan software yang salah gitu ya. Nah, sehingga pertanyaan menjadi mundur ke belakangnya adalah bagaimana kita mengkarakterisasi geotekniknya. Betul selalu menjadi persoalan, wah mahal lah apa dan sebagainya begitu ya, data terbatas dan sebagainya, itu menjadi persoalan yang klasik. Tapi saya pikir itu menjadi sesuatu yang real kalau kita mau kemudian bicara apapun ya, mau faktor keamanan, bicara risiko, kuncinya tetap datanya dulu gitu ya. Data tentu apa namanya bisa macam-macam tadi caranya. Misal tadi gagal, apa hasil back analisisnya gitu misalnya, kita bicara lebih teknis ya. Ada nggak dilakukan back analysis nggak untuk membangun loop dalam kita memahami data geoteknik? Looping itu kadang-kadang di dunia industri memang karena dikejar-kejar waktu kadang-kadang kurang berjalan gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang jadi perlu ada apa namanya partnernya begitu ya. Ada yang temannya, partner yang kemudian bisa mengevaluasi lebih jauh, lebih detail, ya, kemudian menjadi masukan untuk memperbaiki industrinya. Saya bisa mengambil contoh, saya kebetulan di ini Pak, saya di Komite Keselamatan Konstruksi. Banyak kegagalan yang harusnya bisa menjadi pelajaran bersama. Tapi kemudian persoalan pertanyaan ketakutannya adalah menjadi persoalan legalnya lagi. Akibatnya apa? Kita nggak belajar dari kegagalan. Akhirnya kita yang ada sibuk ngumpetin kasus dan terkutip ya, karena nggak mau jadi problem panjang gitu ya. Tapi sebenarnya di situ banyak pelajaran ya, yang kita bisa ambil. Apa yang ya istilahnya kan kalau orang lain yang bikin salah kita jangan niru juga dong gitu ya, kita bisa ambil pelajaran. Itu yang kadang-kadang memang apa namanya yang ada di dunia kita gitu ya. Pada skala yang mungkin berbeda saya pikir yang terjadi di tambang juga seperti itu gitu. Kemudian kegagalan ini apa namanya tidak punya cukup waktu untuk kemudian kita mempelajari lebih jauh. Kita apa namanya terpaku pada katakanlah code, software dan sebagainya, kita di situ, tapi kemudian apa yang ada di lapangan dari kegagalan-kegagalan tidak menjadi feedback ya. Looping feedbacknya itu kita perlu bangun. Ya saya bicara karena sama-sama dari dunia akademik begitu Pak ya Bu ya. Jadi kita tidak hanya berbicara dari mengenai codes, ya, mengenai peraturan kementerian dan sebagainya, tapi membangun looping tadi, feedback tadi, bagaimana kegagalan tadi kita pelajari menjadi feedback. Kalau di dunia konstruksi kadang-kadang agak berbeda, malah kalau tambang barangkali agak lebih berani ngambil risiko gitu ya. Kalau di dunia konstruksi malah kadang-kadang jadi ketakutan, malah jadi sangat konservatif. Ya. Sehingga kalau karena sangat konservatif, desainnya seolah jadi gede-gede gitu ya. Kita ngelihatnya apa bener ya perlu segede gitu ya. Jadi karena tadi ya di dua ekstrim yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang tadi pada akhirnya karena kemudian kita tidak mau mencari atau kurang mau mencari apa namanya cara ya untuk kemudian kita bisa menyelesaikan itu. Ya. Dan tadi makanya
saya melihat ya salah satu pendekatan risiko itu ya, kemudian kita bisa lebih melakukan sesuatu yang terukur. Mohon maaf saya tidak menjawab secara to the point gitu ya, tapi kira-kira itulah yang saya pikir Bapak Ibu dosen bisa memberikan, justru mendorong menuju praktek yang lebih baik ya. Baik itu geoteknik di tambang yang cenderung berani dalam tanda kutip, geoteknik di dunia konstruksi yang cenderung berhati-hati gitu, dunia yang kutubnya berbeda gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pak Ihsan mau nambahkan? Mungkin karena keterbatasan waktu ya, kalau misalnya saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada keynote speaker. Jadi untuk pertanyaannya bisa ditampung dulu, nanti akan dijawab di luar sesi pemaparan ini ya. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sesi pertama seminar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pembicara atas presentasi yang luar biasa dan kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan keilmuan geoteknik. Kami berharap dengan adanya diskusi ini akan menjalin kerjasama antara engineer, akademisi, dan profesional. Oke, kita berikan aplaus kepada kedua speaker. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Well, thank you very much, Dr. Ratna Dewi and all distinguished speakers for the insightful presentations. Please remain on stage. I'd like to invite Professor Insinyur Nurli Gufar again to come forward to give the plaques as the token of appreciation to the keynote speakers and also to the moderator. Once again, please give applause to our keynote speakers and also our moderator. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Okay, and also to the moderator. Well, thank you very much for the keynote speakers and also for the moderator. That was the end of the first session of this morning. And we will continue again to the second session. Well, the speakers for these sessions are Dr. Kim Yong Min, Assistant Professor Dr. Kim Yong Min, Mr. Panji Krisnawardana STMT, and also Mr. Ahmad Beltianwiner. And to continue the session, I'd like to also invite our second moderator, Insinyur Nita Anggraini STMT, IPM, and Insinyur M. Sanggumilar STMT. Well, please welcome to the stage Assistant Professor Dr. Kim Yong Min,
Mr. Panji Krisnawardana STMT, and also Mr. Arif Fabrianto STMT. Please come on stage. As Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sumatera Selatan dan juga Direktorat Jenderal Bina Marga. Well, let me introduce our moderator for this session. Mrs. Nita currently serves as the treasurer of Hati South Sumatra and is also a lecturer in the Geotechnical Engineering Expertise Group at Polytechnic Negeri Sriwijaya. And Mr. Sanggu Milar is also a lecturer and academician of Civil Engineering of Polytechnic Negeri Sriwijaya. Please join me in warmly welcoming Mrs. Nita and Mr. Sanggu Milar for our moderator of this session. Please give applause. Thank you very much, Mbak Dewi, for welcoming us. Good morning, everyone. My name is Nita Anggraini, and I'm going to be a moderator of this session with Pak Sanggu Milar. Welcome to the International Seminar of Hati South Sumatra 2026. Thank you for joining us today. I hope you are enjoying the seminar so far. We are happy to have you here with us today. Now, we will begin the session 2. In this session, we have 3 speakers. The first speaker is Pak Ari Febrianto. Selamat pagi, Bapak. And then Dr. Kim Yong-min. Good morning, sir. And then the last speaker is Pak Winner. Good morning, sir. Okay, let us start with our first speaker, Mr. Ari Febrianto and Mr. Sanggu Milar as the moderator. Okay, thank you, Ibu Nita. Kepada semua peserta seminar, izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau kami di Polstri Pak, ya, ada slogannya Pak, ya, Jaya Jaya Jaya. Bisa Pak? Nanti kalau saya sebutkan seminar hati, Jaya Jaya Jaya. Bisa Pak, Bapak Ibu sekalian? Seminar hati, Jaya Jaya Jaya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya M. Sanggu Milar Pancaputra. Saya dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya, anggota Hati Sumsel dan anggota Hati Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan keynote speaker kita pada hari ini, yaitu Bapak Ari Febrianto STMT. Beliau kelahiran Makassar 1979. Beliau sekarang merupakan Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan. Di sini Pak Ari Febrianto akan menyampaikan materi yang berjudul Inovasi Geotekstil dan Mortar Busa sebagai solusi penanganan lereng dan tanah lunak yang ramah lingkungan. Selanjutnya kepada Pak Ari Febrianto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Let me please to speak Indonesia because mostly audience from Indonesia. Baik, judul kami adalah Inovasi Geotekstil dan Mortar Busa sebagai solusi penanganan lereng dan tanah lunak yang ramah lingkungan. Next. Adapun outline-nya yang akan kami sampaikan yaitu
yaitu ada terkait dengan tantangan infrastruktur kita di Provinsi Sumsel, kemudian ada penanganan longsoran menggunakan geotekstil, serta mortar busa. Echo-nya terlalu tinggi ya. Yes. Echo-nya bisa dikecilin, Pak. Tes. Tes. Oke. Next. Nah, ini adalah tantangan utama kita dalam kondisi jalan di Sumatera Selatan, di mana kami ada 3 tantangan di Provinsi Sumatera Selatan di jalan nasional kita, yaitu salah satunya adalah keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional. Nah, anggaran yang tersedia tiap tahun itu kita sangat minim, yaitu 1,5 miliar untuk setiap 100 kilo, artinya 15 juta per kilo. Nah, ini yang membuat perbaikan jalan di nasional ini kebanyakan kita tangani dengan spot-spot kerusakan. Kemudian ada juga yang jalan yang bergelombang kita lakukan dengan CMM. Nah, terus kedua, ada kondisi tanah yang problematik di Provinsi Sumatera Selatan ini, yaitu di mana ada tanah lunak dan gambut seperti di Kabupaten Banyuasin, Busi Banyuasin, OI, dan juga ada perbukitan, yaitu di Lahat, Empat Lawang, dan Pagar Alam, di mana rentan terhadap erosi dan longsor. Next. Nah, kemudian yang ketiga, di kita itu tantangannya adalah odol, over dimension overload. Nah, ini odol ini sangat mempengaruhi kerusakan di jalan nasional, di mana sangat mempercepat umur jalan kita menjadi lebih failure, tidak sesuai dengan umur perencanaan akibat odol, sehingga ini mempengaruhi, merupakan tantangan di kondisi jalan nasional kita. Next. Nah, ini saya gambarkan bagaimana kemantapan jalan nasional kita, yaitu yang kemantapan kita hanya 88,64%, di mana kita bagi per lintas. Yang paling rendah di sini adalah jalan penghubung lintas, di mana kemantapannya hanya 85,92%. Nah, terus kemudian di lintas timur yang menghubungkan dari Lampung sampai ke Jambi itu kemantapannya hanya 95,17%. Nah, ini saya gambarkan beberapa bagaimana kemantapan di jalan nasional kita ini sangat rendah. Next. Nah, ini yang tadi saya gambarkan bagaimana tanah problematik di Provinsi Sumsel, yaitu paling banyak ada di daerah Tanjung Api-Api, kalau jalan nasional kita. Terus kemudian yang saya gambarkan warna hijau tanah lunak, kemudian yang tanah gambut dan tanah organik yang ada arsirannya. Nah, ini ada di kita itu ada 3, yaitu tanah lunak, gambut, dan tanah ekspansif di Provinsi Sumatera Selatan. Next. Nah, bagaimana kami sudah melakukan survei aktual, di mana kami lakukan menggunakan WIM, alatnya WIM, yaitu kami dapat dari sini bisa dilihat bagaimana odol itu sangat mempengaruhi. Paling banyak kendaraan yang lewat di Palembang Betung, saya ambil contoh di Palembang Betung sama Banyuasin Tanjung Api, di mana Palembang Betung yang paling banyak lewat yaitu truk 2 sumbu berat, di mana 70% yang lewat menyumbang overload itu 30,84%. Nah, yang paling banyak menyumbang overload yaitu di truk 5 sumbu triple. Walaupun dia sedikit, tapi dia menyumbang 85%. Jadi setiap dia lewat, dia 85% pasti odol. Nah, terus kemudian di Tanjung Api-Api juga diperlihatkan bagaimana truk 3 sumbu tandem ini 73%-nya pasti odol yang lewat di Tanjung Api-Api. Nah, ini saya di sebelah kanan, saya gambarkan bagaimana hasil survei WIM kita mempengaruhi odol kita mempengaruhi dengan umur rencana. Dari bar chart yang saya perlihatkan, kita desain 10 tahun, namun tidak akan mencapai 10 tahun, di mana 4 tahun aja sudah mulai rusak.
dikarenakan karena kita menganggap odol kita ini hanya 5 tahun, namun setelah 5 tahun tidak akan odol lagi, zero. Nah, namun pergerakannya hanya umur kita itu hanya 4 tahun aja untuk kita umur jalan nasional kita. Itu. Tapi kalau kita mendesain terus odol tiap tahun, dia akan berkurang 3 tahun atau 28%. Gitu. Jadi 7 tahun sudah rusak. Next. Nah ini tapi saya mengambil tadi lebih detail yang khusus tadi terkait dengan tanah problematik, yaitu kita menangani longsoran menggunakan geotekstil. Next. Nah ini material yang kita biasa gunakan untuk geosintetik, yaitu ada geotekstil, geogrid, geomembran, dan geomet. Ini yang paling sering kita gunakan di jalan nasional kita. Nah, yang saya angkat di sini adalah geotekstil karena kita yang paling banyak yang kita lakukan di Sumatera Selatan. Next. Nah, ini geotekstil ini ada woven sama non woven, kemudian ada knitted, yaitu rajutan. Next. Adapun kelebihan dari geotekstil yaitu integritas struktur jangka panjangnya, kemudian masalah biaya perawatan sangat efisien, kemudian ramah lingkungan, kemudian sangat cepat dalam pelaksanaan konstruksinya. Next. Ini fungsi geotekstil, ini bagaimana dia perkuatannya, kemudian dia mencegah keruntuhan yang curam, kemudian dia menstabilkan dinding penahan tanah dan mendukung beban lalu lintas berat yang ada di atas tanah gambut ataupun tanah lunak. Next. Kemudian dia sebagai filtrasi, dan terakhir dia sebagai drainage layer. Nah, next. Ini pedoman yang kita gunakan, yaitu di 003/BM 2009. Kemudian di sini kami sampaikan bahwa ada yang harus diuji di dalam geotekstil. Nah ini seringkali kalau tidak dilakukan malah penawaran oleh PJ bisa lebih murah, di mana banyak sekali jenis-jenis geotekstil yang beredar namun tidak begitu kita uji tidak bisa memenuhi dengan ketentuan yang syarat yang berlaku. Next. Nah ini yang kita uji angkanya jadi kita uji bagaimana dia masuk dengan kuat tarik 50 kN didapatkan 53,6. Kemudian kita uji kuat grabnya, uji kuat tusuk, kuat sobek, memenuhi semua di dalam persyaratan yang diberlakukan untuk geotekstil. Next. Nah, ini kita sampaikan bagaimana jenis penanganan longsoran di Provinsi Sumatera Selatan. Next. Ini di Sekayu Mangunjaya. Ini jenis-jenis longsoran yang kita sudah kerjakan di Sumatera Selatan. Ada dinding penahan tanah, DPT. Next. Ada sheet pile, baja. Next. Nah, ini ada matras juga yang kita gunakan. Next. Kemudian yang di Banyuasin ini ada geotekstil plus mini pile. Next. Nah, ini yang sekarang ini yang lagi dikerjakan Sekayu Mangunjaya, yaitu kita menggunakan geotekstil. Next. Nah, ini contoh penggunaannya seperti apa. Nah, kenapa saya sampaikan di sini contoh penanganannya? Coba next. Nah, ini saya menyampaikan di sini bagaimana geotekstil yang desain awalnya didesain dengan bore pile dan DPT, namun dia tetap runtuh. Nah, ini saya ganti dengan menggunakan geotekstil, sudah murah, kemudian cepat pelaksanaannya dan lebih ramah lingkungan. Nah, ini yang terjadi, kita kerjakan dan ini berhasil, tinggi konstruksinya 9 meter. Gitu. Nah, kenapa seringkali geotekstil ini kebanyakan salah? Kenapa ini saya angkat? Karena kebanyakan dalam penanganan geotekstil itu seringkali salah dalam pelaksanaannya. Nah, ini kita menyampaikan supaya penanganan geotekstil itu seperti ini. Jadi ada subdrainnya, kemudian geotekstilnya itu overlap di tengah. Next. Nah, ini kami tampilkan bagaimana kami tinggi konstruksinya 11 meter. Kami menggunakan dengan geotekstil woven. Nah, ini kami tampilkan bagaimana harus ada subdrain di bawahnya.
terus kemudian dia berlayer-layer, lalu kemudian hasilnya seperti ini yang ada di yang pernah saya tangani atau saya satker. Nah ini malah sekarang yang terakhir malah sudah digunakan orang mendirikan warung di atas tanah yang sudah kita penangani dengan geotextil. Jadi malah stabil, malah mereka dirikan warung di atas tanah yang kita sudah gunakan menggunakan geotextil. Ini hasilnya. Next. Nah ini saya sampaikan bagaimana metode pemasangannya yang benar dalam penanganan geotekstil. Next. Nah ini kami lakukan persiapan, kemudian kami siapkan untuk geotekstilnya, kami jahit. Nah jahitnya juga jangan sampai salah. Terus kami siapkan bagaimana ada beading untuk sebelum kita lepas. Terus next. Nah ini bagaimana subdrain kami buat terlebih dahulu. Lalu kemudian kami gelar geotekstil, lalu setelah kami timbun, kami padatkan, lalu kami gali tengahnya, untuk kami overlap dengan geotekstilnya, lalu kami kemudian timbun kembali. Nah ini hasilnya di sebelah kanan rapi seperti itu, jadi setelah ditutup di pojok bawah kanan itu sudah rapi. Nah itu hasilnya dan ini bisa bertahan lama, nah sampai sekarang tidak ada masalah. Next. Nah kemudian saya tampilkan juga mortar busa yang sudah kita lakukan untuk penanganan jalan. Next. Nah ini kenapa kami gunakan mortar busa, karena ini seringkali masalah timbunan ini apalagi di obrik jembatan ataupun di tinggi kritis yang kami butuhkan, kami bisa memperpanjang tinggi kritis. Nah ini mortar busa digunakan untuk sebagai mencegah kegagalan geser atau shear failure, dan kemudian penurunan konsolidasinya juga kami cegah, jadi aman untuk pada saat menggunakan mortar busa. Next. Nah ini massa jenisnya untuk mortar busa itu 0,8 ton per meter kubik. Kita bandingkan sama beton itu 2,2 sampai 2,4. Jadi lebih ringan untuk mortar busa. Kemudian kita bisa gunakan untuk mortar busa itu 14 hari itu sudah bisa digunakan. Jadi minimal 7 hari sampai 14 hari mortar busa itu sudah bisa digunakan. Kemudian kalau beton kan sampai 28 hari. Nah, atau bisa dipercepat juga tapi dengan fast track teman lebih mahal biayanya. Kemudian ini kita meminimalkan penurunan tanah dasar. Kemudian kita meningkatkan nilai stabilitas. Kemudian kita di sini fungsinya supaya tidak ada tekanan lateral. Ini next. Ini acuan yang kami gunakan. Ini SKH yang ditampilkan ini waktu awal ya. Yang terakhir itu SKH 2721 tahun 2024 yang terbaru. Kemudian ini kami tampilkan bagaimana hasil kekuatannya. Ada 2 layer, yaitu satu kekuatannya 8, kemudian satunya 20 dengan massa jenisnya 0,6 dan 0,8. Next. Nah ini bagaimana timbunan biasa mendorong abutment sehingga ini failure di ketinggian 9,6. Nah tapi dengan menggunakan geotekstil kita bisa mencegah tekanan lateral ini. Kemudian untuk penurunan juga kita cegah. Kemudian dengan H kritisnya yang semula beton biasa 2,1 dengan kita gunakan mortar busa bisa memperpanjang tinggi kritis yaitu 4,8 meter. Next. Nah ini keunggulan mortar busa yaitu dari sisi waktu pelaksanaan lebih cepat. Kemudian pekerjaannya juga tidak membutuhkan alat pemadat langsung. Next. Kemudian desain dinding samping juga tidak struktural sehingga tidak mendorong dinding penahan tanah atau DPT. Nah kemudian produktivitas bisa dimaksimalkan dan lebih cepat selesai, ya. Tidak ada susut atau penurunan. Next. Nah ini hasilnya, kita bandingkan job mix-nya dengan beton biasa sama mortar busa. Next. Nah ini kita contoh aplikasi penggunaannya. Next. Nah ini yang kita lakukan di Tanjung Api-Api.
di mana kita sudah kerjakan sampai 6 kilo di Tanjung Api-Api, dan ini alhamdulillah sampai sekarang tidak ada perubahan dan masih bagus untuk 6 kilo. Next. Nah, ini yang di daerah Tanah Gambut di Kalimantan Tengah, di daerah sana kami gunakan hasilnya. Next. Nah, ini hasilnya, dan sampai dari tahun 2010 sampai 2026 tidak ada perubahan, dan sampai alhamdulillah sampai sekarang masih bagus. Ini kita gunakan muhtar besar di Tanah Gambut. Next. Nah, ini yang kita lakukan di samping di timbunan di DPT, di mana kami pakai mortar busa di ruas Kikim, batas Kota Lahat. Ini kita gunakan dan sampai sekarang masih bagus. Next. Nah, demikian kami sampaikan. Apabila ada hal kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Ari. Sangat menarik sekali Pak Ari. Bagaimana Sumatera Selatan memang terkenal dengan odolnya Bapak Ibu sekalian ya. Truk banyak di Sumatera Selatan ini. Itu tadi. Jadi jalan-jalan kita di Sumatera Selatan cepat sekali rusak. Bagaimana tadi Pak Ari menyampaikan bahwa direncanakan 10 tahun, 5 tahun sudah rusak kembali. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, Oke. Selanjutnya nanti kita akan buka sesi pertanyaan di akhir karena keterbatasan waktu. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bu Nita untuk memoderatori Mr. Kim untuk menyampaikan materinya. Thank you, Mr. Sanggumilar. Now we have to move to the second speaker. It's my pleasure to introduce our second speaker, Dr. Kim Yong-min. Dr. Kim is currently an assistant professor at the School of Engineering of the University of Glasgow, Singapore campus. He was also a senior researcher from Nanyang Technological University, NTU Singapore. And Dr. Kim received his bachelor, master, and PhD in civil engineering from Yonsei University, South Korea. And he also worked as a postdoctoral research at the same university, Yonsei University, and he has experience in geotechnical engineering research. He has published many paper in international journal. Today, he will present the topic entitled The Nexus of Geohazard Engineering and Innovation. Please join me in welcoming Dr. Kim Yong-min. We have 30 minutes to present, sir. Dr. Kim, the floor is yours. Okay. Hi, everyone. Hi, who joined in this room face-to-face. And then, hi, everyone who joined online, Zoom meetings, more than 100. In total, more than 200. So, such a big group. And then I'm very honored to be here as a presenter to share my research experience today. So my name is Kim Yong-min from Singapore, actually UK University, but I will leave soon. And then I start my new journey in the UAE University. Let's say if you visit UAE University, please find me because I remember today you're welcoming to me, and then I will remember this atmosphere and such a good vibe for a long time. So anytime you can find me in my university. So today I will share my research experience and then hopefully offer a valuable insights. Those who have interest in digital slope assessments and AI application in slope stability. So I will present two different topics. First one is how to evaluate slope instability using digital tools. And then
I won't stop here. After the outcome of regional scale analysis, which is the vector of safety map, hazard map, etc., can be used to predict future slope failures by using artificial intelligence technologies. So first of all, we need to discuss about why do we have such slope failures and why do we care so much on this. In most cases, slope failures have something to do with rainfall. Everyone knows and how it works. We have typical slopes, and then we have rainfall in unsaturated soil slopes. When it rains, the water infiltrates into the slopes, then making it wetter and wetter. This infiltration alters our soil's hydraulic conditions, which is wetting, and soil water characteristic of changes, and slopes, soil's permeability changes. Still so far okay, change, I don't mind. But this change causes slopes, soils, shear strengths. This is the very headache. We need to assess this phenomena. But many researchers conduct experiment and numerical simulations. But today, I'm going to explain a little bit more about the numerical simulations. Of course, we used to use limit equilibrium methods, finite element methods. Yeah, very famous. And then you are already experts. But problem is, such failures often on a large scales. They are very widespread, affect multiple areas, causes very expensive disasters. So, off the top of my head, such traditional methods have limitations. So alternatively, I will provide very effective, timely response detections using regional scale analysis. This means that we incorporate spatial data, not a point data, not only 4-meter slope data, kind of mountainous scales and watershed scales to assess our slopes instability. So we are construct GIS-based spatial data to incorporate every data compiling up and put it into our regional scales, areas, and then conduct numerical simulations. This is quite a typical analysis. Don't be scary. TRIGRS and scopes 3Ds. The left side just try to learn infiltration analysis. Then this output of the TRIGRS, distribution of pressure head, goes to the scope 3D, and they calculate factor of safety. Yeah, we are very familiar with this simulation because GeoStudio also learned through this scheme. So we prepare our spatial data here and then conduct regional scale analysis and then obtain factor of safety map and then validate whether this area really prone to fail or not.
won't stop here. This is the typical assessments, what we used to do, right? Just small to large scales. But I want to stress out that this factor of safety map can be utilized as a source data for AI model development. Okay, before we dive into details, let's clear a picture of what AI is. Everyone say AI, AI, AI. But this diagram tells you clear pictures. AI is related to deep learnings. This machine learning refers to system learn certain patterns from data. Your data, how it look like. These data have these features. This data tends to these features. We abstract these patterns from data, but without any programmed step-by-step. Machine learning learns itself. But deep learning learns more about data, starting from simple patterns like C-prime distribution, phi-prime distribution, and gradually moving to very complex features. This is a dog, this is a sheep, this is a failure area, this is a non-failure areas. So what makes deep learning so powerful is that it learns itself, train itself. So they can recognize images. They can recognize data patterns without any rules. In this process, the neurons, like a node, finite element mesh, we have nodes. This is a node, this is a neuron, and each layers. And the connection between them, all sort of network work together to process your data and make predictions. In civil engineering, we have different types of models. So many models. I can't count. But particularly in our area, we mostly utilize supervised learning, regression, classifications. Okay, just move. So, what you are supposed to do? I know AI important. AI learn itself. Okay, what we are supposed to do? Just rely on tools like Gen AI, ChatGPT, Gemini, or we should start learning Python from scratch? Wow. Even for me, I don't understand Python language. Does becoming AI ready simply means learning software like a FE analysis? None of these alone is sufficient. We are engineers, not a computing scientists. We are geologists. We are engineers. We need to face our problems and then define what data do you have. Then what is your purpose of these AI predictions? What is your final outcomes? Then we can touch on our data and then find out most appropriate AI models. That's it. So I will give you typical examples. How do I apply AI model in slope stability analysis? We have to follow these structured systems.
to get successful outcomes. Problem definition, of course. And then number 2, 3, 4, from regional scale analysis. Yes. And then what we can do is model developments. But don't worry, or selections. It means you just pick. And then we need to do fine-tune and performance evaluations. You can develop your AI model in 1 week, for sure. But fine-tune is going to take 1 year, 2 years, 3 years. Then after that, you can deploy your AI models. I'm going to use CNN, stands for Convolutional Neural Network. You know what it is? I don't know. Let's Google first. A type of deep learning model, yes, specialized in processing data with grid-like structure such as images. Can you remember, I just mentioned to you, I developed factor of safety map images, grid by grid images. I'm going to use such a factor of safety map in CNN. So as you can see here, RGB images. We have 3 channels, red, green, blue. And it works by analyzing their pixel intensity across 3 channels. Now, I'm going to borrow this concept. Instead of RGB, I'm going to use geospatial data. Rainfall, C prime, P prime, DEM, slope angle, groundwater location, any other informations. Just like RGB images. This model learns to recognize complex spatial patterns and correlation across these inputs that are indicative of slope instability. CNN means convolutions. Neural network is always following AI models. What is the convolutions? It's like a small sliding window. You see the orange moving, then abstract their features, 1 unit value, and then write down the value on the right-hand side, pink. This is the convolution filter. Moving around all of the grids and figure out which combinations give us most vulnerable factor of safety. This is the problem definitions. I'm asking you, what types of data do you have? You don't need to understand everything here. Just get some idea how to apply AI based on my data. In terms of CNN, we are dealing with images, image recognitions, semantic segmentations. I know sheep, but where it is, I don't know. But object detections, individuals can be detected. Semantic segmentation, do more to get comprehensive data set. So from the UNet, we know which area is a very prone to failures. How many? This is what I wanted to get. So previously, I conducted different types of CNN model. First one is YOLO. You only look once.
I also tried Vision Transformer, stands for, abbreviation VIT. I spent 2 years struggle on these two models, but results wasn't promising. Big mismatch. I was very, very disappointed. I spent 2 years. But we have two critical issues. First one, relatively less data set we have. Second one, we are dealing with tons of grid, but only failure area is 100. AI cannot understand, cannot predict properly. So, after exploring YOLO and VIT, and then we see their limitations, we shifted our focus to pixel level predictions, which is instant segmentation method, exactly UNet models. Why UNet? It looks like U shape, downwards and upwards. It means that we have two main parts. First one is contracting paths, down samples. Through the convolutions, we abstract and pulling their features. And then my resolution is too low. Then after that, we follow up expensive paths, recover their resolutions. Throughout these UNet models, the results much more promising. Input X, your special data, DM, property, rainfall, groundwater tables, and then corresponded your factor of safety map from regional scale analysis. This is your data set. But mentioned before, we need more data. To overcome these issues, we conduct augmented techniques. Flip the figures, factor of safety map, and then rotate the map. Then we can have more data. Yes, this is the required waiver data set. Before training our UNet models, we need to carefully prepare our data set, labeled data sets. This is very important to get reliable data and reliable results. So we define a fixed input parameters with variables to get more reliable data and gray area. What is the gray areas? You can see on the right-hand side, x-axis is C prime, y-axis is rainfall. Less C prime, probably more failure, right? More rainfall, more failure. But we need to find the betweens. Which combinations amplify the number of pixels to be failed? Orange area. We need this data. Then throw all the data to AI. Hey, learn these patterns. Then after that, it predicts other reasons. This is the overall UNet model works. Prepare our geospatial data and corresponding factor of safety map. Throw all the data in here, down sample, up sample, and predicts. This is the preliminary results. This is the ground truth. The white one is the failed area. Predicted image, white. AI prediction models. And then overlay image. Red one is the true positive. Actually failed
and AI predicted. Accuracy is 0.77, 77% accuracies. But important thing is this number not that important because still we have compiling data from the regional scale analysis and field measurement data in terms of volumetric water content, and then goes to the AI model. Now they keep learning and learning at the moment. Even now, the model is learning. The value keep updating. Why AI is so powerful? Real time. Then predictions. I predicted this area only. And the AI only understand this center area. But based on this learning data, we can predict west side of Singapore slope failures. This is the final stages, AI model deployment. Let's sum up. I want to stress out collaboration, geotechnical engineers, and computer scientists. Very important. You need to find out your co-workers. Then you can unlock your potentials through interdisciplinary experience. Thank you. Participant, please give applause to Dr. Kim. Thank you very much, Dr. Kim, for your clear presentation. Today we learned that geohazard engineering is not only about understanding natural hazard, but also about developing deep learning for slopes failure prediction to reduce risks and improve the safety of our infrastructure and communities. Dr. Kim, we appreciate the knowledge you have shared with us today. Please give another round of applause to Dr. Kim. And once again, thank you very much. Okay, participant, let us move to the next presentation. Now we will continue with our next speaker and back to the moderator, Pak Sanggubilar. Thank you, everyone. Terima kasih, Bu Nita. Ya, Mr. Kim tadi sudah membahas tentang AI di dalam dunia geoteknik, bagaimana AI sangat berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di depan kita akan tampil Bapak Ahmad Beltian Winner. Beliau merupakan founder sekaligus CEO di perusahaan PT Nusantara Panca Geokonstruksi. Di sini beliau akan menjelaskan mengenai slope stability atau stabilan lereng. Kemudian Pak Winner, kami akan berikan waktu kurang lebih 20 menit Pak Winner. Selanjutnya nanti kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan pada Pak Winner. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Moderator, Bapak dan Ibu Moderator. Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati para ketua HATI, baik dari HATI Pusat, HATI Sumatera Selatan, dan seluruh rekan-rekan yang berpartisipasi dalam seminar ini. Sebelumnya kembali saya perkenalkan, saya Ahmad Beltian Winner, saya dari bagian dari PT Nusantara Panca Geokonstruksi. Saya di sini akan sedikit mungkin lebih kepada product knowledge ya, terkait dengan permasalahan yang umum di Sumatera Selatan terkait dengan penanganan longsoran. Khususnya di sini saya akan membawakan tema dengan tajuk yaitu Endless Possibility Slope Stability for Long-Term Sustainable Infrastructure.
Jadi saya akan berfokus membahas dan berdiskusi itu mengenai solusi-solusi bagaimana dalam penanganan slope stability khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini. Jadi beberapa alasan kenapa saya memilih tema ini itu salah satunya dikarenakan ya memang pembangunan infrastruktur di Indonesia ini sudah mulai makin bergeser menuju daerah-daerah yang kondisi tanahnya cukup ekstrim ya dan semakin menantang. Contohnya adalah di wilayah Sumatera Selatan ini, di mana tidak hanya tanah lunak, tidak hanya lereng curam, tetapi juga dengan daerah curah hujan yang tinggi, sehingga lalu kondisi geologi yang kompleks serta tuntutan pembangunan yang semakin cepat. Nah, nanti di sini mungkin saya akan sedikit memberikan juga terkait dengan solusi, terkait dengan slope stability yang mungkin dapat diaplikasikan sesuai dari saran-saran dari Kepala Bapak LPJK kita mengenai inovatif slope stability yang mungkin dapat diaplikasikan khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini. Nah, ini secara gambaran umum terkait dengan permasalahan geoteknik di Sumatera Selatan. Kalau kita lihat ya kondisinya itu terdapat 3 faktor utama ya. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Di sini saya dapat, mohon maaf sebelumnya ya, bisa kembali ya. Oke. Nah, di sini saya mendapatkan data dari BMKG source online. Itu mengenai curah hujan ya, yang pertama itu cukup tinggi di wilayah Sumatera Selatan ini, kurang lebih angkanya sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 mm per tahun, di mana ini termasuk yang cukup tinggi juga di Indonesia. Jadi mungkin sebelumnya para profesor kita, insinyur dan dokter-dokter yang sudah berpresentasi telah menjelaskan secara khusus ya terkait dengan problem-problem slope stability, terus problem juga terkait dengan bagaimana curah hujan menginfiltrasi, dan di sini saya akan kembali juga mempresentasikan kembali mungkin secara general terkait dengan kondisi khusus di wilayah Sumatera Selatan. Jadi curah hujan ini bukan suatu hal yang bisa kita abaikan. Itu dikarenakan terjadinya curah hujan pastinya akan berdampak kepada infiltrasi air ke dalam pori tanah ya. Dimana kalau sudah masuk air pori ke dalam tanah itu otomatis tegangan efektif itu pasti akan berkurang sehingga kuat geser tanah juga akan turut berkurang. Lalu faktor kedua itu adalah dominasi tanah lunak dan gambut di wilayah Sumatera Selatan ini yang memang menjadi salah satu tantangan utama juga ya. Mungkin tadi dari Dr. Arif ya, Pak Arif juga sudah menjelaskan ya sebelumnya Pak Arif ya terkait dengan solusi-solusi yang bagaimana terkait dengan improvement dengan menggunakan geosintetik. Cukup dijelaskan cukup kompleks ya, cukup komplit sekali sehingga saya tidak perlu kembali menjelaskan ulang dan saya akan berfokus terhadap pengembangan sistemasi yang akan bisa kita kaji ke depannya. Lalu yang ketiga adalah ada pembangunan jalan, jembatan flyover yang membutuhkan maupun kawasan industri ya di lereng-lereng dengan tinggi tertentu sehingga kondisi ini dapat meningkatkan risiko longsoran yang secara signifikan. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran ya mungkin mekanisme longsoran yang saya yakin para akademisi di sini dan seluruh partisipan di seminar hati ini sudah cukup mengetahui mekanisme umum terjadinya longsoran. Ini mungkin secara sederhana ya, sebelumnya sudah dipresentasikan juga oleh Pak Arif terkait dengan secara detailnya ya, baik mulai dari terkait dengan SWCC dan berbagai halnya itu cukup luar biasa. Namun saya di sini akan sedikit menjelaskan kembali secara umum saja, mulai dari saat hujan turun, mulai masuk ke dalam infiltrasi air tanah sehingga meningkatkan air tanah pori, sehingga tegangan efektif kan berkurang ya, dimana kita tahu gambaran umum dari tegangan efektif itu adalah tegangan total dikurangan air pori. Jadi semakin lama durasi hujan yang terjadi di suatu lereng atau suatu daerah itu dapat memperlemah potensi kelongsoran tanah yang akan terjadi, dikarenakan dengan berkurangnya tegangan efektif tentunya kuat geser tanah pun menurun yang akhirnya berdampak kepada longsoran. Nah, kalau sudah kita bicara terkait dengan masalah longsoran, pasti yang saya yakin yang terbenak di kepala kita itu adalah yang pertama konvensional dinding penahan tanah atau DPT ya, baik itu pasangan batu, baik itu beton bertulang dan semacam-macam lainnya lah. Jadi selama puluhan tahun memang solusi ini adalah solusi yang paling umum digunakan sebagai metode penanganan longsoran. Namun perlu diketahui juga metode ini
memang masih relevan, namun ketika diaplikasikan pada tanah lunak itu memiliki beberapa yang perlu diperhatikan ya. Dikarenakan kalau kita sudah bicara terkait dengan masalah tanah lunak, itu tentunya daya dukung tanah itu pasti cukup tinggi, dan terutama terkait dengan kompresibilitas tanah yang akhirnya penurunan tanah pun cukup tinggi di situ ya. Sehingga kalau kita ingin membangun DPT seperti konvensional seperti ini, kita pasti membutuhkan satu adalah slough yang cukup panjang, yang lebar, lalu perbaikan tanah yang secara ekstrim. Mungkin pembangunan ini bisa akhirnya tidak lagi ditemukan efisiensinya. Contohnya mungkin diperlukan perbaikan tanah berupa bore pile dan berbagai halnya untuk daya dukung terkait dengan pembangunan DPT konvensional ini. Dan selain itu juga waktu konstruksi yang panjang, dan di sini banyak sebenarnya terkait dengan metode konvensional ini yang masih perlu juga kita perdalam kembali, dikarenakan banyak dari pembangunan DPT konvensional yang akhirnya itu justru seperti water trap itu sendiri ya, dikarenakan weep hole-nya tidak bekerja semaksimal mungkin. Yang sehingga kalau kita bicara masalah DPT konvensional, tentunya dia sangat lemah terhadap deformasi dan tekanan air di belakang tanah yang akhirnya itu bisa membuat suatu crack ya, atau retakan, atau apabila terjadinya deformasi sedikit pada di area titik-titik tertentu dikarenakan daya dukungnya kurang memadai yang akhirnya ambruk seperti itu ya. Nah di sini saya ingin mengajak para akademisi untuk kita mulai mencoba memahami terkait dengan metode inovasi terbaru terkait dengan dinding penahan tanah, yaitu dengan menggunakan metode MSA wall. Ya, jadi MSA wall ini adalah mechanically stabilized wall system, atau secara bahasa Indonesia itu adalah dinding penahan tanah yang diperkuat secara mekanis ya. Yang membedakan itu di sini saya ada dua gambaran antara DPT konvensional dan MSA wall. Itu terkait masalah apabila kita bicara dengan DPT konvensional, dia berfokus kepada stiffness beton itu sendiri dan terutama terhadap beban dari beton itu sendiri untuk menahan dari gaya lateral tanah di belakang ketika terjadi dorongan. Nah, yang membedakan dengan MSA wall adalah justru di sini kita menggunakan facing yang cukup tipis. Tidak perlu setebal atau sebesar dengan menggunakan DPT konvensional, melainkan kita menggunakan material mekanis itu berupa geogrid. Sebenarnya banyak gak hanya geogrid seperti nailing ya, ataupun berbagai macamnya itu dipadukan dengan antara facing, dikoneksikan dengan geogrid, dan ini dapat menahan terkait dengan lateral tanah di belakangnya. Jadi secara efisien juga ini terbilang sudah coba di-compare, secara cost juga jauh lebih murah, dan secara dari di FHWA juga secara standarisasi di sini disebutkan bahwasanya MSA wall itu MSA wall are designed to accommodate large deformation without loss of its structural performance. Jadi MSA wall itu didesain dapat menahan deformasi tertentu. Jadi dalam pendesainan ya tetap kita harus analisa kembali terkait dengan maksimum deformasinya, semua sudah dijelaskan juga, ada standarisasi di MSA wall terkait dengan SNI-nya di 8460 2017. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari MSA wall sendiri. Jadi kalaupun dia ada deformasi, dia tidak mengurangi dari kekuatan struktur itu sendiri dikarenakan adanya efek dari geogrid ini. Ini adalah menjadi struktur utama penahan dalam dinding penahan tanah itu sendiri. Sedangkan facing ini dia lebih kepada beautifikasi secara estetika dan nambah sedikit stiffness walaupun memang ada efeknya ya. Seperti itu. Dan membedakannya lagi adalah MSA wall system dikarenakan facingnya yang cukup ringan sehingga tidak diperlukan daya dukung tanah yang cukup besar. Seperti halnya kalau kita bicara tadi itu menggunakan konvensional, mungkin kita butuh menggunakan bore pile dan berbagai kawan-kawannya. Nah, namun untuk menggunakan MSA wall kita mungkin hanya paling worst skenario mungkin bisa berupa mini pile ya, karena kita tidak membutuhkan daya dukung tanah yang cukup besar. Tapi tergantung kembali, kita perlu analisa kembali terkait dengan kondisi slope stability-nya dan berbagai halnya harus kita cek kembali ya di situ. Nah di sini standarisasi terkait dengan MSA wall sebenarnya sudah cukup banyak. Itu mulai dari di sini ada NCMA ya awalnya terkait dengan desain manual for experimental retaining wall, lalu juga terkait dengan mata pembayaran, pengecekan mutu dan bagaimana penganalisanya semua sudah dijelaskan di SCKH 1745 Bina Marga terkait dengan spesifikasi khusus interim dinding penahan tanah yang diperkuat secara mekanis. Ini adalah bahasa Indonesia dari kalimat MSA wall system itu sendiri.
Nah, lalu terkait dengan perancangan geotekniknya, semua sudah diatur, itu di dalam SNI 8460 2017 itu di pada subbab 10 ya. Bagaimana kita menganalisanya termasuk pembebanan dan terkait dengan masalah kegempaannya secara seismiknya. Lalu juga di sini kita dari SNI ini mengadaptasi baik dari ASTO dan FHWA, dan kebetulan di FHWA terbaru itu dia menerbitkan terkait dengan LARS ya, atau a Framework for Use Local Available Sustainable Resources, dan kebetulan ini juga menjadi salah satu topik menarik yang mungkin dalam lanjut kasus studi ini juga nanti pada itu saya akan bahas terkait dengan penggunaan timbunan tanah Local Available Resources dalam pengaplikasian MSEWOL System. Jadi dalam FHWA ini sudah dijelaskan MSEWOL bisa bekerja tidak hanya dengan tanah granular ya sebagai timbunannya, melainkan dengan timbunan tanah, dan namun ada beberapa limitasi-limitasi dan ini akan saya coba dalam lanjut studi saya itu terkait dengan masalah Local Available Resource Distributable terkait dengan MSEWOL System. Nah, di dalam keseluruhan dari standarisasi ini dijelaskan ya semuanya, dari mulai bagaimana kita mendesain suatu MSEWOL System atau slope stability, itu mulai dari pengecekan slope stability checknya. Jadi kita perlu cek kembali terkait dengan terkait dengan secara global stabilitas apabila sudah memenuhi kriteria dari faktor objektifnya atau belum. Lalu ada juga di sini connection test ya. Connection test itu merupakan uji dari kombinasi antara phasing dan perkuatan mekanisnya secara keseluruhan satu sistem. Lalu ada pull out. Pull out ini adalah kuat cabut antara material perkuatan dengan phasing, dan terakhir adalah overturning atau slip. Jadi ini adalah satu kesatuan dalam standarisasi yang harus dicek terkait dengan slope stability problem. Sebenarnya tidak hanya MSEWOL ya, namun konvensional pun perlu dilakukan pengecekan persis dengan analisa yang ada di depan ini. Nah, di sini kebetulan kami dari PT Nusantara Pancagya Kursi kemarin kita langsung terjun juga ya terhadap pembangunan 2 flyover di Sumatera Selatan. Itu ada flyover Bantayan dan terakhir adalah flyover Gelombang ya, yang baru tahun lalu diresmikan. Jadi ini contoh proyek di flyover Gelombang dengan ketinggian abutmen kurang lebih 10 meter. Dan ini dibangun di atas tanah yang cukup lunak. NSPT-nya itu kurang lebih tidak lebih dari 10. Dari top layer surface saja sudah 6, 8, 9 dan 10 sekian. Nah, di sini kami terkait dengan slope stability untuk foundation improvement. Kita hanya menggunakan minipal dengan diameter yang bervariasi, spasi bervariasi dengan kedalaman 6 meter. Jadi fungsi dari minipal ini bukan sebagai perkuatan utama, melainkan hanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya differential settlement karena kita membatasi penurunan yang terjadi seperti itu. Jadi setelah kita diskusi dengan pemilik proyek, dengan kontraktor, konsultan yang terlibat, itu kita membatasi terkait dengan kemungkinan batas izin deformasi yang terjadi pada suatu MSEWOL. Akhirnya di sini secara analisa kita membutuhkan minimal dengan kedalaman 6 meter. Nah, untuk timbunan backfill material di sini sebenarnya kita lakukan secara hybrid ya saat itu menggunakan sebagian 50% dengan menggunakan well graded granular dan 50% menggunakan timbunan tanah ya atau local resource available di tempat ya. Itu untuk mengurangi kuat beban tanah yang diterima secara struktural ya karena cukup besar, dan juga namun diperlukan analisa yang sangat spesifik yang nantinya berpengaruh terhadap panjang penjangkaran dari geogrid itu sendiri. Ini salah satu proyek di Sumatera Selatan yang sudah kita selesaikan. Nah, lalu kami juga saat ini sedang berpartisipasi di proyek Jakarta Cikampek 2 Selatan. Penerapan dengan menggunakan sistem MSEWOL sistem itu sendiri, itu sebenarnya kita mengerjakan hampir kurang lebih 8 titik di sana. Yang paling pendeknya itu sekitar 5 meter yang kebetulan memang ini sudah selesai, jadi saya bisa tunjukkan, yang lainnya masih berproses ya. Itu seluruh pekerjaannya kita menggunakan timbunan tanah di sana dengan clay atau tanah-tanah yang cohesive soil ya. Jadi efeknya memang yang akhirnya secara analisa panjang penjangkaran jauh lebih panjang ya, dikarenakan memang kalau kita bicara cohesive soil pasti sudut geser tanahnya tidak sebesar dengan menggunakan well graded granular seperti itu. Lalu ini juga kita ada mengejarkan di Musirawas, ini pekerjaan landscape ya. Jadi dia ingin posisi grianya ini dia posisi itu di atas.
Jadi kita ada elevated sedikit, setinggi kurang lebih sekitar 6 meter. Kita gunakan MSA wall dengan sources timbunan setempat yang kita lihat di depan ini. Jadi di sini kami mencoba mengarrange terkait dengan kebutuhan input material design terkait dengan soil propertiesnya setelah diuji. Yang akhir kami perlu reduksi karena soil behavior di Sumatera Selatan ini cukup unik ya sebenarnya. Ketika dia kering, dia terlihat seperti padat, namun dia memiliki banyak crack. Tapi ketika dia terkena air hujan, itu dia bisa sampai menjadi seperti bubur seperti ini. Jadi ini menjadi salah satu challenging bagaimana kita mendirikan suatu MSA wall dengan kondisi-kondisi yang terbatas. Ini kita mencoba dan alhamdulillah ini sudah kurang lebih sudah jalan 2 tahun tidak ada pergerakan sama sekali ya. Seperti itu. Nah ini adalah salah satu produk yang sebenarnya sedang kami kembangkan, itu menggunakan Magnum Stone Retaining Wall ya. Jadi ya mungkin alhamdulillah mungkin nanti Sumatera Selatan juga memiliki flyover pertama dengan menggunakan paten Magnum Stone ini yang rencananya memang akan mungkin kita konstruksi mulai bulan depan ya bersama tim konsultan dan kontraktor yang sudah ditunjuk dan kami alhamdulillah akan berpartisipasi di pembangunan flyover tersebut dengan tinggi 8 meter dengan menggunakan paten dari Magnum Stone tersebut. Nah ini adalah rekayasa engineering yang memadukan antara arsitektur dan teknik sipil atau geoteknik ya. Jadi kita tidak hanya membangun, namun kita mempercantik juga Pak. Jadi dengan anggaran yang terbatas, dengan anggaran-anggaran yang lebih efisien, teknologi yang inovatif, ini patennya dari Kanada ya. Kurang lebih umurnya sekitar 20-30 tahun sudah dikembangkan. Saya di sini kita beli lisensi, kita produksi semuanya di Indonesia dan insya Allah Sumatera Selatan menjadi salah satu pertama yang akan kita bangun terkait dengan masalah Magnum Stone ini. Seperti itu. Nah ini sedikit gambaran terkait dengan dari PT Nusantara ya atau singkatnya NPG yang kami miliki terkait dengan MSA wall. Sebenarnya banyak jenisnya ya. Itu kami klasifikasikan menjadi 2, ada rigid, ada fleksibel. Di mana rigid ini sesuai dengan kalimatnya ya, itu adalah kaku, stiff ya. Berarti itu adalah menggunakan facing berupa beton. Jadi ada Magnum Stone, ada segmental retaining wall mungkin yang sudah umum di Indonesia saat ini. Lalu untuk fleksibel itu bisa menggunakan mesh system, itu menjadi pakai dia wire mesh ya, welded wire mesh sebagai facingnya lebih ekonomis atau menggunakan bronjong atau wrap around itu sendiri. Jadi ini adalah 2 klasifikasi dari MSA wall system yang kami klasifikasikan, namun saya akan fokus terhadap bagaimana untuk kita mensolusikan suatu sistem yang long term ya, istilahnya durabilitasnya cukup panjang dan bisa digunakan di seluruh kondisi keperluan geoteknik saat ini, yaitu adalah Magnum Stone Retaining Wall System. Kita menyebutnya di sini adalah 6-in-1 solution. Jadi di Magnum Stone ini kita bisa menggunakan Magnum Stone tersebut sebagai gravity wall, di mana kalau gravity wall ini dia menggunakan fishbone anchor. Jadi kalau kita bicara tadi sebelumnya perkuatan mekanisnya itu menggunakan geogrid, di sini kita menggunakan seperti tulang ikan, sirip ikan di belakang namun terbuat dari beton itu sendiri. Dan ini sudah mulai dibahas juga di FIWA terbaru ya, itu ada namanya large block retaining wall atau large block modular block. Nah di sini insya Allah dari PT Nusantara kita akan menjadi pionir pertama yang akan kita aplikasikan pertama juga di Sumatera Selatan. Nah lalu kedua ada geogrid wall. Geogrid wall ini mungkin sudah umum, ini seperti halnya adalah segmental retaining wall ya, kalau di flyover sudah dilihat. Namun yang membedakan dengan Magnum Stone adalah kita facingnya itu satu modulnya 647 kilo, cukup besar. Ketimbang yang kecil-kecil hanya sekitar 34 kilo. Gunanya adalah kita untuk memiliki stiffness yang lebih untuk mengakomodir kebutuhan timbunan-timbunan lokal setempat. Jadi kita bisa menggunakan timbunan yang agak lebih bisa fleksibel dalam pemilihan timbunan seperti itu. Lalu ada positive connection, ini untuk timbunan-timbunan yang lebih tinggi mungkin apabila dibutuhkan tinggian 20 sampai 30 meter, itu kita bisa solusikan juga dengan menggunakan positive connection solution ya. Jadi di sini per satu modulnya itu dipegang oleh angkur geogrid itu sendiri. Oh sudah habis ya? Oke siap, sudah sisa 2 menit atau sudah habis? 2 menit lagi. Oke, kurang lebih sebenarnya banyak ya. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa kepada kawan rekan-rekan kami yang ada di sebelah dekat pintu masuk ya. Kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut terkait dengan MSA Wall System ini.
Nah, ini terkait dengan tipikal dan pendesainannya, kurang lebih ini adalah tipikal gambarnya ya dalam gambaran shop drawingnya. Lalu bagaimana ini kita mencoba menganalisa suatu slope stability both side, kedua sisi, bagaimana dia ketika dia back to back to a problem, seperti contoh untuk kasus-kasus flyover ataupun nantinya tanah-tanah existing. Lalu kita juga di sini ngecek terkait dengan external stabilities dan internal stability verification-nya. Jadi seluruh satu kesatuan ini perlu dianalisis secara detail, dan ini tidak memerlukan perhitungan seperti halnya finite element. Kita bisa juga menggunakan limit equilibrium ya. Namun dalam kondisi tertentu memang akan dibutuhkan finite element juga apabila dibutuhkan, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh proyek dari prinsipal kami Magnum Stone di Kanada. Jadi Magnum Stone ini sendiri juga dikarenakan dia memiliki sifat yang hollow core system, jadi tengahnya itu dia berlubang seperti bronjong ya. Jadi instalasinya juga apabila diinstalasi di pinggir-pinggir sungai atau di area-area yang memang lepas air, itu semuanya bisa diaplikasikan karena dia untuk versatility-nya sendiri, transmittivity-nya sendiri cukup besar dia. Jadi bisa mengalirkan air secara langsung. Seperti itu menjadi salah satu keunggulan dari Magnum Stone, dan ini adalah contoh proyek juga dengan menggunakan sistem semi konvensional ya. Kita sebut semi konvensional atau semi inovatif. Ini menggunakan fishbone concrete reinforcement. Dia jadi menaikkan sebagai beban itu sendiri namun memiliki stiffness dari kuat beton itu. Nah, ini mungkin di sisa waktu ini saya sedikit juga menunjukkan beberapa achievement dari PT NPG Nusantara Pancageokonstruksi. Jadi di sini kami juga penanganan terkait dengan soil improvement. Ini di Riau ya, di Hulu Rokan. Kita membuat akses ya di atas tanah gambut, di mana mereka ingin alat berat ataupun dump truck bisa melalui di atasnya. Di sini kita melakukan rekayasa dengan menggunakan geocomposite reinforcement dengan tensile strength 50/50 kN, yang setelah itu langsung ditimbun dengan menggunakan material timbunan setempat atau limestone, dan setelahnya bisa kita lihat di sini ekskavator pun bisa lewat dengan bebas seperti itu. Lalu ini salah satu soil improvement juga dengan menggunakan geosel di Jalan Hauling Tambang di Kalimantan Barat. Ini menggunakan produk geosel ya, mungkin yang tadi sudah sempat dipresentasikan juga oleh Pak Arief secara detail ya terkait dengan jenis-jenis geotextile, mungkin saya nggak perlu ulang kembali. Lalu ini juga tol Jogja Bawen Selatan sesi 2 ya, yang saat ini sedang dikerjakan, dan alhamdulillah kami pun berpartisipasi di sana terkait dengan penanganan pembangunan elevated embankment di atas tanah lunak, karena mostly di sana itu ada tanah-tanah bekas sawah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Sebenarnya banyak yang bisa saya ceritakan secara detail, namun saya cuma dikasih waktu 20 menit. Jadi apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut, kita bisa berdiskusi di belakang, atau bisa juga nanti kita sharing terkait dengan kontak person, kita bisa komunikasi. Jadi sedikit informasi, apabila rekan-rekan akademisi di sini, kontraktor konsultan memiliki problem geoteknik, itu bisa berkonsultasi dengan kami ya. Kami nggak pungut biaya, namun sifatnya ini adalah merupakan rekomendasi yang kembali lagi harus dicek kembali keabsahannya dengan konsultan-konsultan atau engineering profesional setempat. Namun pada dasarnya kita mengikuti acuan dari SNI, ASTO, dan FWA. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause semua Bapak Ibu sekalian. Ya, menarik sekali Bapak Ibu. Nanti kalau mau ke standnya ada di pintu masuk Bapak Ibu. Mau konsultasi lagi dengan Pak Winar. Bu Nita silakan. Okay, thank you Pak Sang Gumilar. Now we will open the question and answer session. But before I please the offline participant, there is a question from Zoom online to Dr. Kim, and I will read the question. Okay, thank you for the insightful presentation, Dr. Kim. In many regions, especially in developing countries, high-resolution LiDAR data are not readily available. How adaptable is your AI framework to lower resolution dams obtained from freely available satellite data? Have you evaluated how dam resolution affects the prediction accuracy of slope
instability? Please answer the question, sir. Actually, we don't need the high resolution images from the satellites, and then actually what we need is DEM, digital elevation models. It's a kind of topographic information, the heights, and then we can subdivide it into several resolutions. For example, 1 meter by 1 meter or 10 meter by 10 meters. Once you have such DEM data, then we can read off every pixels, the height, and then we can abstract the slope angles. Then we can do regional scale analysis. Of course, the high resolution, the accuracies. But it took forever, actually. For small reasons, it's gonna learn 1 week. But once you take the 10 meter by 10 meter resolution for your regional scale analysis, yeah, much faster, and then we have to do some compromise. So my answer is resolution. In terms of resolutions, only we need DEM only. Every country probably have these digital elevation models, but INSAR and then satellite imaging is a different categories. I don't use these, but if you have available data, we can incorporate that such data in our one of the channels. So I hope that we can start with available data first. We can incorporate step by step, because we can always revise our models. So quite flexible, and then after revisions, we can do fine-tune analysis to get performance score. Then we can validate our research. Yeah. Okay. Okay, thank you very much for the answer, Dr. Kim. Now, I will please the offline participant to ask the question. If you have any question, please raise your hand. Okay. In my left side. Untuk partisipan yang bertanya, mohon disebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, dan tolong dibacakan pertanyaannya. Terima kasih. Okay, thank you, moderator. I would like to Dr. Kim. My name is Norma Puspita. I'm from UIGM, Palembang. I would like, I interested about water content data, one of variable for estimate soil failure prediction. As we know, water content in soil influenced by groundwater table, and for in soil for top layers of the ground, maybe the depth in 1 to 3 meter is significantly affected by rainfall intensity. So I mean, what time we should collect it, the water content data, because I mean, we have in Indonesia we have 2 seasons, wet season and dry season. So I mean, in order to get reliable water content data, what time we should collect it, the water content, in the rainy season or wet season or in dry season, or we can both analyze into data. And yes, if you could please explain about it. Thank you. Yes, water content in soil is one of the important parameters to assess our slope instability.
rather than rainfall. Actually, rainfall is the source for trigger our slope instability, and then some of water infiltrate and some of water run out. So we are mostly unable to detect their portion because our soil's permeability keep changing based on our soil's water contents. That's why I always saying that we need to get water contents data from field. So, in order to success my research, I have to deploy water content sensors. So, rather than inputting rainfall data, water contents is one of the input parameters together with soil properties. So that's why water content, wide range of water content data we have to have from the dry seasons and then wet seasons. These ranges strongly depends on our soil's characteristics, soil water characteristics. The maximum one, for example, 0.5 to 0.6, the residual one, 0 to 0.3. Within that ranges, we have to get the water content and corresponding factor of safety. That's why we try as many simulations as possible to get such data, which is called gray areas. The extreme, we have a lot, but that boundaries, 0.5 water content and factor of safety just above 1.01, we need such data. So you don't cut off the extreme water contents, and then you need to find the gray area water contents. Just trigger the failure or just save your slope in terms of factor of safety. This is my answers. Okay, thank you very much for the answer and the question. Because the time is limited, so I think we have one more question. Baik, dari saya Bapak. Ya, mungkin ini pertanyaan ke Pak Ari. Iya, Pak Ari. Ya Pak Ari, terkait odol Pak Ari ya. Odol ini kan menjadi apa ya? Di sisi lain dia nih apa produktivitas ya suatu daerah ya. Odol banyak itu artinya kan jalan ininya, perekonomiannya. Jalan-jalan yang ada di Palembang ini kan terutama jalan Musi 2 kita sebutnya Pak. Itu kan sudah kontra ya, dalam arti jalannya sudah bagus. Tetapi odol itu masih lewat. Nanti kan setelah tol jadi kan dia akan lewat tol, tapi juga akan tetap lewat jalan ini. Di kanan kiri atau di ujung dari ini kan sudah ada apa namanya Pak? Tempat timbang ya. Tapi itu kan tidak berjalan dengan ini. Apakah ada keterkaitan antara Dishub dengan P2JN terkait odol ini Pak? Maksud saya itu ada kolaborasi seperti itu agar odol ini jangan menjadi itu sesuatu yang kita takutkan, tapi perlu kita jadikan bentuk regulasinya secara penuh seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, boleh Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan odol, kita ini ada dua Pak, jembatan timbang yang kita siapkan dari KPBU, yaitu di Kepatihan sama Kalang Kelapa. Jembatan timbang ini. Namun yang berhak untuk untuk menindak atau menilang ini adalah kepolisian dan perhubungan. Nah, adapun aturan yang sudah ditetapkan oleh perhubungan, ada surat ada aturannya Kementerian Perhubungan, kalau nggak salah dendanya 500.000 rupiah kalau untuk kendaraan yang lewat melanggar odol. Namun tahun depan itu mau ditambah lagi nilainya menjadi 750.000 informasinya kemarin. Nah, ini tidak sebanding Pak nilai pelanggaran yang dengan biaya yang
biaya pelanggaran yang diterapkan oleh Kemenhub hanya 500.000 dengan kerusakan yang terjadi. Tadi saya sudah gambarkan bagaimana pengaruh odol akan membuat jalan kita umurnya tidak sesuai dengan umur rencana. Tadinya 10 tahun atau 20 tahun, ternyata 4 tahun sudah akan rusak lagi dengan odol ini. Nah, kami di sini bukan kami tidak bisa mendesain untuk menampung odol, gitu ya. Biayanya itu begitu besar yang tadinya kami desain dengan 100 miliar. Nah, tetapi begitu dengan odol kami harus mengeluarkan ekstra, biayanya hanya misalkan 400 miliar atau 500 miliar, Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini yang nanti uangnya itu akan habis di di jalan ruas jalan tertentu saja. Sementara provinsi lain kan membutuhkan juga biaya untuk penanganan jalan, ditambah lagi Sumsel juga ini kan banyak sekali biaya penanganan jalan yang harus kita keluarkan. Nah, ini yang salah satu-satunya jalan adalah memang sudah yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu zero odol, Pak. Jadi bagaimana supaya zero odol ini bisa diterapkan sehingga tidak banyak mempengaruhi jalan kita yang kita desain. Kita ini desain itu MST-nya itu 10 ton, Pak. Jangan sampai kami mendesain MST-nya harus menampung harus 15 ton atau 20 ton. Ini biayanya ini jadi bengkak, Pak, nanti. Gitu. Ini mungkin menjadi perhatian supaya biaya penanganan jalan di Indonesia ini bisa tertangani semua. Gitu. Dan apalagi masih ada jalan-jalan di luar jalan nasional itu masih banyak jalan tanah, masih banyak jalan mungkin provinsi lain yang masih ada, apalagi ada masih kerikil. Nah, ini kemantapan, apalagi kemantapan kabupaten juga kan lebih rendah dibanding kemantapan jalan nasional. Nah, ini masih banyak yang dibutuhkan untuk supaya pemerataan, supaya bisa pengangkutan pertanian, perkebunan itu bisa tetap terangkut. Jadi jangan sampai hanya gara-gara odol biayanya habis untuk di satu ruas jalan. Makasih, Pak. Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Okay, thank you for the question and answer. We have learned many useful things from this discussion, but unfortunately, due to limited time, we must end the Q&A session. Thank you for the participant, and you enjoyed today's seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, duduk dulu. Give applause first for our moderators and also the local speakers of the second section. Siapa yang ngisiin? Siapa yang ngisiin? Awi. Ganti-ganti.
Selanjutnya Mr. Kim, please. Selanjutnya Pak Minar, silakan. Okay, next to the moderators, Mrs. Nita and also Mr. Sanggumila. Okay, continue with photo session. Yeah, together. Well, boleh aplausnya lagi untuk para keynote speakers dan juga moderators. Bapak Ibu masih semangat? Semangat, oke. Well, thank you for all distinguished speakers, moderators, and also participants for the engaging discussions and also valuable insights shared throughout the morning. We will now adjourn for lunch and a short networking break. Lunch has been prepared and is available at the designating dining area outside this hall, and we warmly invite everyone to enjoy the meal and take this opportunity to connect with fellow participants, speakers, and also industry professionals. The seminar will resume promptly at 2 p.m. with our afternoon technical sessions. Kindly back in the ballroom a few minutes before the session begins so that we may continue the program on schedule. Enjoy your lunch and we'll see you shortly. Silakan dinikmati makan siangnya di depan ballroom. Terima kasih. Well, the lunch will be provided on your table. Untuk makan siangnya akan dihidangkan di meja para tamu undangan dan juga participants. Oke, untuk participants.
Perkenalkan, nama saya Adriansa Apriharto, selaku Business Development di PT Makaveri Indonesia. Jadi memang Makaveri Indonesia sekarang mendivide pekerjaannya menjadi ada salesnya, juga ada engineering, ada juga business development. Jadi memang tugas business development ini menjembatani dengan antara owner dengan tentunya dengan keilmuan atau keengineeringan di Makaveri. Next. Ini yang akan saya sampaikan tentang hydraulic works, flood emergency works, parameter wall, dan rock wall protection. Next. Oke, ini merupakan salah satu sertifikat yang dimiliki oleh Makaveri, yaitu Environmental Product Declaration, yaitu yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk mengetahui bahwa produk-produk Makaveri ini seberapa dampaknya terhadap lingkungan. Jadi memang kita sangat concern terhadap lingkungan, terutama di saat-saat sekarang ini. Di proyek-proyek juga sudah mensyaratkan sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan lingkungan seperti ini. Jadi memang produk-produk Makaveri yang sudah bersertifikat ini untuk stabilitas lereng, untuk dinding penanganan tanah, juga untuk yang geosintetik, juga untuk geogrid ya. Next. Dan ini juga kita membuka diskusi dengan expertise atau ahli-ahli untuk bagaimana memberikan solusi-solusi yang ada di Indonesia saat ini, yaitu kita membuat online software. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuka website Makaveri, di situ sudah ada kita bisa langsung menghitung analisa-analisa yang berhubungan dengan geoteknik maupun dengan hidrolik langsung di dalam software ini, di dalam website Makaveri. Dan kami sangat terbuka sekali untuk membuat suatu workshop dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menggunakan software-software ini bisa diterapkan di proyek-proyek Bapak Ibu. Next. Nah, terutama untuk Max Cycle Assessment ini merupakan assessment baru dari Makaveri, bagaimana kajian mendalam tentang life cycle assessment atau bagaimana sih yang tadi saya sampaikan untuk dampak dari produk-produk Makaveri ini terhadap proyek yang dilaksanakan di lapangan. Jadi software-software ini sangat-sangat terbuka sekali, bisa diterapkan dan mudah sebenarnya. Tapi kalau misalkan butuh assessment dari kami, dari engineer kami, ini kita sangat-sangat terbuka sekali. Jadi kita bisa melaksanakan workshop ya. Next. Next. Nah, ini salah satu semua solusi-solusi Makaveri, dari mulai rockfall protection, jalan, hydraulic structure maupun retaining wall. Next. 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 Kita tentang item pertama tentang hydraulic works, mungkin jarang juga dibahas juga di hati ya. Cuma memang ini salah satu produk unggulan dari Makaveri. Next. Nah, ini salah satu inovasi atau solusi masa depan yang ada yang kita coba sumbangsihkan untuk Indonesia, yaitu bagaimana bronjong ini kita develop untuk situasi-situasi yang memang tidak memungkinkan air itu surut, contohnya di laut atau di proyek-proyek pantai ya, proyek-proyek pantai yang memang sangat sulit lah, tidak mungkin kita surutkan air laut atau kita bikin kisdam seperti itu. Kita modifikasi bronjong ini, kita angkat, jadi kita isi di atas, terus kita taruh di bawah. Ada juga penyelamnya juga yang akan mengarahkan nanti, dan juga ada produk asisten dari Makaveri untuk mengatur ini semua. Next. Ini salah satu proyek kita di NCICD yang sudah diterapkan. Kita mengisi gap antara spoon pile ini dengan dengan tanah di belakangnya. Itu ada gap. Nah, itu tidak memungkinkan kita bikin kisdam. Kita bisa menggunakan salah satu solusi ini. Jadi ini salah satu solusi jangka panjang yang mungkin nanti bisa diterapkan di giant seawall atau yang lainnya juga. Next.
Nah, ini untuk coastal protection. Kita juga bisa terapkan untuk breakwater atau revetment di pantai. Dan kita juga sedang ajukan approval material dari Makaveri ini ke memang yang terkait ya, Balai Teknik Pantai untuk mendapatkan approval bahwa material ini bisa diterapkan di proyek-proyek SDA. Next. Ini yang kita aplikasikan di bencana Sumatera kemarin. Kita membuat karung atau bronjong pasir yang kita setelah trademark Makaveri menggunakan namanya FlexMark DT. Jadi sangat mudah sekali dan sangat cepat untuk memberikan solusi di pekerjaan tanggap darurat di Padang. Pada saat ini di Padang kita membutuhkan waktu yang sangat mepet dan pekerjaan harus cepat selesai sebelum Lebaran kemarin. Jadi sangat mudah sekali. Ini salah satu inovasi produk Makaveri untuk mempercepat proyek-proyek yang tanggap darurat. Next. Ini perbandingannya kalau kita bandingkan dengan solusi bronjong sangat cepat, jadi 3 kali lebih cepat dari solusi bronjong. Dan secara biaya juga sangat hemat karena menggunakan material-material setempat. Next. 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 Ini tentang untuk retaining wall. Next. Jadi kita temukan kendala pada saat tahun 2022 kita mendesain suatu retaining wall di atas 7 meter yang pada saat itu tidak memiliki TKDN. Jadi bagaimana sih kita mengupayakan TKDN-nya, kita combine dengan produk kami. Jadi bagaimana proyek bronjong angkur ini kita combine dengan geogrid yang kami punya membuat suatu komposit atau paramesh, kita sebut paramesh, yaitu para produk atau geogrid digabung dengan produk kami yang namanya TerraMesh System. Jadi akhirnya karena memang retaining wall pada saat itu di atas 25 meter, jadi kita propose TKDN dengan TKDN yang komposit ini. Jadi kita gabung secara sistemnya. Next. Nah ini perhitungannya retaining wall juga menggunakan software, tapi tidak ada di yang tadi itu. Di software Maxstarway ini sebenarnya bisa kita download juga softwarenya, sangat mudah sekali juga, dan juga kita terbuka untuk membuat suatu workshop juga untuk solusi ini. Next. Nah, ini salah satu studi kasus yang kita kerjakan di proyek Nagrek tahun 2008-2010, dan kebetulan saya sebagai engineer pada saat itu membuat retaining wall di atas 35 meter. Jadi ada 2 kondisi di mana retaining wall yang sebelah kirinya itu back to back, jadi antara DPT dengan DPT atau salah satu sisinya. Nah, kita juga berkolaborasi dengan expert dari Kementerian PUPR pada saat itu untuk membuat analisis, karena memang secara dampak dari proyek ini sangat besar, karena proyek-proyek ini sangat tinggi dan kebutuhan kecepatannya juga harus cepat. Jadi kita sangat berkolaborasi juga dengan owner dari expert-expertnya untuk mendesain ini. Jadi bagaimana sumbangsih dari Makaveri kolaborasi dengan pihak owner untuk membuat suatu desain yang sangat aman, dan juga secara tekanan air porinya juga bisa kita rilis. Next. Nah, ini pada waktu pelaksanaannya sudah selesai 100%. Jadi terbentang untuk sekitar 6 kilo jalan lingkar. Dan next. Dan di tahun 2025 kita coba drone dan sangat-sangat bersinergi dengan alam ya. Jadi bisa tumbuh tanaman dan retaining wall-nya sudah tertutup ya. Next. Ini yang terakhir untuk proteksi batuan. Next.
Jadi jadi suatu proyek di luar negeri memang bagaimana menggambarkan proteksi lereng batuan yang kita kombinasikan juga jaring kawat ini. Tes. Tes. Ini salah satu solusi dari Makaveri untuk proteksi jatuhan batuan di salah satu proyek di luar negeri di Mumbai, Pune, India. Jadi kita kombinasi proteksi jaring kawat kita untuk lereng tegaknya, dan kita juga membuat suatu pagar untuk proteksi batuan jatuhan di atasnya. Next. Nah, seperti ini. Jadi batuan pagarnya itu untuk menangkap jatuhan batuan. Jadi kita bikin semacam pagar. Jadi kita tangkap loncatan dari batuan itu. Next. Dan juga kita juga membuat suatu debris flow barrier. Jadi di celah-celah sungai, misalkan ada kondisi yang memungkinkan ada aliran debris yang membawa material batuan, kita juga bisa membuat suatu barrier. Next. Nah, ini setelah barrier ini tertangkap debris. Jadi kita juga dari pihak engineering juga akan memprovide atau membuat bantuan untuk membuat suatu desain ya. Next. Oke, terima kasih. Well, thank you very much, Bapak, for sharing sharing sessions from PT Makaveri Indonesia. Well, any questions for this sharing session? Silakan Bapak-Bapak Ibu kalau memang mau ada pertanyaan. Dan melanjutkan tadi untuk workshop, memang kita sedang ada beberapa workshop yang ke depan yang kita sedang arrange. Jadi memang sangat menarik juga bagaimana kita men-training engineer konsultan dari owner ataupun engineer dari kontraktor juga bisa biar lebih mudah atau mengimplementasikan proyek itu dengan acuan yang lain selain yang bisa diterapkan di Indonesia ini. Okay, well, if there is no questions in this session, probably if later you have a question to ask, you may approach Mr. Ardri from PT Makaveri Indonesia at the back of this ballroom. Thank you. Thank you very much, Mr. for sharing about what PT Makaveri Indonesia and also several important information. Well, now, ladies and gentlemen, we now move to our final technical session in this afternoon. Allow me to invite our keynote speakers to come on stage. The first one is Associate Professor Insinyur Alfredo Satyanaga, ST, MSc, PhD. Please give a warm round of applause to Professor Alfredo. Well, next is Mr. Franz Irawan, STMM. Also give applause to Mr. Franz. And last but not least, our Professor Insinyur Nurli Gofar, MSCE, PhD, IPM. Please come on stage, Professor. Please give a warm round of applause to our professors who will share thoughts, ideas, and also inspiring presentation in this afternoon session. I also would like to introduce our moderator. I'd like to invite Dr. Insinyur Rosihan Febrianto, STMT. Please give applause to our moderator of today's session.
Well, Dr. Rosihan currently serves as a lecturer and also the head of the Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Sriwijaya. Please welcome our moderator, Dr. Rosihan Febrianto. The time is yours. Tepuk tangannya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu walaupun hari sudah menunjukkan pukul 2.23. Baik, saya akan melanjutkan sesi ketiga pada rangkaian seminar internasional Hati Komda Sumsel. Pada kesempatan ini saya sangat terkesan sebenarnya karena saya akan menjadi moderator dari 3 narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya kakak tingkat saya waktu lagi S1 dan pimpinan saya juga di salah satu organisasi Perhapi Sumsel. Kemudian satu lagi saya akan menjadi moderator juga untuk Associate Profesor Insinyur Alfredo Satyanaga. Kalau melihat CV-nya luar biasa, beliau ini nantinya akan saya sebutkan sebelum beliau menyampaikan materi. Kemudian yang tidak kalah saya hormati yaitu Prof. Insinyur Nurli Gopar. Beliau ini guru saya, panutan saya, dan beberapa hal yang pernah dikerjakan minta tolong bantuan sama beliau. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, izinkanlah saya untuk menyampaikan CV dari speaker pertama kita, yaitu Associate Profesor Insinyur Alfredo Satyanaga, ST, MSc, PhD. Jadi beliau ini merupakan dosen di Universitas Nazarbayev University, Kazakhstan. Beliau S1-nya itu dari Civil Engineering Maranatha Christian University, Jakarta. Kemudian S2-nya beliau ini dari Newcastle University, Inggris. Kemudian S3-nya dari NTU. Semua S2 dan S3 beliau ini berfokus di geomekanik. Baik, kami perkenalkan yang lebih luar biasanya lagi, beliau ini memiliki H-index sampai 44. Jadi kalau di dosen itu H-index 44 itu sungguh luar biasa dengan 150 publikasi dan citasi hampir 6.000. Boleh dikasih aplaus dulu untuk beliau pembicara kita yang pertama. Baik, kami persilakan kepada Associate Prof. Insinyur Alfredo Satyanaga, ST, MSc, PhD untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan selama 30 menit. Mbak Nita, bisa dibantu Mbak? Bisa? Dimundurin Mas. Maaf, boleh tolong mundurin. Sampai Kak Profi. Ya, selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang terhormat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Geotechnical Society Indonesia, Prof. Wijoyo, dan juga Presiden Geotechnical Society dari Sumatera Selatan, dan kepada presenter lainnya, dan respected audience.
audience. Saya akan membawakan presentasi dalam bahasa Indonesia ya, biar semuanya jelas. Nama saya Alfredo Satyanaga. Saya dosen di Nazarbayev University, Kazakhstan. Saya akan membawakan presentasi dibagi 3 part. Bagi yang belum tahu Kazakhstan ini terletak di antara Rusia dan Sentral Asia dan juga Cina. Dan Nazarbayev University itu terletak di Astana yang warna merah. Dan juga salah satu yang menarik dari Kazakhstan adalah mempunyai mountain yang seperti di Swiss. Jadi yang tertarik untuk ke Kazakhstan bisa mengurangi biaya daripada ke Swiss yang mahal, tapi Kazakhstan juga bisa menjadi daya tarik lain. Dan juga salah satu yang menarik dari Kazakhstan adalah mereka suka berkuda, suka makan daging kuda, suka minum susu kuda. Ya, jadi yang menarik, yang tertantang untuk mencoba sesuatu yang baru bisa ke Kazakhstan. Ya. Oke. Topik saya kali ini adalah mengenai aplikasi unsaturated soil di mining. Ya. Jadi pertama-tama saya akan membawakan teori mengenai unsaturated soil secara umum dan kemudian nanti masuk ke case study-nya aplikasi di mining, pertambangan. Untuk referensi buku ada yang pertama ini buku dari Profesor Fred Lund. Ini buku saya untuk Unsaturated Soil Guideline di tambang, dan ini mekanika tanah tak jenuh. Unsaturated soil itu bahasa Indonesia mekanika tanah tak jenuh. Courtesy, kalau tadi Prof. Wijoyo sudah memberikan slide Tersagi, itulah Bapak Mekanika Tanah. Untuk Mekanika Tanah tak jenuh, Bapak pendirinya adalah Profesor Fred Lund. Dan student dari Profesor Fred Lund adalah Profesor Haryanto Raharjo, di mana Profesor Nurli Gofar dan saya sendiri bekerja di bawah beliau. Dan untuk aplikasi unsaturated soil di tambang, saya memberikan penghargaan kepada Dr. Ken Mercer, karena dia yang memberikan opportunity untuk aplikasi unsaturated soil mekanik di pertambangan. Oke, saya memberikan quote, unsaturated soil mechanic. Jadi mekanika tanah tak jenuh itu kenapa dibutuhkan? Karena bisa memberikan keamanan, efisien, jadi memberikan pekerjaan kita itu lebih cepat, sustainable, karena berhubungan dengan topik pada hari ini, dan juga low cost. Karena dari semua konstruksi pasti yang dibutuhkan adalah low cost, biaya yang kecil. Dan tentu dengan adanya efek daripada climate change, di mana di Indonesia juga kadang-kadang curah hujan tidak menentu dan semakin tinggi, makanya unsaturated soil mechanics sangat dibutuhkan. Pertama-tama saya memberikan contoh, effect of climate change itu menghasilkan increase di rainfall with time. Dan ini contoh di mana ada slope, longsor besar di tambang, ini di Gunung Kuda Bobos di Cirebon, Mei 2025. Ya, kita nggak mau kalau kita melakukan pertambangan ada longsor yang besar seperti ini. Ya, jadi kasus ini menimbulkan korban yang begitu banyak. Ya, jadi kita coba lihat bagaimana aplikasi unsaturated soil untuk mencegah kecelakaan seperti ini. Nah, apa itu unsaturated soil? Jadi apapun di muka bumi ini sebenarnya ada yang namanya muka air tanah, groundwater table. Area di antara muka air tanah dan permukaan tanah itu dinamakan unsaturated, tidak jenuh. Nah, di unsaturated ini kalau kita belajar mekanika tanah yang biasa ada yang namanya effective stress. Tapi di mekanika tanah tak jenuh ada tambahan parameter yang namanya matrix action. Jadi secara gampang unsaturated itu sebenarnya memberikan tambahan shear strength di soil. Jadi kalau kita memperhitungkan unsaturated soil di desain kita, kita bisa mendapatkan tambahan shear strength.
Tambahan shear strength ini yang bisa nantinya mengurangi biaya daripada desain kita. Ya. Nah, tapi yang harus diperhatikan, kalau kita lihat, semuanya pasti belajar yang namanya tekanan air pori. Di bawah muka tanah, di bawah muka air tanah, tekanan air pori itu adalah linear. Tapi di unsaturated, tekanan air pori ini tergantung daripada climatic condition, tergantung daripada iklim. Ya, jadi kalau ada hujan, tekanan air porinya itu bisa berkurang. Nah, tekanan air pori di unsaturated ini negatif. Ya, jadi kita namakan negatif pore water pressure atau tekanan air pori yang negatif. Jadi tekanan air pori yang negatif ini bisa berkurang atau bisa bertambah. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Oke, nah dari mana kita tahu kalau tanah tak jenuh itu memberikan pertambahan shear strength? Jadi kalau kita lihat di mekanika tanah yang biasa, rumusnya adalah shear strength sama dengan kohesi ditambah effective stress tangent V prime. Nah, untuk mekanika tanah tak jenuh ada pertambahan suction, atau suction ini tadi negatif pore water pressure, tekanan air pori yang negatif. Nah, tekanan air pori yang negatif plus cohesion ini memberikan pertambahan shear strength. Ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi. Pasti waktu kontraktor mau menggali tanah, mereka berusaha menggali tanah seterjal-terjalnya. Ya. Pasti pertanyaan dari klien adalah bagaimana kita yakin bahwa ketika tanah ya digali 90 derajat, contohnya seperti ini, ada excavator ini bisa memanjat lereng yang terjal tanpa terguling. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan itu? Nah, yang menyebabkan itu adalah suction, negatif pore water pressure, tekanan air pori yang negatif. Kalau kita nggak mengerti mekanika tanah tak jenuh, pasti ya kita bilang kenapa ini excavatornya nggak terguling? Ya karena tanahnya kering. Ya, padahal tanah kering ini ada penjelasannya. Namanya negatif pore water pressure, tekanan air pori negatif atau matrix suction. Ya, jadi itu kuncinya. Matrix suction memberikan shear strength tambahan. Nah, tapi kalau unsaturated ini tidak dilindungi, kalau ada hujan, contohnya seperti ini, hujan masuk ke unsaturated, tanah tak jenuh, akhirnya tekanan air porinya berkurang dan terjadilah longsor. Ya. Jadi longsor yang terjadi karena hujan itu diakibatkan oleh tekanan air pori yang negatifnya itu berkurang atau suctionnya berkurang. Ya. Nah, ini yang harus kita lindungi dan kita mengerti. Ya. Berapa jumlah hujan yang bisa menyebabkan tanah longsor. Nah, untuk mengerti berapa jumlah hujan, berapa jumlah air yang menyebabkan tanah longsor, kita harus mengerti karakteristik tanah. Ya, seperti Prof. Wijoyo udah bilang, characterization of soil sangat penting. Nah, untuk unsaturated soil, mekanika tanah tak jenuh, ada properti sendiri. Ya. Properties yang penting adalah soil water characteristic curve. Ya, apa itu soil water characteristic curve? Soil water characteristic curve adalah hubungan antara suction dan water content. Ya, tadi Profesor Yongmin sudah mengatakan water content itu sangat penting untuk dimonitoring di field. Nah, ini akibatnya karena water content itu berhubungan dengan suction. Kalau water content berubah, suctionnya berubah. Ya, contohnya ini ada kurva. Kalau suctionnya semakin tinggi, water contentnya semakin menurun. Ya, jadi ini hubungan antara water content, kadar air, dan matrix suction. Nah, soil water characteristic curve adalah satu properties yang penting. Properties penting lainnya adalah dinamakan permeability function. Kenapa permeability function penting? Karena di tanah tak jenuh, permeability itu permeabilitas tidak konstan.
kalau suction berubah, permeabilitasnya juga berubah. Suction semakin tinggi, permeabilitasnya semakin turun. Ya, jadi kalau tanah semakin kering, artinya semakin sulit untuk air masuk ke dalam tanah. Ya. Oke, nah, apakah ada alat ukur untuk mengukur soil water characteristic curve? Ada, ya. Ini contohnya TempScale dan juga high prop, ada juga pressure plate. Ya, ini bisa mengukur sampai 1.500 kilopascal. Untuk suction yang cukup tinggi ada yang namanya WB4C, dan sekarang kita bersama Prof. Wijoyo dan tim kita mengembangkan satu sensor yang namanya polymer sensor, ya, untuk mengukur suction lebih dari 1.500 kilopascal. Untuk shear strength kita juga mempunyai alat. Kita bisa menggunakan normal triaxial yang dimodifikasi pedestalnya supaya bisa mengukur shear strength tanah dalam keadaan tak jenuh. Oke, sekarang kita lihat. Jadi kita udah tahu ada satu properties yang penting soil water characteristic curve di tanah tak jenuh. Nah, gimana cara kita aplikasinya ke tambang? Ya, karena sangat penting lereng-lereng di tambang itu didesain seoptimum mungkin. Nah, ini ada salah satu proyek saya bersama BHP Billiton dan Snowden di Jimblebar, Australia. Tujuan daripada proyek ini adalah kita mau mendesain slope, ya, tentu aja BHP Billiton dan Snowden itu berusaha untuk ekstrak iron ore di Western Australia dengan kedalaman 200 meter dan distance-nya 15 km. Ini lokasi daripada South Jimblebar depositnya. Kemudian ini cross sectionnya, developmentnya phase ada dibagi beberapa phase. Pit desainnya itu 2008 sampai 2012. Untuk lokasi borehole seperti tadi sudah diberikan penerangan penjelasan oleh Prof. Wijoyo dan Prof. Yongmin bahwa borehole soil data itu sangat penting. Ya. Makanya kita juga melakukan beberapa lokasi untuk drilling. Nah, tentu saja kita harus ada fokus untuk unsaturated soil analisisnya. Ya, di sini kita bagi cross section di mana kita berusaha melakukan analisis untuk incorporation unsaturated soil mechanics. Oke, jadi tujuan dari project ini adalah kita mendesain slope angle as optimum as possible. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengurangi biaya. Ya, seperti tadi sudah dibilang oleh Prof. Wijoyo, biaya itu sangat penting, terutama kalau di mining kan dengan kedalaman 200 meter dan beberapa kilometer itu beda satu angle, dua angle aja bisa menghemat $1 million. Ya. Oke, kita pertama melakukan characterization dari particle size distribution, dominate-nya kaolinite. Kemudian kita melakukan USCS classification, ML dan MH. Kemudian kita juga melakukan shear strength test. Kemudian tentu saja tidak gampang untuk membangun soil profile, ya, dengan adanya variability. Tadi Prof. Wijoyo sudah mengatakan bahwa uncertainty itu bisa terjadi di geotechnical design. Dengan borehole yang banyak itu tentu saja bisa ada beberapa kemungkinan soil profile. Ya, untuk satu cross section kita ambil profile yang paling worst case skenario untuk memastikan bahwa slope yang kita desain itu cukup aman. Ya, walaupun kita memasukkan unsaturated soil mechanics. Ya, jadi ini soil profile yang sudah dibangun berdasarkan data-data borehole yang ada. Ini salah satu contoh cross sectionnya. Oke, untuk softwarenya kita memakai, karena waktu itu belum ada Plaxis LE, saya memakai SP Office, di mana saya mengintegrate SP Flux untuk seepage analysis, SP Solid stress deformation, dan juga SP Slope untuk slope stability.
Ini software ini sebenarnya dibeli oleh Bentley, namanya adalah sekarang Fluxys LE. Oke, untuk urutan daripada analisisnya, pertama kita melakukan steady state analisis menggunakan SP Flux, kemudian diekspor hasil daripada tekanan air porinya ke SP Solid untuk membangun initial stress strain-nya, kemudian initial stress distribution-nya itu dilempar ke SP slope. Ya, dari SP slope kita membangun geometri, kemudian dilempar lagi ke SP Flux untuk transient analisis, ke SP Solid untuk deformation analisis, kemudian kita ngecek apakah difference in pore pressure-nya itu lebih kecil daripada 5 kilopascal atau enggak. Kemudian dari situ kita bisa ngelihat faktor of safety-nya dari SP slope. Oke, pertama ini salah satu contohnya, kita bangun flat area, ya, kemudian ini cross section slope angle-nya. Ya, ini initial final condition untuk stress strain analysis. Kemudian kita cut, ini salah satu contoh cut tier, ya, first tier-nya. Ada kita taruh review boundary untuk hujan, ya. Ya, kita harus memasukkan hujan untuk memastikan slope itu tetap stabil dalam keadaan hujan. Ya, kemudian dari situ kita masukkan ke SP Flux dan SP Solid. Nah, ini profile yang sudah kita coba-coba dan akhirnya kita putuskan kita memakai 33 derajat dan 35 derajat secara keseluruhan, tapi per bermnya bisa mencapai 45 derajat. Ya, ini soil type untuk setiap layernya. Kemudian ini indeks propertiesnya. Nah, ini hasil daripada soil water characteristic curve yang memakai TempSL dan pressure plate, ya. Dan tentu aja memakai mathematical modeling untuk di fit sampai ke 1000 kilopascal. Kemudian dari soil water characteristic curve kita bisa membangun permeability function, ya, kita bisa lihat konstan, kemudian pada saksian tertentu, ya, ada penurunan daripada permeabilitasnya. Ya, kemudian ini adalah, jadi kalau kita mempunyai soil water characteristic curve, kita harus memodeling memakai mathematical model. Ya, ini salah satu best fitting-nya. Kemudian ini shear strength-nya, cohesion, friction angle, dan tadi VB. Ya, VB itu adalah increase daripada shear strength karena increase daripada suction. Oke, ini contohnya, saya ambil salah satu contoh. Kita harus melakukan analisis sebenarnya per berm, ya. Nah, ini salah satu contoh analisis sesudah 108 meter excavation. Ini hasil daripada pore water pressure-nya. Kemudian ini hasil daripada pore water pressure profile di section-section tertentu. Ini salah satu contoh. Ini initial condition sebelum excavation, dan yang merah ini adalah sesudah 108 meter excavation. Ya, kita bisa melihat bahwa pore water pressure itu semakin negatif, ya, karena digali, ya, muka air tanahnya semakin turun, unsaturated zone-nya itu semakin tebal. Oke, ini void ratio, ya, karena waktu kita menggali bakalan ada volume change, perubahan volume daripada soilnya. Jadi nggak hanya tekanan air pore yang berubah, tetapi juga void ratio-nya berubah, ya, karena adanya stres, perubahan dari stres. Oke, kemudian juga kita plot displacement-nya. Kemudian kita menghasilkan factor of safety-nya. Ya, ini salah satu contoh factor of safety-nya. Ini menggunakan saturated soil mechanics principle. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita mempunyai muka air tanah, groundwater table, di atas muka air tanah ini, pore water pressure-nya kita anggap 0. Makanya factor of safety-nya 1,31. Ketika kita memasukkan unsaturated soil mechanics principle, maksudnya apa? Artinya di atas muka air tanah ini kita masukkan nilai suction.
tekanan air pori yang negatif. Ya, hasilnya apa? Hasilnya faktor of safety-nya 1,84. Ya, jadi terbukti bahwa ketika kita memasukkan unsaturated soil mechanics, artinya desain daripada slope angle itu bisa lebih terjal. Ya. Kemudian kita mengcompare, membandingkan faktor of safety antara yang saturated dan unsaturated untuk setiap stage-nya untuk sehubungan dengan waktu. Ya. Contoh dari cut 1 12 bulan 1,32 saturated, unsaturated 2,04. Contoh ini cut yang 6, ini depth yang sesudah 260, excavation-nya 5,4, saturated 1,31, 1,84. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita memasukkan unsaturated, kita bisa mengoptimumkan desain daripada slope angle, dan tentu aja itu bisa menghemat biaya daripada penggalian lereng di mining. Maaf Pak, 5 menit lagi Pak ya. Oh iya, makasih ya, saya coba cepat. Oke, karena keterbatasan waktu, ini yang selanjutnya itu cover system. Ya, ini project dengan Third Rock Consultant dan Grains Resources. Jadi ini di project di Savage River. Tujuannya adalah untuk menganalisa tebal daripada cover system untuk mengatasi tidak terjadinya oxidation. Ya. Untuk yang tidak tahu apa itu oxidation, oxidation itu artinya daripada waste rock, kalau kita diekspos ke oksigen, bakalan terjadi perubahan chemical yang menyebabkan contamination atau toxic. Ya. Kemudian ini ada kriterianya untuk desain, ini analisis climatic datanya dari tahun 1966 sampai 2024. Ya, kemudian kita juga menghitung evaporation pakai Penman-Wilson method. Nah, ini contoh hasil daripada historical rainfall data dan evaporation. Ini during dry period. Dry period itu adalah minimum rainfall dikurangi dengan maksimum evaporation. Kemudian during wet period adalah maximum rainfall dikurangi dengan mean evaporation. Ya, ini contoh daripada thickness ya yang udah didesain. Ya, ini yang warna pink sampai ke warna hijau ini cover system yang pertama, ini cover system yang kedua, ini waste rock-nya. Jadi sebelum di atas waste rock kita ada cover system yang harus dipastikan selalu fully saturated, terendam air untuk memastikan nggak ada oksigen yang masuk ke waste rock-nya. Ya, ini contohnya cover systemnya itu adalah 2 meter thickness di atas waste rock-nya. Ini geometrinya dengan slope angle yang tentu sudah dicoba-coba sampai akhirnya bisa menghasilkan yang ini. Ini waste rock materialnya, ini waste rock material yang harus di cover, ini cover sistemnya yang didapat dari site. Ini compactionnya, kemudian ini hasil daripada modulus elasticity, unit weight, effective cohesion, sama friction angle yang harus kita masukkan ke Plaxis. Untuk analisis ini kita memakai Barton-Priarly model. Ini hasil daripada analisisnya, ini in situ materialnya, UCS, dan lain-lain. Ya, saya skip bagian equation-nya. Ya, ini sebenarnya equation untuk menghitung modulus elasticity. Ya, modulus elasticity yang dibutuhkan di Plaxis. Ya, saya skip. Kemudian ini SWCC, Soil Water Characteristic Curve dan Permeability Function. Ya. Dan di Plaxisnya kita harus membangun stage-stage setiap bulannya dari Januari sampai Desember. Ya, ini contoh hasil analisisnya. Ya, ini variation daripada soil suction. Yang ini variation soil suction, yang ini degree of saturation. Ya. Yang saya mau, nah ini yang penting. Jadi kita bisa korelasi antara degree of saturation dengan oxygen diffusion coefficient. Jadi di sini kita harus pastikan oxygen diffusion coefficient itu sekecil mungkin dengan degree of saturation itu
lebih besar daripada 85%. Ya, jadi tujuan dari Fluxys analisis itu untuk memastikan bahwa variation dari degree of saturation itu lebih besar dari 85%. Ya. Ini contoh daripada plot oxygen diffusion dengan degree of saturation. Ini contoh dari phreatic surface-nya. Kemudian kita plot juga factor of safety-nya. Karena ada rainfall, kita harus pastikan bahwa faktor of safety-nya itu di atas 1,5. Ya, 1,5 itu kriteria daripada faktor of safety mining di Australia. Di sini kita lihat bahwa walaupun sudah rainfall yang panjang, faktor of safety-nya tetap di atas 1,5. Ya. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa degree of saturation-nya itu di type C layer di atas waste rock ternyata lebih besar dari 85%. Ya, oxidation nggak akan terjadi dan juga slope tetap stabil. Oke, jadi in conclusion kita punya alat untuk mengkarakterize unsaturated soil properties dan sangat penting untuk memasukkan unsaturated soil mechanics di desain daripada lereng. Ya. Dan tentu tujuan kalau di mining itu adalah bisa menghemat biaya sekecil-kecilnya. Ya, kita pastikan lereng itu didesain seterjal-terjalnya dan cover system itu juga harus didesain dengan memasukkan unsaturated soil mechanics. Ya, terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk pembicara pertama kita, Associate Profesor Insinyur Alfredo Satyanaga, STMC PSD. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk pertanyaan mungkin bisa ditampung dulu, nanti akan dikasih di sesi akhir dari session ketiga ini. Baik, untuk selanjutnya kita ada narasumber Bapak Frans Irawan STMM. Beliau ini merupakan ketua beberapa organisasi, terutama organisasi Perhapi Komda Sumsel. Beliau juga berpengalaman sebagai praktisi sekaligus pernah jadi birokrat juga di Dinas Pertambangan dan Energi. Beliau juga memiliki beberapa pekerjaan dan merupakan sebagai CEO atau pendiri perusahaan di pertambangan. Jadi kalau misalnya melihat dari background beliau, beliau ini juga sedang melanjutkan pendidikan S3. Semoga segera bisa selesai Pak ya untuk S3-nya. Dan beliau ini putra asli Sumatera Selatan. Jadi untuk pengalaman mungkin beliau ini akan banyak bercerita mengenai praktisi penggunaan ilmu geomekanik di tambang pada kondisi saat ini. Maka dari itu kami persilakan kepada Bapak Frans Irawan STMM untuk memberikan materinya sekitar 30 menit Pak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Terhormat Prof. Wijoyo Adi Prakoso, Prof. Ketua Umum Hati Pusat, Prof. Nurdi Gopar, Ketua Hati Sumsel, narasumber Prof. Alfredo, jauh-jauh dari Kajastan. Tadi sempat nanya sama Bu Prof. Nurdi, kalau ke Kajastan pakai visa enggak? Jadi bisa main, enggak perlu nah. Bisa kita main ke Kajastan. Jadi enggak repot. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan sedikit materi pada siang hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kesempatannya untuk bisa hadir di tengah-tengah para profesional geoteknik. Kalau dilihat dari background-backgroundnya banyak geoteknik jalan, konstruksi ya. Kalau kita ahli di pertambangan, saya di sini berdiri sebagai Ketua Umum Perhapi Perwakilan Daerah Sumatera Selatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ilmu saya ini sebenarnya di manajemen tambang, makanya saya mengajak tim saya. Jadi Perhapi ini perhimpunan ahli pertambangan ini para profesional tambang
ada akademisi juga ada. Itu moderator Pak Dr. Rosian itu sekretaris saya itu, sekretaris di Perhapi ini. Dari akademisi, dari regulator maupun dari praktisi juga ada. Ini saya hadirkan teman-teman saya yang memang jago di geoteknik lah ya. Itu ada Pak Imam Kewadi PSD, terus bisa berdiri Pak Imam, ada Pak Fadil Mardianto sama Pak Sapik dari praktisi dari PT PAMA, dari Pak Imam dan Pak Fadil dosen ya. Oke, kita akan menyampaikan materi geoteknik secara umum di Sumatera Selatan, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan nih di awal sudah sampaikan, saya minta bantu yang kalau ada pertanyaan lebih dalam ya. Nanti biar teman-teman tim kami di Perhapi, karena Perhapi itu tadi kita itu dari eksplorasi sampai ke penjualan, tidak mungkin menguasai satu bidang ilmu. Jadi kalau saya tuh konsennya di manajemen tambang, Bapak teman-teman ini ada yang di geoteknik. Oke. Bisa back lagi. Jadi ini kondisi tambang di Sumsel. Alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu sekalian kita achieve produksi batubara yang keluar dari Sumsel itu 127,74 juta ton, naik sekitar dari 2024 itu 113,29 juta ton pada tahun 2024. Dan ini konsisten ya, dari 10 tahun terakhir alhamdulillah produksi di Sumsel itu naik terus. Karena memang cadangan di Sumsel itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kita punya cadangan batubara itu ada 8 sampai 9 miliar ton. Sumber daya ada 30 miliar ton. Walaupun dari segi capaian dari RKAB ya namanya, kita tuh memang tidak tercapai. Dari target yang sudah disetujui oleh pemerintah itu 164,2 juta ton. Jadi ada kurang 43,43 juta ton. Dan rencana tahun ini pun lebih tinggi dari achieve 2025 sebesar 156,01 juta ton. Jadi saat ini para perusahaan pertambangan itu masih ada yang berproses untuk mendapatkan persetujuan RKAB, namanya di Kementerian SDM, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, untuk menetapkan jumlah produksi ya, total produksi yang akan ditargetkan. Nah, dari total 122 IUP, izin usaha pertambangan yang ada di Sumsel, dominannya itu IUP batubara. Ada beberapa yang lain, ada emas, ada biji besi, dan mineral non-logam dan non-logam jenis tertentu lainnya. Jadi kalau dari riset yang kita miliki dari data Kementerian SDM, Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa bertahan sekitar 100 tahun ke depan. Jadi untuk batubara nih ya, komoditi batubara. Alhamdulillah sampai kita punya anak dan anak kita punya cucu lagi. Kalau batubara masih dipakai, insyaallah kita masih bisa menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Muara Enim. Bapak Ibu sekalian, yang paling besarnya itu memang di kabupaten saya itu. Saya asli orang Muara Enim, Bapak Ibu. Memang APBD kami kalau nggak salah 3 sampai 4 triliun itu hampir 1/4 lebihnya itu didapat dari DBH, dana bagi hasil batubara. Kalau kita lihat data di sini, Muara Enim itu 40 juta ton dari 120 juta ton tadi yang
chip tahun 2025 itu ya. Morinim lahan lah sekarang ini, konsentrasi. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui sebenarnya untuk 10 tahun lagi ini akan bergeser ini. Morinim lahan ini back. Nah, nanti kita Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara nih 10 tahun lagi barangkali akan memuncakin produksi ya, karena morinim lahan ini kalau saya lihat datanya ya 10 tahun ke depan itu ya habis, karena batu bara kan salah satu komoditi yang tidak bisa diperbarui ya. Dan sekarang ini sumber daya dan cadangan itu yang paling besar sebenarnya untuk masa depan itu, khususnya kalori rendah itu ada di Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara, dan ada juga di Pali ya. Oke, next. Back. Nah itu dari donasi. Jadi batubara ini benar-benar jadi penopang lah ya dari ekonomi Sumsel. Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui sama-sama, kita masih sangat bergantung dari dana bagi hasil batubara Sumsel. Jadi daerah yang tidak menghasilkan batubara pun seperti Kota Palembang ini dari dana bagi hasil ini menikmati, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian tahu. Jadi masih andalan Pemprov dan kabupaten kota penghasil. Kota tidak penghasil pun mendapatkan berkahnya dari komoditi yang ditambang di daerah penghasil. Ketenaga kerjaan diperkirakan 80.000 tenaga kerja terserap di sektor pertambangan, termasuk ahli-ahli biotek, termasuk HPIK nih, ada di 80.000 ini Pik. Pasokan energi, sektor ini menopang kebutuhan energi nasional. PTBA itu 17 juta dia untuk nyumbang PLTU yang ada di Indonesia ini ya. Nah, terkait dengan bioteknik, jadi dengan produksi yang makin meningkat, targetnya yang makin naik, maka implikasi kepada biotekniknya, maka pit akan makin dalam, lereng akan lebih tinggi, akan lebih curam, bukan curang ya. Timbunan akan lebih luas karena tanah penutup yang dihasilkan itu akan diproduksi lebih besar lagi. Nah itu semuanya risikonya akan meluas. Nah terus dari berbagai IUP yang ada itu masing-masing daerah punya karakteristik berbeda ya. Ada materialnya yang butuh peledakan dulu, baru bisa di eskavator bisa digali. Ada yang cukup dengan penggalian pakai alat berat, kita bisa langsung gali batuan penutup ya. Kalau batu bara sama aja. Kalau batu bara tergantung juga. Kalau yang kalorinya tinggi itu akan lebih keras dibandingkan dengan kalori rendah. Kalau di morenim itu ada kalori di bawah 2300 itu kayak nambang pasir, kayak nambang debu. Saking sudah HGI-nya sudah terlalu tinggi ya. Nah, kemudian kita ini dengan cadangan yang besar itu tadi, dan kita kalau masih hidup ya 100 tahun ke depan, itu butuh pengelolaan jangka panjang dari sumber daya cadangan yang masih ada di Sumsel ini. Jangka panjang terhadap lereng, air tanah, kemudian pasca tambang. Jadi tambang juga setelah selesai dilakukan penambangan itu ada risiko geoteknik juga pada saat pasca tambang itu. Nah, kemudian di sektor pertambangan, Prof. Nurli dan Bapak Ibu sekalian, kita itu regulasinya sangat ketat ya. Saya 15 tahun sebagai regulator sebenarnya.
Saya dulu di Kementerian SDM, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah jadi praktisi di luar sistem ya. Jadi di sektor pertambangan itu ketat sekali aturan mainnya. Semua diatur di Permen dan Kepmen. Termasuk lagi geoteknik. Geoteknik itu hampir saya baca tadi ada 10 halaman yang mengatur detail tentang geoteknik di dalam perencanaan tambang. Itu di Undang-Undang Nomor 3 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 4 2009, udah 3 kali ya berubah ya. Sekarang pun udah keluar lagi nih, sebenarnya ada pembaruan Undang-Undang 2 2025 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 2009. Kemudian di PP 55 juga tentang pengawasan usaha pertambangan, termasuk inspeksi geoteknik oleh inspektur tambang. Nah, saya mantan inspektur tambang Sumatera Selatan, 15 tahun sama kayak Prof. Nurli, 15 tahun riset PNS ya, tadi sempat ngobrol. Kemudian di Permen SDM 26 2018 itu umum ya. Nah, di Kepmen 1827 K30 M 2018 ini, Bapak Ibu sekalian, ini detail sekali yang saya sampaikan tadi, Pak. Ada sekitar 10 halaman membahas masalah penyelidikan geoteknik, kemudian desain lereng tambang yang tadi dijelaskan sama Prof. Arpendo, semua ada, Pak. Termasuk tata cara pemantauan lereng tambang. Jadi yang direkomendasikan itu untuk FK-nya itu FK statis lebih besar dari 1,2, untuk dinamis lebih besar dari 1, dan 2 jalur akses untuk kedalaman lebih besar dari 45 meter. Nah, ini ada di Kepmen 1827 aturan mainnya. Nah, di RKAB tahunan pun, jadi ini aturan main yang ada di Kementerian SDM terkait dengan praktek tata kelola pertambangan, dan perusahaan menyampaikan RKAB tahunan. Ada, Bu, Bapak Ibu sekalian, poin terkait dengan rancangan geoteknik yang akan direncanakan oleh para pelaku usaha pertambangan. Nah, kemudian ada kewajiban utama pelaku usaha pertambangan termasuk terkait dengan geoteknik. Kepala teknik tambang dan orang yang berkompeten, bersertifikat, bertanggung jawab atas data dan pelaporan geoteknik. Nah, ini barangkali orang-orang tambang ini harus ikut juga nih uji kompetensi LSP geoteknik ya, karena ada kompetensi yang harus dimiliki terkait dengan sertifikasi terkait geoteknik. Tapi memang di kami juga di pertambangan itu ada juga LSP yang khusus terkait dengan geoteknik tambang ya. Mungkin agak berbeda dengan geoteknik yang di konstruksi jalan atau bangunan. Oke, lanjut. Jadi lingkup geoteknik di tambang itu meliputi penyelidikan, pengujian contoh. Penyelidikan ini melakukan eksplorasi pemboran, mengambil tes perbok di pemboran, mengambil uji sampling juga, pengambilan contoh, kemudian datanya diolah dengan software, kemudian penerapan rekomendasi. Setelah diolah datanya ini tadi, keluar rekomendasi geometri dan dimensi bukaan tambang. Nah, setelah rekomendasi geometri itu dilakukan dan dijalankan oleh pelaku usaha tambang, kita punya kewajiban untuk melakukan pemantauan di lapangan, Bapak Ibu sekalian, terhadap kestabilan lereng tambang tadi, sesuai dengan kaedah teknik pertambangan yang baik yang ada di Kepmen 1827 2018 tadi. Metode dalam praktik lokal itu yang perlu sedikit kami jelaskan. Jadi klasifikasi massa batuan, ada RMR dan slopeness rating, analisis kesetimbangan batas untuk menghitung FK tadi, Bapak Ibu sekalian, yang statis 1,2,
yang dinamis satu tadi terhadap lereng pit dan timbunan. Jadi ada pit, mangkoknya tambang, ada timbunan, itu bekas tanah penutup yang dibuang keluar tambang tadi. Kemudian ada dam slope rating DSR dan kajian faktor keamanan area disposal. Tadi next udah di kriteria keberterimaan tadi yang 1,2 dan 1,0 ditambah batas probabilitas longsor. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kami kasih sedikit contoh bencana-bencana, kasus-kasus case geoteknik tambang di Sumatera Selatan, kasus longsor ya. Saya selama jadi inspektur tambang, saya udah hilang pula datanya. Saya udah 5 sampai 6 kali lakukan inspeksi ya, dan investigasi lah terhadap kejadian berbahaya. Ini masuk kategori kejadian berbahaya longsor tambang. Salah satunya tadi ngobrol dengan Prof. Urli, bahkan 2002 Bu ya, yang di Mahayung ya. Kami juga pernah Bu di PTBA Bu. Itu waktu itu masyarakat yang main ke tambang ininya longsor. Kecil sih longsornya, tapi karena masyarakat main-main di tebing tambang meninggal. Itu yang kami lebih menginvestigasi kecelakaannya itu. Karena ada tanggung jawab dan pekerjaan kami untuk menginvestigasi kecelakaan tambang waktu saya masih jadi inspektur tambang. Jadi ini ada pit slope failure, landslide, longsor lereng tambang. Longsor lereng tambang sering dipicu hujan pada lapisan lunak. Kasus terburuknya ini di Tanjung Lalang, Muara Enim, Bapak Ibu sekalian, 11 orang meninggal. Saya termasuk yang hadir di tempat waktu itu nemenin Dirjen, Pak Dirjen kami, Pak Ridwan Jamaluddin, Pak Alek Nurdin juga, mantan Gubernur kita almarhum, dia waktu itu di Komisi 7 ya, Komisi DPR RI, melihat langsung. Jadi 11 orang meninggal di tambang, lokasinya masuk lokasi PTBA tapi itu tambang ilegal. Kemudian ada wisdom instability, longsoran timbunan overburden di atas fondasi lunak atau material disposal lama yang heterogen. Subjek kajian berulang pada operasi di Tanjung Enim. Kemudian pit flooding dan water hazard, banjir dan genangan pit. Sudah hujan tropis tinggi menaikkan tekanan air pori dan mengenang di dasar pit. Pengelolaan air tambang yang buruk turut memicu banjir hilir di das Lematang. Kemudian ada unsupported excavation collapse, runtuhan galian tanpa penyangga. Nah, ini bentuknya galian terjal rekayasa khas pada tambang ilegal yang masih marak di Muara Enim. Lahat sudah nggak ada lagi, tinggal di Muara Enim, gitu ya. Tanpa desain maupun pengawasan geoteknik, jadi wajar ya. Memang tidak ada pengawasan geoteknik, ilegal. Nah ini Bu yang kasus 2020 11 orang meninggal akibat dari longsor lereng tambang, tapi ini illegal mining ya, 11 orang meninggal. Untuk yang 5 sampai 10 tahun terakhir tadi yang saya pernah investigasi itu ada pernah, tapi tidak mengamankan korban di PT di Jamatra. Dia masuk ke dalam pitnya itu, PT Musim Limakul, PT Musim Limakul itu sempat rame itu 2015an itu, karena dia mengenangi hampir longsorannya itu, disposalnya itu ke arah sungai kecil, tutup sungai, sempat rame juga itu. Kemudian PTBA juga ada, PTBA itu tanggul tambangnya yang jebol, jadi ada pekerja ya ikut tertimbun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di PT Bas juga sama, di Muara Enim 2 tahun yang lalu juga longsoran timbunannya itu nutupin sebagian sungai kecil, masyarakat ribut. Jadi jadi isu di masyarakat, ya terblow up baru kita turun kan. Sebenarnya kalau di tambang itu jarang lah tambang itu tidak
tidak ada longsor sama sekali, tinggal besar kecilnya, sama yang kedua berdampak luas enggak gitu. Kalau di disposal yang paling banyak itu kadang-kadang dampak longsoran itu berdampak ke masyarakat. Tapi kalau di dalam pit, kalau kita lihat di pit tambang itu jarang yang rapi-serapi kayak PT Freeport gitu ya, kayak PT Merdeka Copper Coal tadi kan lihat ya. Karena kalau di Sumsel kan karakteristiknya materialnya kan material lunak ya. Kalau di perusahaan tadi Freeport di Aman itu kan material batuan beku ya. Jadi untuk membuat slope stability-nya lebih gampang. Walaupun di case-case tertentu ada juga kecelakaan ya. Freeport tambah lagi untuk case tambang bawah tanahnya. Nah ini tadi bicara longsoran, kita sekarang teknologi yang digunakan oleh beberapa tambang di Sumsel, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada SSR, Slope Stability Radar, pemantauan pergerakan dinding tambang secara real time, itu di PT Bukit Asam. Kemudian ada Main Control Center plus platform CISEA di PTBA juga, mengintegrasikan otomasi, sistem otomasi dispatch tambang, automatic train loading station, dan telemetri digital dengan pemantauan real time dari ponsel, dari HP kita ya. Kemudian untuk software dan perangkat lunak, analisis dan desainnya itu kita biasa pakai software stabilan lereng. Ini Prof. Alfredo masih jago-jago nih, terus Prof. Science, Slide, GeoStudio, Slope, Lexis 2D, analisis kesetimbangan batas dan numerik. Kemudian dalam perencanaan tambang, nah ini ya, kalau alumni pertambangan itu biasanya mereka jago-jago desain tambang dan pemodelan geologi. Itu pakai software Manscape, ada Surpak yang paling banyak dipakai ya, dan sejenisnya untuk pemodelan lapisan batu bara, logam dan desain pinnya. Maaf Pak, 5 menit lagi Pak ya. 5 menit lagi. 1 menit lagi cukup. Udah mau kesimpulan. Oke, kemudian ini ketidakstabilan lereng terkait aktivitas pertambangan di Sumsel. Itu tadi kondisi-kondisi yang tidak aman, bagaimana kondisi material yang selalu menjadi tantangan dalam ruang mekanik, karena kita itu material in situ kita gali, kita taruh ke tempat yang khusus ya, disposal tadi ya. Jadi ketidakpastian, uncertainty itu pasti, kondisi material selalu menjadi tantangan dalam ruang mekanik, terutama pada aktivitas rekayasa baik di bidang sipil maupun pertambangan. Minimnya data, baik data historis kejadian longsor maupun material dumping, maupun data properti batuan yang menjadi dasar analisis kestabilan lereng masih menjadi masalah, sehingga terkadang failure-nya itu terjadi, longsornya terjadi di area secara analisis dikategorikan aman. Jadi secara hitung-hitungan aman, ternyata di lapangan kasus, Bapak Ibu sekalian. Kompleksnya litologi batuan serta iklim hujan yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan pertambangan di Sumatera Selatan. Curah hujan, itu baru sama hujan juga kan. Berkah juga di seminar hati hari ini, udah berapa minggu tidak hujan di Sumsel. Dengan adanya seminar hati ini berkah hujan. Selain itu, dengan naiknya biaya produksi, nilai SR terkunci secara strategis. Jadi kita juga dituntut untuk tambang itu ekonomis ya, percuma nambang kalau tidak bisa menguntungkan ya. Jadi ngunci di stripping ratio, Ibu. Nah ini tadi foto-foto untuk teknologi pemantauan yang SSR tadi. Merupakan alat pemantauan pergerakan lereng bersifat otomatis. Data dapat diperoleh dalam waktu singkat, tergantung pengaturan dan kebutuhan pengamatan. Kemudian ada robotic total station juga, RTS. Ini yang gambar untuk SSR tadi, Bapak Ibu sekalian. Oke.
teknologi dalam pemantauan, SSR dan robotik memberikan pemantauan pergerakan lereng secara otomatis dan real time baik di area pit maupun disposal. Data pemantauan dapat diperoleh dalam waktu singkat tergantung pengaturan masing-masing alat dan kebutuhan pemantauan, kemudian masing-masing sistem terintegrasi dengan perangkat lunak khususnya sehingga pengguna dapat memantau tren pergerakan, mengatur alarm evakuasi serta menyiarkan peringatan melalui email dan ponsel ke seluruh tim yang bekerja di area yang dipantau. Tapi ini kondisi ideal ya. Ini kondisi dengan tambang yang besar ya, PTBA. Kalau tambang-tambang kecil, saya hampir seluruh tambang di Sumsel ini udah pernah dimasukin, itu memang masih menjadi apa ya, masih kegiatan geoteknik ini kadang-kadang masih menganggap ini sebagai suatu kos. Jadi kurang diperhatikan, padahal dampaknya apabila tidak terjadi longsor, aktivitas terhenti, kemudian juga apa namanya cadangan yang tadinya bisa diambil jadi tidak bisa diambil karena ternyata setelah dihitung-hitung lagi tidak ekonomis lagi karena ada longsor tadi. Jadi ini tantangan kami di pertambangan untuk kawan-kawan pelaku usaha itu peduli dengan geoteknik pertambangan. Oke, ini poin-poin utama dari presentasi saya tadi. Ada aturan main, ada teknologi, ada longsor-longsoran tadi ya, sama kondisi tambang di batubara di Sumsel target hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas presentasi saya, nanti kalau ada yang ingin bertanya, monggo saya minta bantu sama tim untuk bisa ke pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Frans Irawan atas materi yang sangat baik dan sangat menarik. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya narasumber kita yang ketiga. Ini guru saya, Prof. Insinyur Nurli Gopar MSCE PSD IPM. Beliau merupakan alumni S1 Teknik Sipil Universitas Sriwijaya dan S2, S3 beliau itu di Purdue University diselesaikan di tahun 1989 dan PSD beliau diselesaikan tahun 1994. Pengalaman beliau ini kalau bahasa Palembangnya itu sudah melalang buana ke mancanegara. Beberapa karir beliau ini pernah menjadi dosen di Universitas Sriwijaya, kemudian pernah menjadi senior researcher di Nanyang Technology University Singapura, kemudian profesor di Universitas Indo Global Mandiri, visiting lecturer dan dosen LB Universitas Sriwijaya, dan associate professor Universitas Teknologi Malaysia, dan sekarang beliau profesor di Universitas Bina Dharma Palembang. Tidak kalah dengan narasumber yang sebelumnya, beliau ini memiliki H-index di Scopus itu 15 dan WOS itu 11 dengan total citasi lebih dari 1.600 citasi dengan 200 publikasi. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan kelanjutan riset beliau ini yang sangat fenomenal mengenai stabilitas lereng akibat curah hujan. Baiklah, kepada Ibu Prof. Insinyur Nurli Gopar, MSc PSD IPM, kami persilakan Bu, dengan waktu lebih kurang 20 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya memberikan presentasi yang terakhir ya hari ini. Judul yang saya bawa adalah Progress of Research on Rainfall Induced Slope Instability in South Sumatra. Saya tidak akan berbicara terlalu teknikal seperti Prof. Afwendo tadi karena sudah capek ya. Jadi kita cerita-cerita aja ya. Kita cerita sedikit tentang pengalaman dan mungkin ada hal-hal yang bisa kita share bersama-sama.
Kalau kita lihat riset dalam slope stability di South Sumatra telah berkembang cukup cepat dalam 3 dekade terakhir. Ya, kalau dulu masih sangat tidak belum berkembang, sekarang udah berkembang, dan surprisingly paper yang saya lihat di AI itu terakhir itulah paper kita. Paper kita bersama Pak Wijoyo mengenai riset slope stability di South Sumatra. So, apa yang menyebabkan perkembangan riset di kita itu adalah, pertama adalah rapid expansion of coal mining in the Moraine Basin. Jadi perkembangan riset ini dimulai dari perkembangan penambangan batu bara di lembah daerah Moraine. Kemudian kedua, increasing infrastructure development across the Bukit Barisan Mountains dan around the mining activities. Karena aktivitas mining membuat kemajuan di daerah tersebut. Ketiga adalah slope stability problem of road along the mountainous area dan river banks. Jadi ada dua masalah ya, di daerah perbukitan dan juga di daerah sungai-sungai. Banyak sekali masalah stabilitas lereng. Kemudian yang keempat adalah advance in geotechnical engineering software. Jadi kalau dulu mau meneliti itu harus misalnya ke lapangan, harus ke lab. Sekarang kan pakai bantuan software bisa meneliti dan memvariasikan variabel-variabel bebas. Oke, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya meneliti tentang lereng. Pertama adalah ketika tahun 1999 sampai 2002 itu melibatkan observation on slope failures in South Sumatra. So dari situ saya belajar bahwa banyak frekuensi dari slope failure itu ketika kapasitas infiltrasi menjadi minimum dan tanah menjadi submerged, ya, dan dia terjadi peningkatan water pressure. Dari studi case yang nanti saya akan perlihatkan case-case-nya di next slide, ya, yang kita lihat adalah peningkatan groundwater table, ya, karena heavy rain, collapse compression, erosion, dan adanya crack atau retakan di permukaan tanah. Kemudian juga ada yang creep of big rock, ya. So pada saat itu saya tidak mengenal unsaturated soil mechanics yet. Jadi saya belum pernah mengenal unsaturated soil mechanics. Jadi kita selalu menganalisis itu dengan kondisi jenuh. Nah, ini ada beberapa gambar. Jadi saya mau knowledge, gambar-gambar ini saya dulu tahun 2000, 2001, 2022 itu selalu ingin mengumpulkan gambar-gambar slope failure karena saya pengen tahu, ya. Dan orang yang menolong saya dulu ada di sini, Pak Maisal. Pak Maisal yang selalu kasih saya gambar-gambar cerita tentang slope failure. Zaman masih tahun sekitar 2002, ya. Nah, ini ada beberapa gambar-gambar longsoran yang beliau berikan kepada saya untuk saya lihat dan teliti, ya. Ini juga sama, dan akhirnya saya bisa membuat beberapa publikasi di tahun 2002 sampai 2004 bersama-sama dengan Bu Ratna Dewi juga.
pada saat itu. Nah, interest saya dengan unsaturated soil mechanics itu dimulai ketika terjadi insiden slope failure atau landslide di air layak coal mining site di Bukit Asam. Ketika itu sangat besar ya, di bulan November 2002. Nah, di situ kita lihat bahwa sebelumnya kami sudah melakukan observasi, memang ada beberapa crack dan beberapa genangan, ya. Tapi belum sempat diperbaiki, sudah terjadi massive slope failure. Nah, ini adalah hasil analisis kami ketika itu, dan ketika itu juga kita melakukan slope stability and seepage analysis. This experience sparks my interest in unsaturated soil mechanics. Jadi pada saat itu pertama kali kami melihat instrumentasi lapangan seperti tensiometer, TDR, piezometer, dan lain-lain. Kemudian dari hasil-hasil penelitian itu, saya mencoba membuat SWCC ya dari field data. Kemudian kami juga first time analyzing for water pressure distribution using GeoStudios software. Kebetulan waktu itu di Unsri ada yang versi tahun 1997. Kemudian kami juga belajar bahwa visual infection itu perlu diperhatikan. Jadi keadaan permukaan lereng itu perlu diperhatikan karena sebelumnya kami sudah melihat tanda-tanda akan terjadi longsor. Kemudian biasanya yang kami lihat dari orang-orang tambang itu mereka menganalisis dengan geological mapping, topografi, pedestrian, litologi, visual slope inspection, dan empirical observation of the previous failures. Ya. Kemudian ketika itu orang belum melihat adanya menggunakan numerical modeling, tapi di sini kami sudah menggunakan pada saat itu. Yang ngerannya itu Ibu Ratna Dewi itu. Beliau yang ngeran program waktu itu. Coba-coba, Pak Alvenda, coba-coba. Oke, jadi dari hasil itu kita ada beberapa publikasi. Yang paling ini adalah yang transient seepage and slope stability analysis, itu cukup banyak disitasi oleh orang-orang. Oke, pada tahun 2002 itu juga saya mencoba mempresentasikan paper yang saya tulis. Ya, waktu itu kita di Bandung ya. Ibu Ratna juga pergi ya. Kita di Bandung, ada Pak Bakri, Bu Moren, ada Bapak situ. Oke, dan dari situ saya diundang ke NTU tahun 2002. Kemudian di situ saya mulai belajar tentang unsaturated soil. Mungkin Pak Alfredo masih apa ya? 2002? Iya, sudah kuliah. Ya. Jadi dari situ, nah, kenapa mau meneliti rainfall induced slope instability? Kenapa mau meneliti tentang ketidakstabilan lereng dikarenakan oleh hujan? Pertama adalah rainfall induced instability merupakan salah satu hazard yang sebenarnya kecil kalau dibandingkan dengan earthquake, tapi sangat tinggi frekuensinya, sering terjadi. Observasi menunjukkan bahwa hampir semua slope failure, ya, dari yang saya pelajari, dari apa yang saya dapatkan sebelumnya
bahwa biasanya slow failure itu terjadi pagi hari setelah hujan. Nah, biasanya kalau ada lereng longsor itu pasti ada hujan. Itu selalu terjadi. Kemudian mempelajari mekanismenya adalah key to mitigation. Kalau kita nggak tahu mekanismenya, maka kita tidak bisa melakukan mitigasi. Kemudian strategi yang efektif dapat mengurangi risiko dan soil mekanik. Kan kalau kita menganalisis dengan saturated, hasilnya lebih jelek, faktor keamanan lebih rendah. Tapi kenapa? Saya rasa saya nggak perlu terlalu banyak menjelaskan karena sudah dijelaskan oleh Prof. Alfredo tadi. Ya, mengapa? Karena suction bisa menghemat dari segi desain, ya. Kemudian kalau tanah itu sudah saturated, nggak ada rainfall induced slow failure, benar nggak? Kalau dia sudah saturated, tidak pernah terjadi infiltrasi karena sudah penuh, ya. Jadi interaksi dari fenomena ini harus kita pahami. Makanya unsaturated soil mechanics is the way to go. Makanya saya belajar itu. Oke. Dengan bekal dengan bekal yang saya punya, saya tahu tentang tensiometer, saya tahu tentang TDR, saya tahu tentang instrumentation lainnya yang saya dapatkan justru dari tambang air raya. Saya bawalah ketika saya pindah ke UTM. Ya, saya pindah ke sana, saya bertemu dengan mahasiswa yang mau melakukannya. Saat itu kami membuat beberapa penelitian. Ya, pertama penelitian mengenai soil characterization, ya, hydraulic properties dan shear strength. Kemudian kami belajar extreme rainfall, membuat IDF curve, ada papernya itu extreme rainfall, ada di jurnal Georis, ya. Kemudian kami melakukan studi tentang suction and suction distribution. Kemudian kami membuat field study. Field study belajar effect of heterogeneity, ya, layering. Kemudian belajar effect of flux boundary condition. Dan satu lagi topik yang sebenarnya buat kepala saya pusing, yaitu capillary barrier. Itu topik yang paling susah saya pelajari. Nah, ini ada beberapa gambar berkaitan dengan apa yang kami lakukan. Soil characterization, kemudian itu model, ada 3 model yang kita buat, soil column, kemudian 2D model, kemudian satu lagi modified permeability apparatus untuk mempelajari heterogeneities, efek dari heterogeneities yang kami create sendiri. Itu. Kemudian ini ada model lereng, model field study yang tadi saya cerita dengan Pak Wijoyo. Kami bikin pasukan yang mahasiswanya setiap 12 jam naik ke atas mengambil data, ya, data rainfall, data tensiometer, data TDR, dan runoff collection. Kami melakukan runoff collection juga. Kemudian kita membuat case study 4 site. Kami beruntung pada tahun 2006, akhir tahun 2006 ada hujan yang berkepanjangan. Kami beruntung waktu itu banyak sekali longsor. Jadi kami bisa belajar longsor yang banyak sekali pada tahun Desember 2006 itu. Jadi dapat case study. Ya. Kadang-kadang alam itu bekerja sama dengan kita tanpa kita ketahui.
Jadi ini ada beberapa publication yang kami buat, ya, mungkin bisa nanti dibaca saja. Nah, itu sampai 2012, cukup banyak yang kami kerjakan dari 2003 sampai 2012, yaitu 9 tahun di sana. 2012, kemudian 2012 saya pulang ke Indonesia mencoba peruntungan, ternyata saya tidak beruntung. Kemudian saya dipanggil Prof. Haryanto untuk ikut ke NTU lagi, ketemu Prof. Alfredo. Ya. Ketemu Prof. Alfredo, mungkin seluruh ya, dari 2014 sampai 2018 kita bersama-sama. Dan dalam waktu itu beberapa proyek bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Dr. Kim. Di sini kami belajar banyak, learning various teknik, belajar banyak sekali alat-alat untuk melihat SWCC dan hydraulic properties. Jadi belajar satu-satu, pengen belajar gitu, ya, walaupun kadang-kadang nggak ngerti juga, tapi belajar. Kemudian mathematical model, ya banyak sekali Excel saya untuk segala mathematical model masih bisa dipakai. Kemudian laboratory modeling, bikin soil column lagi, bukan bikin, maksudnya menggunakan soil column, menggunakan 2D model yang sudah ada di situ. Kemudian menggunakan analisis, SIP W, SLOP W, Sigma W, Squadus W, dan different software. Tapi different software ini saya nggak belajar. Macam SPFlux dan lain-lain itu biar yang mudah-mudah aja. Kemudian kami juga belajar tentang slope protection yang tadi, capillary barrier, ya, geobarrier dan lain-lain. Kemudian aplikasi dari structural cell untuk stormwater management. Kemudian terakhir proyek yang saya ikuti adalah GIS mapping bersama Prof. Alfredo dan Dr. Kim. Nah, ini ada beberapa gambar dari alat-alat yang digunakan untuk pengukuran SWCC. Tadi sudah ada gambarnya juga di Prof. Alfredo. Jadi pengukuran SWCC ini tergantung dari range of suction. Nggak bisa aku mau bikin sampel ini, tanah ini, pakai alat ini, nggak bisa. Harus sesuaikan dengan kapasitasnya. Ya. Jadi banyak sekali alat-alat yang kita harus sesuaikan dengan kapasitasnya. Nah, ini ada beberapa gambar. Nah, ini juga triaxial cell, ya, untuk measurement permeability. Nah, ini pengalaman yang berkesan juga. Pulang ke Palembang 2 minggu, tesnya belum selesai. Karena memang lama sekali prosesnya, ya. Kemudian ini triaxial, ya, tadi Prof. Alfredo juga sudah memperlihatkan, ya, itu sama dengan triaxial yang biasa, cuman di bawahnya ada untuk mengukur suction, ya. Kalau Prof. Alfredo sudah bisa semua dia. Nah, kemudian juga belajar yang tadi mathematical model semua. Jadi untuk riset di South Sumatra, di mana soil merupakan residual, weathered and influenced by tropical rainfall, mungkin Fredlund and Singh model is the best, ya, karena dia mengcover seluruh range of suction. Especially kalau kita gunakan GeoStudio application untuk soil bimodal, dengan bimodal pore size distribution itu dengan gap graded, itu metodenya, mathematical modelnya didevelop oleh Pak Alfredo, ya.
dan kemudian dikembangkan untuk unimodal ya di tahun 2017. Kemudian ada juga paper yang kita buat untuk multimodal 2025. Untuk permeability ini model-modelnya yang ada. Kemudian untuk shear strength equation ya, ada juga paper saya yang berkaitan dengan ini. Kemudian ini adalah publication, mungkin bisa dilihat sendiri. Maka apa yang saya lakukan, saya lihat adalah we have done a lot. Kami sudah melakukan banyak, tapi buat apa gitu? Aplikasinya di South Sumatera dan Bukit Barisan masih lacking. Jadi cari-cari paper tentang slope di South Sumatera dengan Bukit Barisan, paling ketemu 2 paper, 2-3 paper, nggak banyak. Jadi kita coba ya untuk fokus ke data collection di Sumatera Selatan. Yeah. There is an urgent need to collect data from this region, perform analysis, doing mapping, and maybe later develop early warning system. So this is what we think about the future, and that's why in 2018 to 2023 riset saya fokus ke apa yang data-data yang ada di South Sumatera. Misalnya data slope failure is where, when, and condition. Kemudian evaluation of slope condition along the national road system. Di situ kita berhubungan dengan BPJNSS yang tadi ketuanya Pak Panji. Jadi kita dapatkan data-data mereka, cuman sayang sampai 2023 aja, karena kemudian tidak ada data lagi. Kemudian field observation, kita melakukan banyak sekali field observation di daerah yang memang prone to slope failure. Itu orangnya itu deh. Yang ngajak kita pergi ada di sini, Heri, ya, Heri Wijaya, orang dari Pagaralam, banyak ngajak kami jalan-jalan, termasuk Pak Alfredo ikut. Kemudian case studies, numerical analysis, slope failures, wild field analysis of suitable slope stabilization. Kita melakukan banyak coba-coba dengan slope stabilization yang ada. Kemudian kita mapping of risk level. Nah, di sini kami masih menggunakan metode yang dari PU. Ya, kami cuma melakukan berdasarkan observasi, kemudian kami memapping risk level, dan hasilnya nanti saya jelaskan. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ketika itu. Jadi data collect sudah banyak data. Kemudian data juga data-data distribution of slope failure yang terjadi ini dari koran, dari data-data mana saja yang bisa kita dapatkan, itu Herdian yang ngerjakan, ya. Kemudian jumlah-jumlah failure per year, per month kita study. Kemudian kita dapatkan beberapa publication yang berkaitan dengan hasil dari penelitian tersebut. Jadi sini banyak keluar nama-nama student Bina Dharma. Ya. Kemudian, nah pada Desember 2023, Hati Sumsel dan Universitas Bina Dharma melakukan workshop, ya. Dan ketika itu Dr. Abdul Halim Hamdani memperkenalkan bahwa dia ada alat yang osmotic tensiometer untuk pengukuran baik di lapangan maupun di lab. Nah, maka dari situ kami bekerja sama untuk membantu kami
dari data-data yang kami dapatkan itu kami ingin ada data-data SWCC-nya. Karena dari SWCC ini kita bisa meng-create probability function. Dari SWCC ini kita bisa melihat ke shear strength of unsaturated soil. Jadi SWCC ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Maka kita menggunakan ini. Kebetulan memang OT ini dia range of suction-nya cukup besar dari 0 atau bukan 0, 23 sampai 1500. Nah, beyond that kita masih ada tadi yang kata Pak Alfredo, ada polimer, ya, polimer sensor sampai 3000. Mungkin sudah cukup lah, karena kita targetnya EEV ya sekitar sekitar 200, 300 dan seterusnya. Jadi sudah cukup lah kalau kita bisa pakai osmotik sama polimer tensiometer. Nah, itu yang kita gunakan juga. Jadi kita kirim ke sana, dites, kemudian sambil belajar kami mengolah data. Ya, itu norma, ya. Norma semangat ya belajar mengolah data tersebut. Ya. Kemudian ketika saya ke Bandung, Pak Dani juga memperkenalkan kita mempunyai 3D scan yang dibeli oleh Pak Wojoyo. Nah, jadi kita ikut menggunakan juga 3D scan untuk mempelajari volume change. Ya. Dan kelihatan benar kalau tanah yang digunakan oleh norma itu volume change-nya lebih besar. Ya. Nanti kita akan mengidentifikasi itu. Jadi dari 2023 sampai sekarang fokus on unsaturated soil characterization mapping using GIS, itu kerjaannya Pak Herdian, dan nanti mungkin akan pergi ke early warning system. Jadi apa yang kita lakukan adalah mapping of slope geometry, soil properties, extreme rainfalls, itu diperlukan untuk early warning system. Jadi kami melakukan itu. Kemudian desk study and field observation untuk mengidentifikasi geometry of the slope, soil characterization, pakai aparatus yang baru ini. Studi rainfall distribution, mungkin nanti kita gunakan real data atau chip. Nah, chip ini nanti akan digunakan oleh Herdian juga. Kemudian kita akan re-analyze slope using GeoStudio. Slope-slope yang ada yang tadinya dianalisis oleh kita ambil datanya, kemudian kita akan re-analyze. Kemudian terakhir kita akan develop GIS-based regional landscape risk mapping. Nah, ini gambar dari osmotic tensiometer itu dan volume change. Saya belum ada gambar dari yang satu lagi polimer. Ya, tapi tadi ada dengan di presentasi Pak Alfredo. Nah, ini yang sedang dilakukan SWCC di beberapa lokasi, tapi masih kurang ya, karena dari kriging masih kurang. Kemudian ini publikasi yang dilakukan ya. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa riset lereng di South Sumatera, jadi kita bisa ada, ini saya lihat dari AI ya, apa yang telah dilakukan orang, integrated numerical modeling, risk-based engineering, recent study, rainfall infiltration, unsaturated soil mechanics, deformation monitoring, retaining structure optimization, disposal slope engineering. Itu yang dilakukan orang. Oke, final remarks, this research has informed many people, ya, mulai dari mahasiswa S1, S2,
ya, dan kawan-kawan researcher di NTU dan lain-lain. For this, I would like to thank them to you all for the collaboration and for the help. Yeah. And then yang kita sebutkan di awal itu kita akan banyak bekerja sama dengan orang-orang tambang dan orang-orang yang di BPJN SS. This conclude my presentation. Thank you very much. Baik, terima kasih Bu atas presentasinya yang sangat menarik. Jadi Bapak Ibu, dari 3 narasumber tadi, sebenarnya materinya itu bisa dibilang daging semua, hampir nggak ada tetelannya. Dari awal, dari Pak Alfredo, Pak Frans, dan Ibu Nurli sebagai penutup, itu semuanya materi yang sangat baik dan mungkin kedepannya arah penelitian atau objek penelitian kita itu akan ke sana mungkin. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup sesi ini, ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab saya ini lebih menarik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena bagi yang beruntung itu dapat hadiah umroh, kemudian dapat hadiah iPhone 17. Jadi kami sediakan 3 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apabila beruntung itu dapat hadiah umroh atau iPhone 17 dengan cicilan 16 kali. Baik Bapak Ibu, kami silakan kiranya ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber terkait materi yang disampaikan atau masalah pengembangan penelitian ke depan yang disampaikan oleh Prof. Nurli tadi. Itu sangat menantang terutama untuk akademisi dan mahasiswa. Bagaimana? Tidak ada yang tertarik dengan hadiah umroh dan iPhone tadi? Balik bandar? Ya silakan Bu Lucy. Mohon dibantu, ada mikrofonnya? Enggak ada? Ya, langsung aja Bu. Bagaimana kondisi terburuk yang terjadi di lapangan, sehingga apa yang kita analyze, apa yang kita desain itu jangka panjang sudah memperhitungkan kondisi terburuk gitu kan. Sedangkan dari materi Bapak tadi cukup menarik karena dengan adanya pembelajaran unsaturated kita bisa mendesain mengoptimalkan bentuk lereng yang posisinya mungkin landai pada saat kita saturated akan menjadi tegak, dan itu akan volumenya juga akan mempengaruhi pada saat kalau kita mau menambang seperti itu ya Pak. Tapi yang menjadi konsen saya, seberapa komprehensifkah kalau kita mempertimbangkan unsaturated ini untuk jangka panjang seperti itu Pak. Kalau pemahaman saya sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, mungkin untuk sekadar short time mungkin bisa ya Pak, tapi sedangkan di Indonesia ini kan iklim yang juga menjadi concern kita semua, baik dari Prof. Nurli juga menjelaskan tadi, Indonesia ini kan sangat fluktuatif terhadap iklim, dan seberapa ketahanannya lah dalam desain kalau kita memperhitungkan matrixation yang bisa meningkatkan shear strength tadi terhadap desain long term kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan kalau kita kan di surface itu rentan terhadap pelapukan ya Pak ya. Nah, kalau kita bisa tidak memprediksikan tingkat pelapukan dari suatu material terhadap penurunan shear strength itu sendiri. Nah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Lucy, pertanyaannya super sekali. Jadi kalau pertanyaan itu sebenarnya sempat sepemikiran kita Bu, jadi sempat saya senggol-senggol dengan Pak Alfredo, dan saya sudah tahu pertanyaan yang pertama jawabannya akan seperti apa. Tapi
lebih jelasnya mungkin kami persilakan Pak Arvindo untuk menjawab dua pertanyaan dari Ibu Lucy tadi. Persilakan, Pak. Terima kasih Bu Lucy, pertanyaannya baik sekali dan memang susah ya untuk dijawab. Yang pertama itu kenapa kita harus memasukkan unsaturated soil properties? Karena sebenarnya kalau kita mau memperhitungkan efek curah hujan, mau nggak mau kita harus memakai unsaturated soil properties. Itu satu. Karena kalau kita nggak memakai unsaturated soil properties, artinya kita menganggap di atas muka air tanah, pore water pressure, tekanan air porinya adalah 0. Jadi kalau kita mau apply air hujan, jadinya air hujannya cuman menumpuk di atas permukaan tanah gitu. Nah, kedua dan berkaitan dengan apakah ini konservatif atau enggak. Nah, makanya kita memakai unsaturated soil properties, kemudian kita memakai kita apply hujan. Nah, di contoh case yang kedua itu kan gimana cara kita memperhitungkan bahwa lereng ini akan stabil untuk jangka panjang. Nah, kita menganalisa misalnya historical rainfall yang case tadi saya itu dari tahun 62 sampai 2024. Nah, dari situ kita analisa karena kita analisi maksimum rainfall-nya. Nah, maksimum rainfall ini yang kita masukkan di analisa kita. Nah, dari situ kita ketahuan berapa dalam hujan yang masuk ke dalam lereng. Nah, dari situ kita dari kedalaman hujannya kita bisa hitung volume waternya. Nah, dari situ juga kita bisa kaitkan dengan slip surface. Menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, modeling deformation atau misalnya ada evaporation. Memang nggak gampang karena itu pasti berhubungan dengan chemical, jadi volume change dan juga ada chemical, mineral. Seperti tadi oxidation gitu. Nah, di GeoStudio ada yang namanya ChemW, CHEMW. Jadi kita bisa modelin dulu pelapukan, kan pelapukan biasanya dari batuan, weathering proses ya, pelapukannya karena apa, ada mineral apa. Nah, itu bisa dimodelin di ChemW. Dari ChemW kita bisa ekspor hasilnya ke SolidW. SolidW itu untuk deformation. Nah, dari SolidW kita bisa ekspor ke misalnya SIPW. Kalau misalnya ada hujan dan ada penguapan, bagaimana mempengaruhi proses pelapukan dan deformation, dan kemudian ke SlopeW. Jadi ChemW, SolidW, SIPW, dan masuk ke SlopeW kalau kita pengen tahu juga bagaimana faktor of safety karena pelapukan ini gitu. Jadi enggak gampang, tapi yang penting kita tahu mineraloginya gitu ya. Pasti di tambang mungkin kita melakukan SEM, ya X-ray diffraction ya. Selama kita tahu itu dan kalau di-expose ke oksigen itu pelapukannya seperti apa, kita bisa modelin ya. Terima kasih, semoga menjawab.
Terima kasih Pak, super sekali jadi wawasan juga buat saya, apalagi terutama di pelapukan tadi karena jarang ya mendesain, kita memperhitungkan tingkat pelapukan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Nurli dengan Pak Alfredo. Jadi ini ada insight baru nih Pak Bu Nurli. Kami biasanya mendesain lereng tambang itu biasanya pakai saturated. Tadi ada sedikit diskusi dengan Pak Alfredo. Selama ini kayaknya kita harus meluruskannya sedikit Bu Lucy. Jangan selalu saturated, nanti overestimate kita. Baik Bapak Ibu, saya lupa Bu Lucy tadi itu cuma satu Bu ya. Pertanyaannya dihitung satu, bukan dua. Jadi kuota umrohnya masih ada dua lagi. Oh itu sudah ya ada, langsung dikasih. Selamat ya Bu Lucy. Baik Bapak Ibu, kami persilakan jika ada pertanyaan selanjutnya. Ya kami persilakan Bu, silakan Bu. Tapi panitia nggak dapat loh. Nggak dapat loh Pak Ferdian, nggak dapat kalau panitia yang nanya. Ini bukan panitia Pak, ada pertanyaan di online. Jadi Oh online. Di online. Oke baik Bu. Ini untuk pertanyaan Pak Alfredo. Izin bertanya, ini dari Heni Purnamasari. Izin bertanya, apakah ada indikasi degree of saturation 85% ini terhadap slope stability? Terima kasih penjelasannya Pak, salam hormat. Ya mungkin bisa langsung dijawab Pak. Degree unsaturated. Adakah indikasi degree of saturation 85% terhadap slope stability? Ya, baik, saya coba jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin maksudnya apa efeknya kalau degree of saturation 85% terhadap angka keamanan kali ya, factor of safety ya. Tadi seperti udah dikasih lihat di slide, jadi waktu kita modelin geometrinya, terus kita apply evaporation dan rainfall. Nah dari situ pasti di atas muka air tanah ada angka pori. Nah karena kita memasukkan soil water characteristic curve, ada korelasi antara angka pori dan degree of saturation. Gitu. Nah jadi kalau degree of saturationnya turun dari 100% ke 85% karena ada penguapan, nah artinya suctionnya juga atau tekanan air porinya berubah. Nah dari itu, karena tadi di constitutive equationnya shear strength sama dengan C prime plus net normal stress tangent V prime plus suction tangent VB. Nah artinya si suction ini berubah karena C degree of saturation, nah artinya faktor of safety-nya nanti berubah gitu. Jadi kalau ada penguapan, artinya suctionnya turun jadi 85%, harusnya faktor of safety-nya naik gitu, lebih aman. Nah jadi yang harus kita concern terhadap faktor of safety justru kalau degree of saturation-nya naik dari 85% ke 90% ke 100 gitu. Cuman kan concern-nya kalau ada prolonged dry period, musim kemarau yang panjang, degree of saturation turun kurang dari 85%, oxidation bakal terjadi dan bakal terjadi contamination dari waste rock ya. Nah, mungkin itu mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak Alfredo. Mungkin bisa menjawab atas pertanyaan dari Purnamasari yang ada via Zoom tadi. Mungkin hadiahnya bisa dikirim via Zoom juga Pak Herdian, atau boleh diwakilkan ke saya seperti itu. Baik Bapak Ibu, pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup kami persilakan. Kiranya ada pertanyaan? Ya, kami persilakan Bu. Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dwi Wahyuni, dosen dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya ingin bertanya kepada Prof. Nurli terkait dengan pengujian tadi SWCC. Memang sebelumnya udah interest ya Bu ya terkait pengujian tersebut. Nah menyambung tadi sedikit banyak saya dengar bahwa untuk pengujian mengenai alat uji SWCC ini kita harus penting menyesuaikan dengan kapasitas alatnya tersebut ya Bu terhadap material ujinya. Nah yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan
material tanah gambut, Bu. Apakah tensiometer itu dapat atau cocok digunakan untuk mengukur mengukur nilai hisapan suction dari tanah gambut itu sendiri? Tentu kita mengingat bahwa tanah gambut itu kan memiliki nilai kadar organik yang tinggi, lalu ada juga nilai dekomposisinya dan juga dapat juga dipengaruhi oleh unsur-unsur kimia lainnya. Nah, adakah treatment khusus yang harus kita lakukan agar pembacaan alat uji tensiometer tersebut tetap akurat terhadap tanah gambut tersebut, Ibu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Sangat menarik nih. Mungkin langsung saja Bu Prof. Nurli. Itu ada pertanyaan. Yang pertama adalah alat untuk mendapatkan SWCC. Jadi kita tahu setiap jenis tanah itu kita tahu SWCC itu ada karakteristik parameter karakteristiknya yaitu AEV, Air Entry Value. Nah, di buku-buku sudah ada. Kalau misalnya untuk tanah yang pasir, gravel itu kan itu rendah. Jadi kalau dia rendah, kita bisa menggunakan alat yang biasa kita ada itu TempScale. Nah, TempScale itu bisa mengukur sampai kira-kira 100, ya. Nah, itu kalau dia pasir atau gravel. Kalau dia tanah lempung itu sangat tinggi, kadang-kadang 200, 300 dan seterusnya. Maka kita tidak bisa menggunakan alat TempScale. Biasanya secara konvensional kami menggunakan gabungan antara TempScale dengan pressure plate. Nah, pressure plate itu bisa melakukan pengukuran suction sampai 500, ada lagi yang tinggi sampai 1500. Nah, kalau dulu itu sudah biasa kita gunakan sampai 1500, udah kita berhenti, kemudian kita gunakan fitting model, yaitu mathematical model, misalnya Fredensing, Van Genuchten dan lain-lain. Kita mendapatkan sampai range yang lebih besar. Nah, kami biasanya menggunakan Fredensing karena Fredensing bisa sampai 1 juta kPa dari data yang ada. Nah, itu pertama. Nah, kalau misalnya memang tinggi dan tidak mau menggunakan, karena pressure plate ini susah, ya tiap hari kita harus buka tutup, itu kayak pressure cooker ya, agak bahaya. Maka mungkin bisa kita gunakan alat yang baru ini, osmotic tensiometer, atau kalau masih lebih tinggi lagi kita menggunakan polymer tensiometer, ya itu pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah tentang lapangan, ya, pengukuran tensiometer di lapangan, pengukuran suction di lapangan. Ya, kayaknya tergantung dari ini ya, tergantung dari alat pengukurnya. Ya, misalnya alat pengukur yang di tensiometer itu ada gypsum, ada yang lain. Nah, itu tergantung juga dari material pengukur yang kita gunakan. Harus ada range. Misalnya kayak gypsum itu kan sampai theoretically sampai 100 ya, tapi kenyataannya enggak sampai segitu, 80 udah enggak bisa lagi. Saya hanya menambahkan, Prof. Nurli udah menjelaskan dengan baik. Jadi mungkin tadi yang ditanyakan apakah ada pengaruh gitu ya kalau ada tanah gambut zat kimia terhadap pengukurannya. Seperti tadi Prof. Nurli bilang, range-nya itu mungkin bisa berkurang kalau ada, itu salah satu pengaruhnya. Pengaruh yang lainnya, apakah zat kimia ini bisa masuk ke dalam tensiometer tube-nya atau enggak. Nah, selama si alat pengukurnya itu, si ceramic disc ya atau gypsum itu fully saturated, harusnya aman gitu. Jadi zat kimianya itu nggak akan berpengaruh. Nah, cuman memang untuk
tensiometer baru, jadi polymer sensor, osmotic tensiometer yang lagi di develop ini masih dicoba apakah ada pengaruh dari zat kimia terhadap hasil pengukuran datanya atau enggak. Tapi untuk jet field tensiometer dan juga temperature pressure plate, gypsum yang udah dipakai, yang udah dibuktikan di lapangan, selama ini sih pengaruh dari zat kimianya enggak terlalu enggak terlalu banyak lah gitu ya, negligible kita bisa bilang. Semoga menjawab ya. Ya, bagaimana Bu? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Cukup ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Prof. Nurli dan Pak Alfredo. Mungkin cukup ya dari panitia? Cukup, jadi sebagai kata-kata penutup, alhamdulillah untuk session ketiga ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan para narasumber, kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya dalam memandu sesi 3 ini ada banyak kekurangan dan kesalahan, kami sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata kami tutup sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give applause to Dr. Rosyan Febrianto STMT together with all the distinguished speakers. Ladies and gentlemen, I'd like to invite Mr. Herdian Gumai STMT to give plaques to the speakers and also the moderator as a token of the appreciation as the presenters in this international seminar. The time is yours. Please give applause to all the distinguished speakers and also the moderator of this afternoon session. Continued with photo session.
Boleh tepuk tangan sekali lagi? Well, ladies and gentlemen, that concludes our final presentation for this session, as well as this afternoon session. And on behalf of the organizing committee, I would like to express our sincere appreciation to our distinguished speakers for the insightful presentation and valuable knowledge shared with us today. And we will now take a short coffee break before continuing to the next agenda. The coffee break will take for 5 minutes. After that, we will continue to the next schedule. Thank you. Well, ladies and gentlemen, before concluding today's seminar, on behalf of the organizing committee, we would like to express our sincere gratitude and also highest appreciation to our distinguished sponsors whose generous contributions and unwavering support have made this international seminar possible. Your commitment to advancing geotechnical engineering and sustainable infrastructure development is deeply appreciated. Ladies and gentlemen, please give a heartfelt round of applause to all of our valued sponsors and partners. Boleh tepuk tangannya untuk para sponsor dan juga partners yang telah mensupport acara ini. Well, allow me to invite the representatives of PT Nusantara Panca Geokonstruksi. Mohon kesediaannya untuk dapat maju ke atas panggung. Ya, PT Nusantara Panca Geokonstruksi, PT Merdeka Copper and Gold, PT Meka Ferry Indonesia, PT Wijaya Karya Beton, PT Waskita Karya, PT Sif Multi Engineering, PT EDP Media Multimitra Primanusa, PT Jalintim Adi Abipraya, PT Aldo Bermai, CV Global Engineering, ya, mohon kesediaannya untuk dapat maju ke atas panggung. Oke, ke depan panggung. Saya ulangi, CV Global Engineering, CV Geoteknik Pratama, PT Hagen Amersa Veta, last but not least, CV Putra Inti Pratama. Kami mohon kesediaan representatif Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk dapat maju ke depan panggung. I'd like to invite Mr. Herdian Gumai to officially giving the plaques and also the certificates for the sponsors and also the partners.
Boleh tetap standby Ibu untuk nanti foto bersama. Mohon untuk tetap stay Bapak Ibu karena sebentar lagi akan ada foto bersama. Kalau foto bersama dulu. Mungkin. Foto bersama mungkin. Boleh Bapak Ibu berdiri di depan panggung. Well, once more, please give a big warm round of applause to our sponsors and also partners. Well,
moving on to the next agenda, we shall now proceed with the information session regarding the SKK assessment and the Level 7 and Level 8 certification program by LSP Geotechnik Indonesia. Please welcome our representative to present the information. For all the committees, please come forward. We're going to do the photo sessions for all the committees for this international seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Hatim yang kami hormati Ketua Hati Komda Sumsel Ibu Prof. Nada Gofar Sutradara, anggota Hati dan pemerhati geoteknik di wilayah Sumatera Selatan. Izinkan kami mewakili LSP ini mendadak nih, barusan dinyalakan apinya, kaget ya. Informasi bahwa esok hari tempatnya di Ballroom 3 Hotel Arya Dipeni akan dilakukan uji kompetensi bidang geoteknik dan informasi oleh asesor LSP Geoteknik Indonesia. Waktunya jam 8 sampai jam 12. Ada organisasi di sana besok ya, jam 8 sampai jam 9 itu berupa protes soal tertulis online by Google Form. Kemudian jam 9 sampai jam 12 akan diadakan wawancara per sesi. Jadi satu sesi kurang lebih 5 menit. Jadi ada 3 sesi. Yang sesi pertama 2 orang, sesi kedua 2 orang, dan sesi ketiga 2 orang. Jadi sementara pesertanya 6 peserta ya, 6 orang jenjang 8 semua. Jadi bagi tadi berhalangan atau nggak masuk di syarat dasar. Karena syarat dasar minimal adalah S1 2 tahun, dan tadi yang diajukan adalah jalur D3. Jadi kita belum bisa menerima D3. Bukan LSP yang menolak, tapi peraturan menteri yang menolak ya. Jadi peraturan menteri disyaratkan jenjang tujuh minimal S1 2 tahun. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Nah, kepada peserta yang sudah mendaftar dan belum memasukkan berkasnya, tolong segera diupload di Google Drive yang kami bagikan, agar asesor yang kembali bisa melaksanakan pra-assessment ya. Mungkin akan ditelepon, dikurang ini kurang itu, saya nggak tahu, saya cuma bagian ngecek aja ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok pagi di Ballroom 3 lantai dasar ya, 1 pagi. Kami tunggu kedatangannya. Tolong tepat waktu biar asesor bisa segera menyelesaikan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Bapak, for the information about the certification program. Now I'd like to invite all the committees of this international seminar to have a photo session together. Please come forward in front of the stage to have the photo session. We also would like to invite the President of Hati, Professor Alfredo, and also Dr. Kim to have a photo session with all the committees. Oh, with all the participants also, please come to the stage. We're going to have a big photo session. Oke, untuk para peserta, kami mohon kesediaannya untuk dapat maju ke depan juga, ke depan panggung untuk dapat berfoto bersama
para panitia dan seluruh peserta boleh untuk dapat bergabung ke depan. BTV tolong diarahkan untuk posisi dan juga posenya. Ya, di atas Bapak. Oke. Kami silahkan untuk bisa kembali ke tempat. Thank you very much for the cooperation. Sedikit menambahkan untuk materi nanti bisa di-download di link hatisumsel.org.id dan juga akan diberikan notifikasi email ke masing-masing peserta untuk dapat mendownload. Insya Allah malam ini sudah bisa di-download. Terima kasih. Once again, thank you to our keynote speakers, invited speakers, moderators, distinguished guest participants, sponsors, media partners, and the organizing committee for making today's event a great success. For those joining us online via Zoom meeting and also through Bina Dharma TV YouTube live streaming, thank you for being part of today's seminar. Finally, safe travels, stay healthy, and we look forward to meeting you again at future happy events. Thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a wonderful day. See you again and goodbye. Please give a big applause to our event of the day. Boleh tepuk tangan yang meriah.